harapan saya, apapun yang terjadi dalam hidupnya, kalau kalian mau membantu dia, sumbang langsung kepada istrinya. Nggak ada gunanya. Nanti kejadiannya sama seperti MKC juga, teman-teman. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, mending kalian sumbang kepada istrinya, ya. Biar supaya dibantu istrinya, ya. Supaya apapun yang nanti istrinya sampaikan, ya, itu yang terbaik untuk keluarganya. Daripada orang ini, aduh, daftar perkara 1 minggu yang lalu nggak nyampe-nyampe, nggak ada desakan, aduh, kasihan. Ini si Mokondo ngeluh-ngeluh tiap hari hanya jalan 200.000, terus nyewa hotel. Mokondo mau bantu orang, lu orang susah mau bantu orang yang lagi kesakitan, nggak mungkin, ya. Jadi itu ya teman-teman ya, ini saya tegaskan lagi ya, saya kira teman-teman yang lain juga sudah kasih ya, sudah kasih tahu ya. Hentikan semua hal-hal seperti itu. Kasih langsung ke istrinya ya, ke istrinya anak Batak aja, ke Rudi Simamora aja ya. Kalau teman-teman mau tanya istrinya nomor rekeningnya berapa, nanti saya pajang ya. Supaya agak lebih mudah daripada kasih ke manusia sesat ini ya. Jadi biar nanti kalau istrinya yang ngerasain donasinya itu seperti apa. Kalau seandainya dia minta ke istrinya, ya udahlah ya, biar istrinya ya, anak Batak itu tahu apa ya yang menjadi persoalan hidupnya ya. Jadi kalau memang kasih ke istrinya ya, nggak usah lagi kasih si pengemis ini ya. Ngemis ini mau apa, minta 150 juta, aduh kasihan ini ya. Gak usah teman-teman ya. Saya berharap teman-teman ya berhikmat. Siapapun yang mau ngasih ya, kasihlah langsung kepada istrinya. Stop ya. Orang-orang ini memanfaatkan aja ini. Ya, stop teman-teman, gak usah orang ini ya. Teman-teman coba tanya dia apa sih yang dia udah lakukan itu. Ya. Kalau untuk nomor rekening nanti gampang itu ya, teman-teman ya. Coba ya, teman-teman saya bacain ya. Atau nanti tanya aja nanti. Saya kasih nanti disebar-sebar aja ya. Langsung aja ke nomor rekening istrinya. Gak usah lagi ke orang-orang ini, gak ada guna teman-teman ya. Jadi ini gak usah ya. Gak usah, cukup teman-teman ya. Cukup. Bagi saya ini sudah cukup ya. Ini kita udah tahu tujuan orang ini. Tadi juga ada laporan dari ini tentang orang ini ya. Ini hanya jadi batu sandungan ya. Sebenarnya dia ini yang jadi batu sandungan untuk hal-hal si penghujat ini mau masuk apa. Dia jadi batu sandungan loh teman-teman. Coba nonton ini. Nonton teman-teman. Di sini terungkap semuanya. Dia ngaku sendiri. Dia jujur sendiri di situ. Ya. Jadi memang pendusta selalu seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman nanti nonton aja YouTube-nya. Itu dia yang sebarkan, dia ngomong sendiri di sini. Ya. Teman-teman ya. Jadi nonton saja hal-hal seperti ini. Nanti mau tanya tentang nomor rekeningnya nanti saya langsung sampaikan. Bentar ya. Jadi kasih langsung ke istrinya teman-teman. Di share-share ya. Ya biar gampang nih. Duh, oke bang, saya turun dulu bang. Waduh saya kecewa. Ya thank you ya Van Justin ya. Makasih bang, shalom semua ya. Shalom. Ini ku kirim ke Pak Ladu aja ya. Boleh. Ya, Nomor rekening boleh, yang dikirim. Nomor rekening saya saja ya. Enak banget. Kalau bagaimana kalau kita bagi dua Pak Ladu? Boleh lah. Biasa 30%. Bang Kopat 70% apa-apa. Jangan dong. Kalau ya, masuk pasti neraka sama-sama kita Pak. 50-50 lah. Gak apa-apa lah. Kan? Janganlah nanti kan aku lebih neraka yang paling bawah nantinya. Jadi janganlah Pak ya. 50-50 supaya kita waktu masuk neraka itu ngambil duit orang yang lagi susah tuh Pak Ladu. Kita terapung bersama-sama. Jadi sama tinggal kalian berdua kan yang kerja sama ini. Jadi nanti pembagiannya adil, ya cocok saya 30. Jadi kan masuk nerakanya nanti itu kan dikasih, kalau saya berarti 30 bidadari, Bang Kopat 70. 50.
Nggak, saya adil kok. Jadi kalau kita ngambil duit orang, donasi orang yang lagi susah tuh, kan Tuhan lihat juga ini sama-sama. Ternyata dia temannya juga sama, makan juga 50-50 kan. Jadi udah nikmati sama-sama, Pak. Kita masuk neraka tuh nggak yang sampai dalam-dalam lah ya. Jadi langsung sama-sama lah kita. Terapungnya sama-sama juga di lautan api. Nggak apa-apa lah ya, sebentar ya teman-teman ya, supaya Soalnya nanti sama lagi hukumannya. Aduh. Maksudnya ada yang berat sedikit lah. Jadi apakah kalian siap menyumbang, guys? Tunggu ya, lagi diambilkan nomor rekening ya. oh iya, ini sebentar ya, karena di BSM ya. Kau spill muka saya, kau spill aja di situ Rudi. Kau nggak akan dapat lagi apa-apa. Saya hari ini putuskan untuk supaya kau miskin mulai hari ini. Saya pastikan kau miskin. Kau tidak akan dapat sumbangan dari siapapun. Ya, saya pastikan kau miskin. Kau nggak akan dapat apa-apa teman-teman ya. Jangan pernah mau untuk ngasih lagi teman-teman. Kau miskin hari ini Rudi. Kau jangan bawa-bawa nama Tuhan ya. Hentikan donasi-donasi ini. Biar saya bukain teman-teman. Nanti Pak Ladu juga kenal lagi nanti. Iya. Tara. Banknya enggak ada banknya. Screenshot ya. Banknya Oke mana? ya, ini cepat aja. Banknya BCA. Kalau 10 angka tuh BCA. Oke ya. Udah ya. Oke. Udah ya, teman-teman ya. Screenshot guys. Screenshot. Terlalu silo kayaknya Putih ini. ya? Bang Kopar. Iya. Silo ya. Ya, boleh itu. Oke. Ini ya. Iya, sudah. Jangan jauh, tambah Aduh. kecil. Tambah. Oke, ini nomornya. Itu dia. Oke. Oke ya. Namanya Tio Narida Manalu. Ya, teman-teman ya. Ini nomornya. Ya. Jelas ya, teman-teman ya. Udah ya. Jangan sampai nanti kelihatan lagi ini itu ya. Udah screenshot belum? Sekali lagi ya. Kalau terlalu lama nanti di-ban. Ya. Ya, ini saya tampilkan lagi ya. Langsung ke istrinya saja. Ya. Di SS ya teman-teman semua ya. Di SS saja ya teman-teman ya. Nggak usah Bank BCA semua. Ini Bank BCA. Bank BCA teman-teman semua ya. Jadi kalau mau ngumpulin kasih aja ke dia ya. Kasih langsung ke istrinya ya. Jangan kasih lagi sama si pengemis ini. Cukup ya. Dia telah bernegosiasi dengan namanya iblis. Kita tahu bahwa dia adalah iblis ya teman-teman. Share dimanapun ya. Namanya Tio Narida ya. Jadi share saya kasih aja teman-teman ya supaya apapun itu untuk kemuliaan ya, untuk membantu keluarga AB juga ya. Jadi apapun itu saya sudah sampaikan, nggak usah lagi kasih yang si botol-botol ini, pengemis-pengemis ini ya. Nggak usah teman-teman ya. Bantu. Jadi kalau mau bantu mau share langsung ke istrinya ya. Teman-teman ya. Silahkan ya.
Mau spill muka saya, mau ngapain kau nggak akan dapat dari sini, Rudi. Saya pastikan nggak akan ada lagi seperser pun yang masuk ke rekeningmu ya. Teman-teman ya, kasih tahu kepada semua orang bahwa si pengemis ini telah bernegosiasi dengan iblis ya. Jadi nggak perlu lagi kasih ke dia ya. Ini saya udah bilang ya. Nggak akan lagi teman-teman, kalau mau bantu aja ke istrinya. Bang BCA teman-teman ya. Nanti kalau saya ngomong lagi nanti itu bakal di ban. Jadi Bang CA ya. Jadi jelas ya. Nggak boleh kita ngasih ke ini lagi ya. Jadi udah teman-teman ya, cukup. Biar nanti apapun ya, saya udah bilang apapun yang terbaik untuk anak Batak ya. Kita tetap doakan yang terbaik untuk dia ya. Kita tetap mendoakan supaya dia tambah diberkati oleh Tuhan. Kita mendoakan supaya dia tetap baik-baik saja. Dan apapun yang dia nanti lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Mungkin Tuhan taruh dia seperti itu. Itulah yang memang Tuhan udah rencanakan untuk hidupnya. Tapi jangan ada orang-orang seperti ini ya. Jangan ada orang-orang seperti ini. Cukup. Ini ya, saya spill lagi. Supaya teman-teman jangan sampai salah. Ya, ini namanya ya. Namanya ya. Besok sidang dan nggak jelas daftarnya itu dulu sampaikan kepada dia, biar itu bukti otentik ya. Sampai jumpa Mas Bro. Oke, terima kasih. Yuk, sama-sama. Bagaimana keluaran ini? Jadi kawan-kawan, kalau kalian benci seseorang, jangan paksa saya untuk ikut membenci dia. Gak bisa kawan. Cukup kalian membenci dia, jangan paksa saya. Karena saya tahu posisi saya dari dulu sampai hari ini. Saya tidak pernah membenci satupun pendebat. Sekalipun itu Julius. Yang saya, kalau saya membenci Julius, takkan saya angkat telepon Julius terakhir kali tahun berapa itu? 2023. Masih pernah dia telepon. Wewak Labu, kau pilihan penggemarku, kau pemenang. Maka dikirimnya lah buku sama apa itu. Kami berdebat kawan. Tapi kalau saya berjumpa dengan mereka, tak pernah mereka tuh memukul saya, nggak pernah. Saya sudah praktekkan berapa kali saya tatap muka dengan mereka berdebat. Mulai dari zaman Moko Ginta, begitu kami bertemu, berpelukan, kayak Teletubbies. Tapi secara akidah kami bermusuhan. Tapi secara manusia kami tak bermusuhan. Ingat kalian itu. Kenapa aku tidak berhubungan lagi dengan Julius? Karena Julius tidak tahan mendengar ocehanku. Padahal dia lebih banyak mengoceh dari aku. Kan keinginan Julius aku juga ditangkap. Sementara aku tidak pernah menginginkan dia ditangkap. Bukan aku yang melaporkan dia. Paham ya? Jadi perhatikan kalianlah itu dengan baik dan benar. Kalau Julius nelpon aku angkat. Tidak pernah aku merasa bermusuhan. Zuma pun, coba lihat. Pernah dia mau melaporkan aku. Tapi apa aku membenci dia? Enggak, ku WA dia baik-baik. Siripa. Secara manusiawi saya juga marah ketika dia buat Tritunggal telur 2, satu tegang-tegang tuing-tuing. Secara manusiawi. Tetapi secara Kristiani, saya mengasihi dia. Saya WA dia, bercanda. Weh, aku kangen lo berdebat sama kau. Apa saya salah? Jadi keinginan kalian kalau kalian sakit hati sama orang, terus kalian seret menjadi sakit hati. Keji kali pikiran kalian. Jangan kalian memiliki pemikiran keji. Paham ya? Wah, Yusuf PA udah mau datang nih. Nantilah Pak Yusuf. Apa ya? Apa coba ini ya? PC lu diundang, nggak akan gue negosiasi sama iblis ya. Yang penting penghasilan lu hari ini nggak akan lagi, gue pastikan ya. Gue udah nggak bisa lagi, ini laporan tambah banyak. Tadi udah ada siapapun, Pak Jimmy Sinambela, Pak siapa lagi, sang penggugat udah ngomong itu, kita ngomong apa lagi ya? Udah ada, kita udah ketahuan itu ya. Teman-teman gak usah ngasih donasi ini. Ini ngomong-ngomong kosong ini, donasi ini.
Ya, mending kasih ke istrinya, teman-teman. Ya. Apapun yang kita kasih untuk istrinya, berapapun, yang penting tujuannya jelas. Ya. Daripada dikasih kepada orang-orang seperti ini, ya, yang ngemis-ngemis seperti ini, ya. Apa yang dilakukannya? Gak ada gunanya. Aduh, 4 November, teman-teman. Dilakukannya. Betul menerapkan iman Kristiani. Nggak usah banyak. Secuil dari biji sesawi. Biji sesawi itu besar. Secuil dari biji sesawi lagi. Wah, sudah hebat dia. Kalau dia betul-betul tentang anak Batak. Yang ada di otak saya itu harus saya bantu. Jangan juga mendiskreditkan dia. Lewat engkau sudah punya planning. Teman-teman yang lain mesti dukung. Jangan lagi tambah-tambah yang tidak enak mendengar, apalagi mendiskreditkan engkau begini, mengumpulkan donasi begitu. Kalau tidak engkau buat, siapa lagi? Kami ini jauh, engkau dekat. Kau bisa tolong, itu sudah istimewa. Jangan lagi kita baru sumbang sedikit, baru dia sudah paling tahu banyak. Kasihan Rudi, saya kasihan aja. Saya memang lama tidak ngomong dengan engkau ini. Saya memang banyak kesibukan sehingga saya lihat terus narasi engkau pelan-pelan. Saya dari awal, saya cinta engkau. Luar biasa Rudi. Saya belajari kalau kata-kata narasi engkau, diksi engkau itu saya berikan contoh kepada istri, anak-anak saya dan relasi saya. Belajar on the track, linier kalau omong. Bagaimana mau orang mau nilai kita? Itulah contoh seorang Kristiani. Dia harus berani mengambil risiko. Mau orang caci maki, tetapi dengan hati mulia kita mesti harus menjalankan firman Tuhan ini. Ya bilang ya, tidak bilang tidak, selebihnya itu dari iblis. Janganlah yang dari iblis itu dikembangkan terus-menerus sampai titik darah penghabisan. Tidak sopan. Saya sebagai orang yang betul-betul mencintai engkau dan sesama, Ya, Mosat, Yoi. Mau di screenshot teman-teman, ini. hari itu Mosat di KTM. Kalau TM kan nggak bisa bohong, toh? Betul kan tidak? Iya. Dia tombol, dia bilang ini, Pak Bom Bom, hambanya ini. Cuma saya jujur ya, saya sebenarnya tidak mau begitu. Sebenarnya saya marah. Soalnya marahnya begini, dia kasih dia rekening banyak, berarti cuma kasih 500.000. Disyukuri tak Pak Bom Bom dikasih 500.000. Dengar dulu. Karena dia bilang begini, Pak Bom Bom, ini saya punya bunga deposito saja, Bom Bom hitung. Nah saya ini kan mantan konsultan, saya hitung. Jatuhnya ratusan juta. Kasih 500 saja. Habis itu besok-besok saya tanya dia, kenapa kok sisa 500.000? Dia bilang ini, Pak Bom Bom saya bagi-bagi untuk keponakan banyak, lebih 50 orang. Ya sudah saya bang, ya udah tidak apa-apa. Jadi dia bagi-bagi keponakannya, saudaranya banyak sekali di kampung. Ini keponakannya juga yang di atas ini lagi nunggu ini Pak Bom, ponakan ini. Aduh, lama kali. Mau screenshot, mau screenshot. Mosat. Bom, ini live YouTube nggak? Live YouTube tadi nggak? Ini sekarang. Tidak usah tanya-tanya. Gua ada di kamar ini, Bo. Gua di kamar. Pembicaraan. Gua di kamar. Mosat, gua di kamar, Mosat. Coba kau baca Lukas 6 ayat 38 dulu. Kau baca. Enggak, soalnya tadi kan ada namaku kelihatan, Pak. Nama lengkap pula dia.
Hai, nama-nama lengkap itu urusan lo. Petugas pajak datang kan. Saya kasih tau kamu, ini pasti orang Kristen banyak ada yang bilang, ih Pak Bobo begini. Jangan kamu marah Pak Bobo. Saya ngomong ini sengaja. Ustaz, Nah, paling gampang gini aja Pak Bom. Mari kita doakan semoga dia dipanggil malam ini. Dipanggil memberi duit maksudnya. sejak kapan orang berdoa untuk orang punya kematian? Sembarang saja. Dulu Bang Zero Ya itu kan orang punya ilmu belum. ada yang mau disampaikan. Ini Bang Do di mute dulu Bang Do. Salam. Wih, topi loh. Tapi loh, makasih. Bang Do di mute dulu Bang Do. Kalau nggak diturunin kalau nggak mau Bang Do. Ini si Do ini udah berisik. Ya Bang Do, open. Tapi saya beri dia pandangan. Lae, kalau terjadi peperangan lapor-melapor, kami yang paling dirugikan orang Kristen. Bukan masalah nggak ada lawan debat. Tapi Bapak ngerti nggak siapa yang paling dirugikan? Kalau mereka dilapor, lihat Nora. Sudah hampir 2 bulan. Ada nggak dia papakan? Nggak ada, hampir 1 bulan. Sementara Rudi Simamora. Ini kan semua proses. Karena ada tiga. Kenapa nggak mungkin Rudi Simamora 1 kali 24 jam gol? Makanya kalian harus berpikir kalau sama pendebat Kristen 1 kali 24 jam, minimal 5 kali 24 jam. Siapa mau kita contoh? MKC 5 kali atau 7 kali 24 jam. Yusuf Manebulu 5 kali atau 7 kali. Siapa lagi? Gracia Pelo sama. Tahu nggak kalian ada banyak kami yang ditangkapi? Rudi Simamora 2 kali 1 kali 24 jam dua-duanya. Paham nggak kalian? Kalau hukum dijalankan sesuai kaidahnya, sesuai SOP-nya, kami nggak masalah. Panggil dulu, periksa, panggil lagi, periksa. Tapi ini kan nggak pernah seperti itu. Kalian nggak paham, emosi kalian aja yang mau disalurkan, tanpa kalian memikirkan orang lain. Tidak ada emosi Pak. Lepas berdebat Pak berasa tidak menghujat kan tidak masalah Pak. Pak Rudi Simamora, Bapak nonton nggak video si Rudi Simamora? Lawan debatnya itu ada di sampingnya. Tahu nggak Bapak? Dipotong itu sehingga itu menjadi sebuah kebenaran. Bapak kan enteng aja bicara. Kan sudah kubilang, hukum di Indonesia ini belum seperti hukum di Belanda, yang mana bisa sama-sama kesetaraan dalam hukum. Paham nggak Bapak? Bagaimana Rudi Simamora 1 kali 24 pagi dilaporkan tanggal 18, tanggal 18 di SPDP muncul, tanggal 18 ditetapkan tersangka, tanggal 18 surat perintah penangkapan keluar, tanggal 18 dia ditangkap, tanggal 19 baru diperiksa. Itu menurut Bapak sudah SOP enggak? Tapi kan kata Bapak bilang itu mereka bukan ambil permasalahan yang live. Apa? Videonya bukan permasalahan live dengan Yusuf. Pas betul. Itulah nanti bahan kita untuk sidang. Di dalam apa orang itu dibuat di situ tanggal 17 jam 9. Itu pas live dia dengan Yusuf PA. Tetapi video yang dibawa bukan itu. Paham nggak Bapak maksudnya? Ya, saya paham. Kalau tangan dari kesalahan. Nah itu Bapak tahu. Cari-cari kesalahan itu. Jadi jangan Bapak bilang sesuai prosedur. Mereka sesuai prosedur. Kita sesuai prosedur enggak? Bapak justru tadi Bapak bilang apa? Mencari-cari kesalahan kan? Sekarang Bapak bilang jangan takut. Ngerti nggak Bapak apa yang Bapak ucapkan? Bapak bicara seperti seorang pemabuk yang nggak ngerti apa yang Bapak ucapkan. Maksud saya kalau mereka kesalahan baru ditangkap begitu. Lah baru dia bisa berbelat. Siapa? Pak, udah ku bilang sama Bapak, penista agama Islam belum satu pun yang bebas sekalipun dia benar. Tahu nggak kalian? Siapa contohnya? Tunjukkan sama aku. Asal sudah ditangkap, tidak akan bisa bebas.
Makanya ini mau kita siapa? Bebas. Dia kan belum ditangkap. Kalau sudah dan dia belum dilaporkan. Kalau sudah dilaporkan, ditangkap, nggak ada cerita, nggak bisa bebas. Ahok saja yang sudah punya masa besar, yang seorang gubernur gol 2 tahun, paham nggak? Kalian hanya melampiaskan emosi kalian ya, kulihat nafsu emosi kalian itu. Tidak ada emosi, Pak. Loh, kalau kalian tidak ada emosi, kenapa salah aku bicara dengan si Nora? Ketawa-ketawa. Bayangkan kalau nonton gimana? Kalau memang si Nora salah apa sama si Abe? Pakai ini kalian itu. Mereka kan yang masuk ke dalam. Sejak kapan si Nora yang kasih masuk? Nama pelapor. Inilah kalian tidak tahu. Nama pelapor itu bukan Nora. Saya tahu. Aduh, sok tahu. Kemarin sudah kusebutkan namanya. Aduh. Oke lah. Sama dengan bicara dengan pemabuk aku nih. Masih ada aja juga oten-oten ini yang otaknya nggak sampai. Masih sebatas selangkangan juga. Si Nora tidak punya salah apa-apa dengan si Rudi Simamora. Kalau Julius dulu iya. Makanya nggak pernah ketawa sama Julius semenjak Rudi Simamora ditangkap. Aku tahu kawan apa yang terjadi. Yang kalian kira aku bodoh. Sekolahku tinggi. Aduh. PCD King itu belum tentu ada sekolahnya itu. Makanya dia nggak tahu. Kata kawan saya, kalau sudah daftar hari ini langsung otak kau memang kayak otak lembu. Satu lagi aku naikkan ya. Sorry aku agak nahan-nahan. Si Nora udah datang. Gak aku naikkan dulu kau Nora. Nanti aku diamuk lagi. Sabar ya Nora. Aku gak membenci kau. Tapi aku sengaja gak menaikkan kau dulu. Karena aku ingin mendengar curahan hati saudaraku. Silakan. Alaikum. Siapa nih? Lebastian duluan. Ya, selamat malam, Lai Rudi. Malam Leku, silakan. Ini memang serba salah menghadapi penggemar Munilai. Kalau saya kan penggemar lama, udah ngerti lah cerita tentang dunia debat ini. Jadi bagi yang teman yang mungkin masih saya katakanlah baru 1-2 tahun, ya kan, mungkin akan terpancing dengan situasi sekarang untuk emosi. Mereka mungkin belum tahu persis bagaimana perlakuan terhadap saya katakanlah pendebat Kristen sejak dulu ya. Artinya kita jangan terlalu terlalu bernafsu sekali. Ya, ajaran kasih itulah yang sedang Lai terapkan sekarang itu ya, tulus seperti merpati itu ya, bisa seperti ular. Saya kira sudah tepat. Kalau ada orang-orang yang mungkin menurut Lai tidak mendukung itu ya, bagaimana mau dibilang? Karena mereka orang-orang yang baru kemarin sore lah saya katakan lah ya orang baru kemarin sore. Jadi tetap jalankan Lai misi-misi Kristiani, misi-misi kasih Kristus itu, jalankan terus. Apa yang sedang Lai lakukan sekarang pada akhirnya nanti akan berbuah indah. Khususnya untuk semua pendebat Kristen. Tidak kan harus seperti beberapa saya lihat pendebat yang senior yang akhirnya harus keluar negeri. Nggak begitulah. Saya kira justru itu tidak memberikan dampak yang baik untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Jadi jalankan terus, kasihilah musuhmu dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kamu. Saya kira itu misi utama dari apa yang sedang Lai lakukan sekarang. Tak berjuang, ya kalau masalah ada 2-3 orang yang tidak sesuai Lai lihat, ya diterima dengan lapang dada juga. Itu hanya mungkin pengenalan mereka dengan misi yang Lai bawa sejak dahulu ke sekarang itu belum sedalam beberapa orang yang mendukung apa yang Lai lakukan sekarang. Ya. Karena ada ceritanya, rangkullah musuhmu kalau kau tidak mampu untuk melawannya.
Kan gitu. Merangkul musuh itu nggak salah kok. Dengan merangkul itu, ya kita menjadi paham, oh sampai di sini kekuatan kita, sampai di sini batas-batasnya. Dan kalaupun ada misalnya nih, akhirnya dipersalahkan pendebat-pendebat Kristen, misalnya seperti Leru di Simamora, bagi saya itu menjadi warning ke depan. Oh berarti batasan kita sampai di sini. Biarkan saja, nggak apa-apa, batasan sampai di sini. Saya kira Indonesia sedang banyak berubah saat ini. Ya, sedang banyak berubah. Orang semakin banyak membicarakan tentang siapa itu Kristus, siapa itu Kristen, apa itu Kristus, apa itu Kristen. Pertahankan terus, selamat, semangat berjuang. Kalaupun hanya doa yang bisa diberikan oleh para penggemar yang lama, doa itu pun banyak artinya. Ya Laiku ya, Tuhan Yesus memberkati semua perjuanganmu. Ya, salam buat Leru di Simamora. Tetap berjuang untuk kebenaran Kristus. Siap. Oke. Terima kasih Leku. Kalimat yang paling kupetik itu kenali kemampuanmu, ya kan? Jadi kawan-kawan, kalian harus banyak baca buku. Sekali-kali kalian baca buku Perang Sun Tzu. Ya, panglima, bukan panglima, sebenarnya guru dia, ya. Orang Cina. Kau sudah tahu sisi lemahmu, kau sok-sokan di Bali lah kau ya. Tapi merangkul itu salah satu bentuk untuk mengatasi kelemahan kita. Terima kasih Leku, mantap. Ya, Silakan Leku, tolong saya dikeluarkan Leku. Siap, ini sudah ku apakan. Habis ini Sinamasa. Sebentar ya. Makanya kalian kawan-kawan beli buku di Gramedia, bacai. Saya itu sekarang itu kerjanya baca buku. Bagaimana namanya manajemen konflik, bagaimana namanya taktik perang Sun Tzu. Coba kalian baca di situ. Kalau kau kalah, larilah. Kau lari bukan berarti kau punya kesempatan untuk menyusun kekuatan untuk menyerang kembali. Tapi kalau kau menyerah ditangkap, kau langsung mati. Paham nggak? Kadang orang lain, wah kau lari takut gitu. Bukan begitu caranya. Sun Tzu bilangnya begitu. Banyak lagi kawannya. Oke, sebentar sebelum naik situ ya, aku naikkan dulu nih. Ya, silakan Sinamasa. Selamat malam. Silakan Sinamasa. Iya, selamat malam. Salam, Le. Ini ada apa sih ini? Kok jadi ribut ini? Bingung saya lihat kita ini. Kok? Ya, biasalah. Nggak pernah mau bersatu gitu loh. Ini yang saya sangat khawatir tentang kita ini. Kok sebelah sono bisa bersatu, kok kita nggak bisa gitu loh. Selalu ada kecurigaan. Gitu. Ini saya sangat prihatin ini kalau kayak begini-begini. Itu satu ya. Itu masalah tadi, masalah uang pengeluaran itu. Jangan kita pikir orang sudah mau bantu, nggak dikasih makan. Ya itu, jadi jangankan itu, kita suruh datang ke rumah aja orang perlu ongkos, perlu apa segala macam. Keluarganya ditinggal. Coba kalau kita pikir di situ, keluarga kita tinggal. Apa itu nggak mengandung resiko? Jadi apalagi perkara-perkara kayak begini, itu syukur itu mau itu. Ya pengacara itu bagi saya itu syukur mau mereka begitu. Karena apa? Pengacara itu ada tawaran, mau nggak sekian? Kalau nggak mau ya udah. Mereka banyak kasus. Saya sangat jempol itu pengacara itu mau itu menangani walaupun harganya segitu gitu loh. Karena saya banyak juga bukan banyak sih, ada berapa saudara saya pengacara. Saya tahu persis bagaimana mereka mengeluarkan biaya. Itu bahkan setiap tingkatan itu beda lagi harganya. Itu harus kita mengerti. Jadi jangan asal ngomong gitu loh. Biaya untuk berperkara itu ratusan juta itu udah biasa. Bahkan sampai apapun bisa terjual kalau sudah berperkara. Itulah makanya kadang-kadang orang tidak mau berperkara, dibikinlah perdamaian. Biar apa? Biar keuangan jangan habis. Ini kan karena tidak bisa berdamai. Ya kalau bisa berdamai itu yang paling baik. Jadi materi pun nggak habis, pikiran pun nggak terkuras. Jadi ya kalau saya sih kalau memang
kita mau bantu ya bantu aja lah, nggak usah banyak ngoceh-ngoceh. Jadi jangan karena kita bantu kita nuntut ini tuntut pret itu. Ya, jadi siapa tahu ada yang di sini berpikiran, wah saya sudah bantu harusnya begini. Kalau kita sudah bantu ya sudah. Kita lihat kelanjutannya. Nanti kan ketahuan kalau memang Lerudi ada bermasalah, nanti kan akhirnya kan ketahuan. Ya di situ aja. Jadi jangan dulu berprasangka buruk apa segala macam. Kita berdoa aja bagaimana kelanjutannya ini selesai dengan baik-baik. Itu satu. Nah, yang kedua itu masalah tadi saya dengar itu masalah Sinora mungkin yang kemarin ya, yang sama Rudi yang ngobrol ya, ini banyak. Tadi siang Pak. Ya. Tapi begini, kita harus juga mengerti posisi kita. Mungkin posisi saya sebagai penonton mungkin kecewa. Tapi posisi kita sebagai pendebat, membenci pendebat juga, itu punya akibat. Ini penonton, kita sebagai penonton kita harus tahu juga posisi kita. Kalau si Rudi, saya ngerti, kalau si Rudi membenci orang, otomatis orang itu juga nanti membenci. Selalu mencari-cari kesalahan. Nah, disinilah kita harus mengerti posisi sebagai apa. Nah, itu satu. Yang kedua, tadi sebagai pemberita Injil, tentu jangan mengeluarkan permusuhan. Itu sangat penting. Bagaimana kita memberitakan Injil tapi kita beritakan permusuhan, itu bertolak belakang. Nah, yang ketiga, kalau ada bapak saya sering ngomong bisa punya teknik mengalah untuk menang. Itu artinya ya sudah, kita dijolimi ya kita berdoa, kita berusaha, karena apa ya, dengan kita lemah lembut juga orang yang keras juga bisa tunduk kok. Nah, kadang-kadang ini yang kita nggak bisa, itu masalahnya. Tapi kalau bisa dengan kelemah lembutan kita mampu, yang keras apapun itu bisa tunduk. Cuman saya sendiri pun sampai sekarang itu yang paling susah saya lakukan. Menahan emosi. Membenci, itu yang paling susah. Walaupun sampai sekarang saya berusaha untuk tidak membenci orang. Jadi kalau masalah dia menghujat apa segala macam, udah kalau memang kita benci, ya udah kita serahkan aja, kita laporkan. Kan gitu aja. Nah, kita galang, kalau memang ada yang membenci, ya sudah galang aja untuk melaporkan. Jadi saya setuju itu, jangan karena kebencian kita mengajak-ngajak orang untuk membenci, itu nggak bagus, itu nggak boleh seperti itu. Kalau kita benci, ya udah siapa kita itu. Tapi bagi saya bukan membenci orang ya, membenci sikapnya, perkataan. Jadi saya lain ini ya. enggak apa-apa, enggak, masih sama mereka itu. Bagaimana melapor itu? Oke. Ya agak slow, bagus ini kedengarannya gitu. Menurut saya sih ya. Salam sejahtera buat kita semua. Kami, saya Muhammad Bagusul beserta Bapak Alamsia, Ustaz Martono dan teman-teman dari berbagai agama khususnya di Sumatera Utara memohon kepada Bapak Kapolda dan jajarannya
Ya cukup bunda, ya, tidak jelas. Cukup bunda. Bunda cukup. Ya silakan komentar yang mau komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Itu video yang di apa ya? Oleh orang HBB ya? Ya poinnya di sana Ustadz Dahrul itu silaturahmi dengan Habibie. Habibie apa sih? Gua nggak paham. Artinya beliau kalau ada yang penista itu tidak perlu sampai ke jalur hukum. Cukup dimediasi agar tidak berkelanjutan dan bisa semakin ruwet. Itu maksudnya Ustadz Dahrul itu. Itu sih itu poinnya tadi yang saya dengar ya. Sari Gurunda. Ya ada baiknya sih menurut saya, tapi nanti kalau tidak ada Mute ya? Lo ngomong Iya. kok ke mute. ya gimana Pak De? Menurut Pak De itu pendapatnya? Ya, jadi kayak yang saya tangkap tadi, mereka itu mengajak berkumpul semua tokoh. Intinya jangan sampai ada namanya penistaan agama. Kalau ada yang menistakan, serahkan kepada kami. Kami di situ maksudnya ke polisi, supaya ditangani oleh polisi, supaya tidak semakin rusuh gitu tadi. Yang saya tangkap begitu. Saya sangat setuju sekali. Siapapun yang menista, ya harus kita tangkap, kita laporkan ke polisi, mau Islam mau Kristen. Dan itu sudah kita lakukan. Ya, ketika ada orang yang ngemis pakai kostum Yesus, kita yang bereaksi. Ada Kristen bereaksi. Ketika ada orang ngemis pakai kostum Yesus, kita langsung kasih surat kepada oknum itu. Ketika ada orang Islam nginjak Bible, kita bereaksi. Reaksi keras kita. Itu artinya apa? Artinya kita tidak suka ada penghujatan terhadap agama. Saya ini punya Bible, udah 15 tahun saya pegang Bible, nggak pernah saya injek. Saya taruh di situ. Nggak pernah saya injek, ngapain saya injek? Ya nggak perlu. Dakwah bukan seperti itu. Begitu Bang Andi. Nah sementara saya belum pernah reaksi orang Kristen ketika ada orang injak Quran. Ada mereka bereaksi. Tidak ada, karena mereka pada intinya suka dengan hujat-hujatan. Anda lihat ketika orang-orang Kristen, debater-debater Kristen mau menghujat, mereka langsung tampil mentereng. Kayak RK, waktu debat pertama kali sama saya, bajunya masih compang-camping. Sekarang tengok tuh, wah rambutnya udah disemir, wah warna kuning, oh bajunya udah mentereng, belakangnya udah pakai AC, ya kan? Karena memang disokong oleh mereka. Penghujat itu memang dibutuhkan di dalam Kristen. Makanya seperti pengakuan anak Batak sendiri waktu ditangkap yang pertama kali itu. Karena dia mau dijanjikan mobil angkot. Betul enggak Bang Andi? Betul. Ada orang Islam yang nyupat kita kalau jadi penghujat Bang Andi? Ada enggak ya kira-kira ya? Dilaporin ke polisi. Gak ada. Karena memang Islam itu suka hidup damai. Kenapa kita bereaksi begini? Karena ada hujatan mereka. Contohnya saya sendiri. Saya itu dulu ngerti Kristen aja kagak. Baca Bible pun tak pernah. Apa itu perjanjian baru, apa itu perjanjian lama, Matius itu apa, Lukas apa, Yohanes apa, gak ngerti saya. Sama sekali gak ngerti apa-apa. Baca aja belum pernah kitab itu. Nah suatu hari saya itu masuk Facebook. Awal-awal ada Facebook itu saya masuk di situ. Islam dihujat gak karu-karuan. Disitulah saya mulai belajar Kristen. Ini harus saya tangkal ini. Karena kalau nggak saya tangkal ini, nggak saya bantah ini berbahaya bagi umat Islam. Orang-orang Islam yang masih awam bahaya ini. Termasuk saya sendiri waktu itu sempat mengalami keterguncangan kan, Nabi Muhammad dihina begono begini. Akhirnya saya belajar apa benar Nabi Muhammad diceritakan seperti itu. Oh ternyata tidak. Ya, dari situlah saya menjadi debater Muslim, ya, dan siap membungkam siapapun yang menghujat Islam. Sebenarnya mereka duluan yang
mendahului antara tahun 1930 sampai 1960 itu ada 100.000 buku yang diciptakan oleh Kristen untuk menghina Islam. Saya tanya, adakah kiai-kiai ulama kita menulis buku menjelek-jelekkan Kristen? Bukunya siapa? Tidak ada. Yang ada paling perbandingan agama di situ. Tidak ada sampai jatuh menjelek-jelekkan. Saya belum pernah ketemu bukunya buku apa. Tapi kalau kita tanya, buku apa yang diciptakan oleh Kristen yang untuk menjelek-jelekkan Islam? Mungkin kalau dimuat truk 3 ton kali. Ya, ada dulu di Salman Rushdie. Terus siapa? Robert Mori. Dan masih banyak yang lainnya lagi, yang pendeta Indonesia itu yang di Tulungagung itu waktu itu tuh menyamakan Ka'bah dengan kelamin perempuan dan sebagainya itu. Selebaran banyak banget. Islam mana ada bikin selebaran jelek-jelekin Kristen, mana ada. Nah, itulah ya membuat kita, termasuk Bang Juma, tanya aja kenapa Bang Juma turun ke dunia debat ini. Karena beliau juga sama riwayatnya seperti saya, melihat Islam itu dijelek-jelekkan. Begitu Bang Andi. Terima kasih. Monggo Akhi Juma kalau mau nambahin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Salawat serta taslim kepada Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya melihat dari sisi video tadi itu, ini kalau di ilmu psikologi ada pesan yang disampaikan seakan-akan perang, tapi minta kemudian adanya gencatan senjata. Tapi salah sasaran. Kenapa gencatan senjatanya ini telat dan berasa aneh? Di kuping saya itu aneh. Kenapa aneh? Karena seibarat mereka ini memandang bahwa apologet Islam ini anak kecil. Kalau ribut, menghujat katanya jangan serahkan ke pihak berwajib, tapi serahkan kepada umat Islam. Biarkan umat Islam yang memberikan nasihat, pendalaman, memberikan materi, supaya kemudian tidak lagi menista atau menghujat. Begitu juga dari pihak Kristen, kalau ada yang menghujat, kembalikan ke Kristen untuk dibina dan kemudian diperbaiki lagi cara diskusinya. Ini yang saya lihat dari video tadi. Ini apa? Takut atau gimana? Mau mundur atau kayak mana ini? Kok jadi aneh gitu loh. Dan terlepas siapapun yang ada di situ, mau dari HBB, mau dari Gapai, saya tidak peduli kalian. Ya, saya tidak peduli kalian. Karena kalian ibarat pahlawan kesiangan. Sudah terjadi kayak gini, Dosma sudah menari-nari. Kasihan dia sudah menghayal-hayal. Sudah di atas langit ke-7 dia punya hayalan, joget kemana-mana. Kalian muncul tiba-tiba jadi pahlawan. Kalau ada yang menghujat dari Islam, kembalikan biar dibina sama umat Islam. Kalau ada yang menghujat dari Kristen, kembalikan kepada umat Kristen biar dibina. Kuclu, mandi sana, cuci muka. Kau telat. Yang benar itu si Dosma kau suruh bikin pernyataan minta maaf. Baru hebat. Walah, kalian bikin aliansi ormas Islam, ormas Kristen sepakat. Kucluk yang melaporin kan kalian. Kau yang lapor ke polisi, Bahlul.
Kau pula yang mengatakan jangan lapor ke polisi. Di mana sekolahnya orang-orang ini? Katanya orang hebat. Yang melaporkan kalian, yang seruduk rumahnya Ratu Ento kan kalian. Kok jadinya sekarang jadi kayak gitu? Ya untung baik kalau kalian itu dari ormas Islam yang resmi. Untung baik kalau kalian itu benar-benar dari ormas yang kalian sebutkan tadi. Nah kalau cuman politikus yang kalian buat hanya untuk memberikan pesan, kami ini loh damai loh, kami nggak ingin jalur hukum lah. Apa sih? Koplak. Enak rupanya kalau udah kena panasnya api, enak. Enak. Udah terbakar sama api, enak. Emang enak kalau udah panas? Panas itu, keringatmu udah keluar itu. Makanya sebelum bertindak mikir dulu, ini orang kenapa kok keluar di sosmed, ada apa? Kok pelajari itu dulu. Oh, ternyata latar belakangnya itu adalah Lembaga Bible Indonesia. Itu dulu lihat. Kamu kalau mau menghancurkan kemudian atau menghentikan orang mabok, ya, caranya jangan kau ke warung-warung hancurkan botol-botol sementara pabriknya operasional terus. Jangan. Itu namanya koplak. Kau suruh orang berhenti mabok. Warung-warung yang kau hancurkan. Bukan kayak gitu. Pabriknya yang kau tutup, Subaidah. Pabrik yang kau tutup. Supaya tidak memproduksi lagi kata-kata Al-Quran di dalam Bible. Kalau mau menghentikan itu. Lalu kemudian misionaris Kablama, ya, kau hentikan mereka. Pergi ke pelosok-pelosok, bawa Bible bahasa Arab, kumpulkan anak-anak Islam, kemudian suruh nyanyi-nyanyi Yesus. Itu yang kau hentikan, pelukat. Jangan kau bikin aliansi, kami dari ini meminta. Itu ya, walah, kucluk. Jangan kau bikin perang kalau kau tidak lihat medannya, jangan. Itu namanya pengecut. Sekali kau teriak, lanjutkan. Kecuali pelaku utama suruh maju si Dosma itu bikin video minta maaf kepada Bang Suma, kepada apologet Islam Indonesia, kepada umat Islam se-Indonesia. Baru kita menghitung. Apa pula yang orang kayak gitu kok suruh bicara kepada yang dari umat Islam yang menghujat, serahkan kepada ormas Islam untuk memperbaiki. Kepada penghujat Kristen, kembalikan kepada ormas Kristen untuk memperbaiki. Jangan saling lapor. Kau di sini kulempar sendal jepit kau. Bahlulnya segunung talal. Kau sudah melakukan tindakan itu, ya sudahlah, hadapi dong. Ngapain kau sekarang kayak apa? Kayak yang jantan yang bertelur. Panik. Loh, kok saya bisa bertelur sih? Udahlah kawan, kau jangan sok-sokan sandiwara kayak gitu. Pih, gak laku bagi saya. Jangan kau sandiwara, jangan. Yang benar sekarang, si Dosma yang melapor itu, kau suruh minta maaf. Maaf Bang Suma, sebenarnya yang harusnya kulapor itu yang menginjak Bible. Ya menginjak Al-Quran Bang Suma, yang harusnya kulapor. Nah itu baru jantan. Gimana mau jantan cara jalan juga kayak itu, kayak aduhai. Itu yang harus kau selesaikan. Sekarang nelpon sana, nelpon sini. Udahlah kau bikin pernyataan sikap lah depan umum aja aliansi. Kapret.
telepon sana, telepon sini. Dah, selesaikan tugasmu. Kau sudah melapor, selesaikan tugas kau itu. Kecuali ini, kau lihat nih, kau buka itu cakrawala berpikirmu tuh. Ya, kau lihat itu para penghujat Kristen tuh, yang menghujat Islam selalu tuh, yang mengatakan menyembah umat Islam menyembah batu. Siddiqi mengatakan bahwa Nabi Muhammad bla 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 bla. Rudi Yohanes mengatakan umat Islam itu bla bla bla. Kau lihat sekarang dia saling serang itu, kenapa itu? Masih mau kau datang besok? Kau sudah lihat itu, kalian lihat penghujat kalian itu sudah saling cakar-cakaran satu sama lain. Gara-gara kau itu Dosma. Belum lagi Pak Bom sekarang tuh tidurnya nggak nyenyak. Tiba-tiba aja dia Indonesia kali. Tiba-tiba aja dia bersaudara semua dengan umat Islam. Umat Islam itu adalah saudara kita. Umat Islam itu adalah satu tanah air dengan kita. Dulu, di mana kau semua? Sapam. Di mana kau? Kau bawa badimu 7 badi, 10 badi. Kita main dalam sarung. Sekarang aku ini juga adalah orang Sulawesi Selatan. Saya Danau Toraja. Kampret. Kampret, kau sudah tahu umat Islam itu tidak bisa melihat kekufuran, tidak bisa melihat kemungkaran umat Islam itu. Kalian mungkar di depan kami, menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina kemudian akidah Islam. Sekarang giliran Dosma menjerat kalian, wah tiba-tiba kita bersaudara. Apa sih kau? Muncul lagi si Rudi, so akrab-akrab sama Dinda Nora. Bah! Ada lagi yang bikin politik. Dia pikir Bang Suma itu nggak paham politik praktisnya. Dia seorang si Rudi, seakan-akan memberikan pesan, lihat lo, aku bela-belain kalian, jangan laporin aku ya. Lihat lo, aku hujat si Rudi. Hei, wih, yang kau lawan ini umat Islam, umat Rasulullah, yang setiap ada keputusan harus berdasarkan akal dan wahyu. Ya, harus kau paham itu. Harus kau paham itu. Jadi jangan hentikan itu yang bikin-bikin kayak gitu. Kami minta kepada papa kalau ada jangan dipolisikan, jangan saling lapor, ablak blak. Lah kau yang memulai, kablampet. Kami hanya mengikuti irama musik yang kalian bunyikan. Dan kamu jangan pikir kami takut, enggak. Kami enggak takut. Kita cinta negara ini, negara hukum. Ya, jangan kau pancing-pancing, bos. Jangan kau pancing-pancing. Jangan kau pancing-pancing. Jadi dari semalam, udah 2 malam ku bilang, tampilkan si Dosma itu di depan umum, ya. Kemudian dia konferensi pers, sebagaimana dia pertama melaporkan saya. Sekarang kau undang semua yang pernah kau undang, kau viralkan. Bang Mustafa, aku minta maaf bang. Aku ini kan belum tahu kalau apologet itu kayak begini. Aku anak baru loh, maafin aku ya bang. Ah gitu nih. Begitu. Saya memberikan ancaman di publik untuk menutup api. Maafkan ya, sekarang bulu pantatku hangus terbakar sama api bang. Maafin. Nah gitu. Jangan sesok jadi pahlawan kepada penghujat Islam. Biarkan nanti dari ormas Islam yang mengatasi dari penghujat Kristen, biarkan nanti ormas Kristen. Bahlul. Dari mana kalian ini muncul tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan? Kalian yang melapor, sekarang kalian yang mewek. Gak malu kalian? Hah? Gak malu? Gak malu kalian? Kalian yang melapor, kalian yang menangis. Hah? Gak malu? Hei teman-teman gapai, kalian gak malu? Gak malu kalian gitu? Ada pernah kau diajarin itu? Di agama kita ada diajarin kayak gitu. Bertindak
habis itu menjilat tindakannya sendiri, meludah, habis itu meludah, menjilat ludahnya sendiri. Ada kok diajarin kayak gitu? Kalau dia oke lah, namanya dia bukan namanya juga non muslim. Tapi kalian, hoi, saudara-saudara yang mengaku dari gapai tadi ini, ada kau diajarin dalam Islam kayak begitu? Kau lempar batu, habis itu orangnya marah, kau sembunyi tangan, habis itu kau ngomong, teman-teman jangan lempari orang lah, nggak bagus kayak gitu. Di mana kau belajar semangat Islam, dari mana yang kau dapat itu? Hah? Kau belajar jadi pejuang di mana? Waduh, parah kalian ini. Mudah-mudahan saja itu bukan dari kita ya teman-teman. Walaupun dari aliansi, mudah-mudahan bukan dari Islam. Tapi hanya ya dari entah dari mana rimbanya kok tiba-tiba penampilannya kayak Wali Songo. Tinggal kurang kuda aja dengan tongkat. Jadi Diponegoro. Iya, kalau sudah ada tongkatnya dengan kudanya udah mirip jenderal siapa gitu ya? Jenderal Sudirman. Pangeran Diponegoro. Oh, Pangeran Diponegoro. Bukan Imam Bonjol. Bukan lah. Oh, bukan. Janganlah kayak gitu-gitu. Jangan kau publish. Ya, aduh, kayak mana berapa kali harus ku praktekkan ya? Kau aja si Dosmat, suruh duduk di tengah-tengah situ, kalian kumpul, suruh minta maaf, begitu bagusnya. Baru dibilang hebat. Yang kau bikin malu saya. Kau ngaku-ngaku lagi sebagai aliansi dari mana? Kau bikin malu saya sebagai umat Islam. Tidak ada di Islam kaidah-kaidah kayak gitu. Sekali lempar batu, lempar. Jangan kau mundur, pancuri. Kau bilang saja, kami dari ini meminta kepada Dosma untuk segera menampilkan wajah di depan umum karena sudah 2 pekan tidak muncul-muncul di permukaan. Entah apakah ikut di Singapura bersama dengan Silina Wijaya atau kemana. Muncullah di situ. Saya lihat kemarin saksinya siapa, si Nyopi. Munculnya si Nyopi. Ada si Nyopi. Si Dosmanya kemana rupanya? Pelapor tak ada. Yang ada saksi. Jangan-jangan saling dorong. Hah? Jangan-jangan saling dorong. Kaulah yang datang. Loh, kan abang yang nelpon. Udahlah, ini aku transfer nanti beli kuaci 1 kilo. Iya kan ya? Benar kan? Jangan-jangan lo kok yang pelapornya kok nggak nongol. Aku nggak hadir ya mas. Aku ada seleksi. Mudah-mudahan saya lolos untuk mewakili Indonesia program kecantikan tahun depan. Kamu aja ya. Apa? Kau yang melapor, kau yang nggak nongol. Yang saksi pula yang datang. Saksi apaan kayak gitu? Alamak. Aduh. Dosma. Kau salah lawan, Dek. Salah lawan kau, Dek. Kau tampilkan lagi kemudian ada apa itu namanya ya? Martini ya, Martini namanya, Martini. Ustazah Martini, ya? Ustazah atau Martini apa? Ustadz itu yang semua agama sama. Hah? Apa? Harboko? Martono bang, Martono. Mobil Hartop. Siapanya? Ustazah Martini. Oh Markona. Teman main keliling saya ya itu kalau Markona. Hah? Ajinomoto. Udahlah, capek kali aku sebut namanya. Ustadz yang menyamakan semua agama sama kata dia. Ku pijak juga namanya. Ku suruh walang sangit gigit bibirnya orang-orang kayak gini. Ustadz dari mana kredibelnya kok semua agama sama? Hei, Bahlul, kalau semua agama sama, berarti semua Tuhan yang kita sembah itu sama kablama. Ustadz Indomie kau ini. Semua agama sama. Dasar koclok. Gimana nih si Dosma kok kumpul orang-orang kayak gitu, Dosma.
Entah apa-apa yang kau kumpulkan. Jadi saya kasih solusi ya. Kok coba lihat itu, Rudi Yohanes sudah perang, Pak Bom Bom sudah mulai ketar-ketir. Gak bisa lagi dia bernapas dengan tenang. Penghujat-penghujat yang lain coba kau lihat. Jadi solusinya Dosma, karena kau yang mulai Om, kamu harus menghentikan ini. Kau harus menghentikan. Kau jangan berbuat habis itu kau lari, jangan kayak gitu. Ya, kau tampil di depan, kemudian kau saya lihat PT-PT-mu orang kirim ke saya, kau jago kali lah. Paling sakti kurasa kau. Senior kita kemudian Pak Alamse juga kau sindir-sindir rupanya kau ya. Baru ku tahu juga. Hebat kali kau. Hebat kali kau rupanya. Super kali kau rupanya ya. Kau jadi pengacara, kau bela ini, kau bela itu yang ini ya libatkan itu yang ini, yang bikin kesaksian palsu sampai anaknya orang mati. Dibilang Pilatus, aku tahu mereka ini menyerahkan kemudian karena dengki. Nah itu itulah, jasamu kau pakai itulah. Ya, kesaksian palsu yang membuat dia mati sampai dia jadi korban. Masih bisanya itu kau tangani, kau cari tentara Romawi yang membunuhnya, kau selesaikannya itu, baru kau hebat. Nah, adakan sidang ulang, rekonstruksi, kemudian ternyata beliau itu karena kesaksian palsunya dia tersangka, dia menjadi korban. Udah panggil itu tentara-tentara Romawi, sidang ulang. Kenapanya kau melakukan ini? Baru kau hebat. Kalau kau umumkan itu, baru ku jempol kau. Jadi kesimpulannya, ini sudah menjadi kisru dan menjadi konsumsi publik ya. Maka si Dosma yang harus bertanggung jawab untuk membuat teduh keadaan. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman beberapa aliansi dari perkumpulan anak-anak muda Medan barusan tadi sore sampai malam. Tolong buatkan Bang Suma acara sebelum Ramadan di Medan, buat semeriah mungkin di alun-alun. Undang Bang Suma datang untuk tablik akbar apologet. Hadirkan semua umat Islam yang ada di Medan, bikin acara semeriah mungkin apologet bertoleransi. Oke? Dan alhamdulillah diiyakan oleh teman-teman. Doakan teman-teman, kita akan hadir kalau di ACC semuanya berjalan dengan lancar, ada izin keramaian dan seterusnya. Di Medan sebelum bulan puasa, Bang Suma akan hadir kemudian untuk memberikan materi apologet. Materi apologet akan mengajarkan kepada generasi umat Islam untuk belajar tentang apologet dan mengerti arti sebuah toleransi. Agar tidak kebablasan toleransinya, maka kita akan kupas di sana. Kalau ada tokoh-tokoh dari saudara-saudara kita Kristen, undang. Kita berbicara sama-sama di atas panggung supaya umat Islam itu tahu. Ini loh batasan agama Islam. Ini loh batasan agama Kristen yang harus Anda lakukan. Buat semeriah mungkin supaya kerukunan umat antar umat beragama di kota Medan dan sekitarnya itu bisa berjalan, ya, berjalan dengan baik, saling mencintai, saling menyayangi. Karena adanya kisru ini, kemudian adanya para apologet Kristen yang suka menghujat, menista, maka kami hadir. Jangan salahkan kami kemudian ketika kami melakukan perlawanan. Karena kami tidak memiliki prinsip kasihi musuh. Enggak. Bagi kami musuh dalam bahasa Ibrani itu Satan. Satan itu musuh bagi kami. Dan kami tidak akan pernah berdamai dengan setan. Kami tidak pernah berdamai dengan musuh. Musuh-musuh. Tapi sampai hari ini kami belum punya musuh di negara ini. Saudara Kristen adalah saudara kami. Musuh kami, kalaupun ada, hanya segelintir orang yang menghina Rasulullah, yang menghujat Rasulullah, yang menghina Allah. Itu aja musuh kami. Selain daripada itu, Kristen yang masih damai-damai dengan kita, itu adalah saudara-saudara kami yang wajib kami hidup berdamai dengan mereka. Itu yang perlu dipahami. Jadi sekali lagi saya umumkan di sini, sudah sampaikan kepada teman-teman beberapa aliansi, tolong supaya tidak berkepanjangan,
Mari sebelum bulan suci Ramadan kita adakan tablik toleransi apologet Islam Indonesia di Kota Medan. Tepuk tangan yang setuju. Takbir. Allahu Akbar. Ya, nanti hadirkan Dosma di situ biar tak ajarin. Gini loh, toleransi itu kayak begini. Batasan-batasan toleransi itu kayak begini deh. Kirain apa? Bunda mau ngajarin dia joget-joget depan Ka'bah. Oh, kalau saya sih sajojo ku ajarin enggak kalau itu. Ku ajarin jurus patah-patah, jurus kodok memakan naga. Dia kan Nah, itu jago kalau saya. banget Gurunda. Dia kan jago banget Gurunda. Dia jago banget joget-joget depan lambang Ka'bah, di depan kamar Ka'bah kan. Kalau itu saya serahkan kepada pakarnya, nanti dia tanggapi. kalau itu ininya apa bagian-bagiannya sudah kita bagi-bagi. Ini bagiannya ini bagiannya. Ada yang bahas tentang kakinya, ada yang sepatunya, ada yang caranya jalan yang gelumulai apa? Gelumai. Gelumai. Nah, itulah. Hah? Mana sih? Gelumai. Ah, bagus. Mulai. Oke, diperlancar. Gelumai. Oke, bagus. Dah. Saya kira begitu sementara. Saya serahkan kepada sahabat-sahabat yang lain yang pada intinya video tadi itu menggelikan saya, ya. Video tadi itu menggelikan saya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Sebentar Bang Zuma, boleh kita kasih kabar bagus dulu? Boleh dicek di WA Bang Zuma, sudah saya kirimkan. Biar Bang Zuma yang menyampaikan. Bang Zuma banyak sekali fiti-fiti loh. Ustadz Zuma dikabarkan katanya lari dari peredaran, udah kabur katanya takut. Itu orang sudah, itu yang orang buat begituan, manjat pohon jatuh, kebentur kepalanya baru gitu. Masya Allah. Nah, ini hasil buah pekerjaan Dosma ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih saudaraku Dosma, berkat Anda. Berkat Anda akan menghasilkan buah yang Anda tanam sendiri. Ya, oke, Dinda, saya udah baca, makasih. Silakan diambil alih. Oke. Atau Buddha Angon dulu yang silakan, Buddha Angon yang baru bergabung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, kalau gitu bernarasi dah. Saya kepancing dan Ustadz kita nih, guru kita. Ustadz Juma, guru daku, sahabatku. Izin ya. Allah. Ya, lanjut Ahi. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Dulu, Bang Abigail, tahan dulu ya. Tahan dulu sebentar, tahan dulu. Silakan Ahi Bedangon. Mana Ahi Bedangon? Kok hilang suaranya? Ahi Bedangon. Waduh. Selamat malam. Bisakah saya bicara? Belum boleh. Tidak bisa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak bisa tadinya, kedengeran. Iya, nggak dengar tadi. Baik, izin ya teman-teman untuk memberikan support dan sekaligus juga berterima kasih kepada Allah. Kami disatukan dengan sahabat-sahabat kami. Kami tidak salah dalam memilih, kami tidak salah dalam bersahabat. Kami tidak salah ketika selama ini kami berteman, bersahabat dengan orang-orang yang insya Allah muliakan, Allah pertahankan, Allah pertaruhkan. Ya, kemuliaan Islam di bawah salah satu adalah dari komando yang kita terima dari gurunda kita, sahabat kami Aina Juma. Terima kasih Aina atas apapun yang antum lakukan. Betul, janji Allah kepada kami bahwa kalau kita berjuang jalan Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Kami bersyukur betapa tinggi derajat yang telah Allah pertolong kepada saya, khususnya yang saya rasakan. Ya, ketika mereka menarik genderang perang, ya, bermain dengan hal-hal yang justru mestinya mereka perhitungkan baik-baik. Tetapi justru mereka serang akan melakukan blunder demi blunder. Umat Islam yang kemarin mungkin agak sedikit meragukan untuk apa, ada apa, kenapa kan gitu, hari ini mulai terjawab. Ya, kalian yang selama ini mungkin oleh sebagian muslim dianggap kalian adalah sahabat, teman dan segala macam, tetapi ketika kalian berusaha untuk menjatuhkan kami dengan berbagai cara, dan klimaknya dan apa yang dikalikan oleh Rusma ini benar-benar menjadikan umat Islam bersatu dan memahami betapa belang, betapa jahat, betapa kotornya kalian.
Ironis ketika kami mengikuti genderang yang kalian mainkan, justru kalian harus sangat terlihat bagaimana kalian tidak bersatu menurut janji Allah. Kalian lemah. Di antara kalian saling sikut menyikut, mempersalahkan. Kenapa lu begono, kenapa lu begini? Tandanya kalian bukanlah sesuatu yang benar-benar sesuai dengan apa yang dijanji oleh Tuhan kalian. Roh Kudus nggak ada di antara kalian kalau demikian adanya. Kami bangga dengan apa yang kami lihat hari ini. Ya, kami banyak mendengar, melihat bagaimana para pendeta hari mulai saling salah menyalahkan. Dan saya melihat sekali bagaimana bom-bom merubah kata-katanya yang dulu begitu kasar, begitu menggebu-gebu, menghinakan kami. Sekarang udah mulai. Tanda-tanda kemunafikan itu ada dalam diri kalian. Ketidakjujuran kalian sudah terlihat hari ini. Betapa kalian takutnya dengan Islam. Pada kami bukanlah layak untuk jadi musuh bagi kalian. Lina Widaya datang ke kita tahu bahwa kami tidak akan sekasar itu, maka Lina melakukan sesuatu yang mungkin kita bisa tahu. Dia datang ke tempat kami karena kami bukanlah musuh yang layak untuk jadikan sesuatu yang tak ditakutin. Layak ditakuti, itu yang saya bisa katakan. Ya, kami, kita umat Islam akan mengikuti apa yang kalian mau. Allah berjanji kepada kami, kamu tidak akan lemah. Ketika kamu merasa ada capek, lelah, saya lihat dari muka Kang Juma selama ini, Masya Allah. Tetapi ada yang lebih lemah lagi, mereka jauh di sana. Dibikin bingung dengan apa yang terjadi hari ini. Umat Islam semakin hari semakin bersatu. Kami di Jawa Barat, Ustaz Juma saya melaporkan, datang beberapa pengacara yang siap untuk menjadi bagian dari kita. Para ustaz-ustaz kami di Jawa Barat malah bersatu sekarang. Banyak merapatkan diri. Pak Angon, saya mau bagian daripada kalian. Masya Allah. Ini tanda bahwa ini tidak main-main lagi. Itu aja ustadzku, guruku, sahabatku. Ya, yang saya yakin pasti laporan itu banyak di antara kalian. Banyak kemarin pun saya lihat banyak orang ingin menjadi bagian dari api itu sendiri. Artinya apa yang sedang kita rajut, apa yang sedang kita lakukan sama bersama, satu bersatu, itu bukan suatu isapan jempol. Ini real, datang dari Allah. Allah kuatkan kita, Allah satukan kita, misi-misi dan harapan kita. Kita tidak sedang main-main. Kita sibuk menghadapi orang-orang yang kufar ajmain. Walaupun kita lihat ada orang-orang munafik di antara kita yang sibuk mempersalahkan kita. Biarkanlah perjalanan ini akan terlihat siapa yang siap untuk menjadi pahlawan, siapa yang akan menjadi pengecut. Dan hari ini mulai kelihatan. Kepada kalian-kalian hari ini menjadi congor-congornya para kaum kufar. Lihatlah orang-orang yang kemarin mungkin menghina Islam. Ketika di penjara, mereka busuk dan tidak ada yang mau peduli. Hati-hati kepada kalian yang hari seakan-akan kalian menjadi corongnya mereka. Ketika kalian ditinggalkan oleh mereka, kalian ada di penjara, maka kalian akan ditinggalkan dan kalian termasuk orang yang menyesal. Kenapa kalian menggunakan atau menjual agama kalian demi sesuap nasi? Saya menyuruh diri saya dan teman-teman, jangan menjadi munafik dalam perjalanan. Ketika kalian mengkhianati, maka akan ada pengkhianatan kepada diri kalian. Itu mutlak. Siapa yang menuai, siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Demikian Iwan Pilah, rahimakumullah, mohon maaf saya tergoiroh dengan apa yang disampaikan oleh guru saya, sahabat saya, dan insya Allah semoga kita bisa disatukan oleh Allah dalam surga dan ridho Allah. Hadawallah ya alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Pilah. Iya, terima kasih Bang Budak Kangon. Ada yang mau nambahin? Bang Andi, Bunda Rahma, Bang Filipus, Anora. Bangun. Bang Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Ustaz Oke, Filipus. bagi saya yang mantan kafir, dengan kejadian ini ya, saya cuma mau menambahkan sedikit bahwa alhamdulillah saya sendiri ya teman-teman baru mulai muncul menjadi apologet Islam ya, walaupun tak terkenal, tak sehebat teman-teman sekalian, tetapi mulai muncul di tahun 2023. Ya, tahun 2021 ya, saya masih StreamYard, zaman StreamYard Zoom sudah mulai muncul. Karena munculnya orang-orang semacam ini sebetulnya sebelum disadari oleh orang Islam pun kami sudah mengetahui itu. Saya maksudnya sebagai mantan kafir sudah mengetahui itu, sebab itu adalah program kami dulu ya, sudah terprogram bagi kami untuk bagaimana gerakan ini terus kami lancarkan kepada Islam.
Tetapi ya apa yang terjadi setelah pun saya dapat hidayah dan kemudian melihat persatuan umat Islam dan munculnya ya bertumbuhnya lahirnya giroh-giroh umat Islam dalam fisabilillah dalam berapologetika untuk menangkal upaya pemurtadan dan pendangkalan akidah ini saya sebagai yang banyak mengetahui rahasia perusahaan ya dari seberang sana ini justru alhamdulillah mulai bernafas lega. Karena yang menjadi kerisauan saya sebagai mantan kafir ini akhirnya sekarang menjadi ringan dengan munculnya giroh-giroh semangat-semangat dan ukhuwah Islamiyah yang sangat luar biasa ini. Itu aja yang saya mau sampaikan ya. Luar biasa. Mudah-mudahan jangan dipertahankan lah. Kalau dipertahankan ya gitu-gitu aja namanya ya. Ditingkatkan, mudah-mudahan kita tetap bersatu, kuat, saling support walaupun di dalam maupun di luar API, di luar dalam maupun luar organisasi apapun, ketika kita muncul sebagai apologet kita rangkul semua sehingga kita tidak kemudian merasa berjalan sendiri dalam fisabilillah ini begitu. Sehingga ya kita jadi berani ya, ada sel-sel besar, sel-sel kecil ya sampai kepada yang tidak terstruktur pun kita dalam menenangkan upaya pemurtadan ini tetap ada, tetap eksis, berjalan terus. Dan memberikan dampak ya ledakan atau dampak merugikan bagi mereka dampak ya yang sangat istilahnya membuat mereka itu berpikir dua kali untuk melanjutkan program-program program-program penyesatan mereka lah begitu. Jadi alhamdulillah ya dengan begini tapi kita bersyukur juga ya munculnya hal-hal semacam ini ya contoh yang telah dibangun oleh si Dosma ini ya kita jadi kelihatan ini ya Masya Allah ukhuwah Islamiyah kita ini meningkat luar biasa ini ya, kita makasih banget lah jangan kalau perlu lah dikasih kita kumpulin upeti lah bukan upeti ya kita kumpulin donasi gitu loh kita kasih hadiah untuk Dosma karena dia sudah memberikan kebaikan bagi kita loh gitu. Jadi luar biasa kita harus berterima kasih dikasih piagam penghargaan lah dia begitu ya karena dengan dia umat Islam yang tadinya masih bukan tercerai-berai ya berjuang sendiri-sendiri sekarang kok makin saling merangkul dan bersatu menjadi kekuatan yang sangat tak tertandingi kedahsyatannya. Demikian ya teman-teman. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Handi boleh sedikit ya ada yang lupa tadi sedikit. Jadi kepada kalian kekristenan mohon perhatikan hati-hati dengan diri kalian. Yang hari ini bikin provokator itu pada hakikatnya mereka ada di luar negeri. Ini sering disampaikan dan ini saya dengar daripada pendeta kalian. Yang memprovokatir kalian itu orang di luar negeri. Yang menghina Islam itu orang-orang di luar negeri. Kebanyakan. Ini hati-hati kalian. Kalian jangan menjadi kambing congek orang bego yang justru mengiyakan yang akibatnya kalian yang ada bergesekan dengan kami. Orang Islam akan melampiaskan kepada kalian ujung-ujungnya kalau kalian sejalan, sepemikiran, semisi dengan orang yang di luar sana. Mereka ngomong bebas loh, karena agak sulit untuk disentuh hukumnya. Tetapi ketika kalian hari ini mengiyakan itu, bukannya melawan mereka untuk membuktikan bahwa kalian bukan bagian dari mereka. Tapi kalau kalian mengiyakan dan ada bagian seperti mereka mau, maka kalian yang bermasalah. Kami itu tidak menakut-nakutin, tapi ini beresiko. Coba cek. Siapa itu Saiful Ibrahim? Di luar negeri. Siapa itu Paul Jong? Di luar negeri. Si Palermo juga saya dengar di luar negeri. Nah sekarang si Lina Wijaya juga sama sebagai kompor lari ke luar negeri. Lalu pada yang kemudian bermasalah. Sebab umat Islam tidak akan melihat lagi apa dan bagaimana kalian. Kalau ternyata adalah itu Kristen, maka kami akan mencari orang-orang Kristen. Ini yang kemudian kami takutkan Bang Juma, khawatirkan. Dan saya support dengan Ustaz Ahina kami itu. Ayo bikin bagaimana kita mempertontonkan toleransi yang sebenarnya. Walaupun kalian nggak mengajar, kami udah orang yang paling tahu tentang toleransi. Ya, Aina Juma dan teman-teman, kita perlu tontonkan. Ya, jangan sampai kalian salah. Dan saya mengajak kepada para pembesar di kekristenan untuk supaya bagaimana kalian menjaga umat. Jangan terprovokasi yang justru saya bilang tadi, kalian yang akan jadi masalah. Ya. Gesekan itu sudah sengaja diciptakan. Sementara insya Allah kami tidak sengaja, tidak ingin ada gesekan, tapi kalian yang memulai. Dan orang-orang di dalam ini, seperti Dosma ini yang harus benar-benar diperhatikan ini. Kalau tidak kalian cepat memberikan perbaikan ke dalam, itu berbahaya. Ya, umat kami itu tidak semuanya bisa dikoordinasi oleh Bang Juma, tidak seluruhnya.
Tiba-tiba mereka mendengar ada pitik seperti ini. Dia nggak tahu kalau ada api sebelumnya yang mungkin bisa mereka bagaimana caranya secara hukum. Ini berbahaya sekali lagi. Saya mengajak untuk ayo perbaiki. Dan mungkin tadi islah, jalankan islah bagi diri kalian dulu. Itu mungkin Ustadz, saudaraku, ya, ini hanya seruan saja untuk saat tadi, antisipasi. Demikian, lanjut saudaraku. Mantap. Kalau saya boleh berpendapat ya, banyak sekarang orang nongol pahlawan toleransi, baik dari Kristen maupun dari Islam juga banyak. Jaga toleransi, bahkan cenderung mengatakan bahwa jangan menjual agama, masuk komal nyari koin dan seterusnya. Padahal mereka tidak mengerti toleransi itu bisa tergores karena ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, baik secara intelektual maupun secara brutal, baik secara terang-terangan maupun secara licik pergerakan di bawah tanah. Khusus kepada orang muslim yang menjadi pahlawan kesiangan bahwa menjaga toleransi itu bukan dengan debat lintas agama, tapi nanti setelah keluarganya ada yang tersentuh kemudian menjadi korban murtad karena pengaruh-pengaruh kelicikan, pengaruh-pengaruh oleh orang yang tidak bertanggung jawab, baru mereka melapor kepada Apologet Islam Indonesia minta bantuan. Kalian belum kena karena kalian belum merasakan, tapi saudara-saudaramu yang ada di pedalaman, saudara-saudaramu yang ada di luar jangkauan internet, yang tidak tersentuh dakwah secara menyeluruh menjadi target mereka, kalian mau apa? Itu luput dari penglihatan kalian. Kamilah Apologet Islam Indonesia ini nongol membuka mata kalian. Siapa penyebabnya sebenarnya yang mengganggu toleransi ini? Siapa yang tidak intoleran? Sebabnya adalah mereka setelah Belanda pergi dari Republik ini, mereka membuat suatu buku yang dianggap mereka kitab suci. Terus kemudian istilah-istilah Islam yang dicampur-campur di sana disalahgunakan demi untuk berkamuflase. Saya rasa ustadz atau siapapun itu umat Islam, kalau mempelajari atau membaca Bible secara menyeluruh, saya meragukan keislaman Anda kalau tidak ada reaksi untuk itu yang sudah Anda baca. Tapi karena Anda menjauhi itu, ya Anda masa bodoh. Malah menuduh kami, ngapain sih diskusi lintas agama? Ya karena nggak tahu akar permasalahan, hanya teriak di permukaan. Jadi nggak usah jadi pahlawan-pahlawan kesiangan kalau nggak tahu asal-usulnya, latar belakangnya seperti apa. Untuk itu berhentilah menjadi pahlawan kesiangan. Jangan mengkritik sesuatu kalau nggak ngerti pangkal permasalahannya. Bayangkan sampul yang mereka pakai, yang tadinya dibawa oleh Belanda adalah Biblos, diganti menjadi Alkitab. Ada nggak seorang Muslim kalau ditanya, kalau punya ilmu, Alkitab itu Al-Quran atau tidak? Pasti kalau berilmu pasti mengatakan itu Al-Quran. Ya kenapa? Biblos yang berdua bahasa di dalam ini, yang berbahasa asing, diganti menjadi Alkitab sampulnya. Kalian masa bodoh? Kalian mengatakan, jangan dikoreksi lah, biarin aja lah, nggak ada masalah lah. Nanti kalau keluargamu murtad, dihamilisasi, baru nangis, minta tolong. Belum lagi isi-isinya. Dan seterusnya. Begitu juga saudara yang Kristen. Sebenarnya Anda itu yang memulai. Kami datang hanya untuk ingin meluruskan, supaya terjemahan-terjemahan yang beredar selama ini itu dikembalikan sebagaimana terjemahan yang jujur. Jangan lagi ada unsur-unsur kelicikan. Hentikan misionaris, hentikan dari rumah ke rumah, gitu ya. Tarik semua Bible yang berbahasa Arab itu, dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Ada apa?
Dari desa ke desa, tampilannya melebihi dari ustadz dan ulama. Ternyata hatinya busuk, pemakan babi. Anda nggak bisa membedakan kalau sudah masuk C6. Kalau C1, C2 sih masih mending. Kalau C6, kayak kayak Bang Filipus dulu ini. Lo kalian mau apa? Kalian nggak tahu bagaimana di sekolah tinggi teologi itu apa yang mereka pelajari? Mereka mempelajari Al-Quran. Supaya setelah mendalaminya, mereka masuk di semua lini. Tinggal diam gitu, tidur kita. Hei, dimintai pertanggungjawaban. Kalian punya ilmu, Anda diam. Saudara-saudaramu sebentar lagi kan disenggol sana, disenggol sini untuk dimurtadkan. Jadi jangan datang menjadi pahlawan kesiangan, coy. Pelajari dulu latar belakangnya sebelum mengkritik apologet Islam Indonesia. Tujuan misinya apa? Misi dan visinya apa? Itu yang kami luruskan, gak ada yang lain. Tidak digaji kita ini. Ditinggalkan kerjaan, kembali ke sini 24 jam. Siapa yang gaji coba? Kenapa? Karena panggilan membela agama ini, melindungi saudara-saudara kita yang rawan akan pemurtadan. Para ustadz, para ulama, kajiannya bagus. Apakah sampai ke pelosok desa yang jauh dari internet? Tidak. Kamilah apologet Islam Indonesia ini bergerilya di akar rumput, menjalarkan. Kalianlah yang menjadi targetnya karena jauh dari ilmu pengetahuan Islam. Jauh juga dari pengetahuan perbandingan lintas agama. Kalian target-target yang paling empuk. Kami datang, kami dimusuhi, malah mau dibubarin. Siapa lu? Ya untuk itu si Dosma, semuanya siapapun itu, coba kau tengok dulu sebenarnya pangkal permasalahannya ada di mana. Kesimpulan kami, dengarkan baik-baik. Kesimpulannya adalah terjemahan dari Yunani ke Indonesia, terjemahan dari Ibrani ke Indonesia yang menjadi problem. Kalau terjemahan Yunani ke Indonesia, ngapain lagi ke Arab-Araban? Ngapain lagi ke Al-Quran? Kalau terjemahan Ibrani ke Indonesia, ngapain lagi pinjam istilah Al-Quran? Ini menjadi masalah. Karena ini masih apa? Masih regenerasi dari Belanda. Yang tadinya Alkitab Hindia Belanda menjadi lembaga Alkitab Indonesia. Untuk itu saya himbau kepada lembaga ini rubah namanya menjadi lembaga Bible Indonesia, rubah sampulnya menjadi Bible, hilangkan semua kata Allah, hilangkan semua kata Rasul, hilangkan semua yang berbau Islam. Sebagaimana saudara kita Hindu dan Buddha, tidak ada masalah. Hanya ini satu ini nih yang menjadi problem. Ini yang satu ini menjadi problem. Kenapa harus menyenggol-nyenggol agama Islam? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita junjung tinggi, kita sembah 5 kali dalam sehari wajib hukumnya, Anda jadikan olok-olokan? Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kami muliakan, kenapa Anda olok-olok tiap hari? Mau apa kalian? Untuk itu hilangkan semua kata-kata itu. Ya, wahyu yang diterima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hilangkan semua dalam terjemahan Anda. Nggak ada gunanya untuk Anda itu. Hanya menjadi pemicu, menjadi intoleran. Kita dari sini akan, kalau mau saudara-saudara Kristen ingin hentikan semua ini, katanya si Bom udah sadar, beberapa orang udah sadar, ya udah, mari kita deklarasi bersama. Menghimbau kepada lembaga ini agar menerjemah kembali. Nggak rugi kok itu. Terjemah kembali. Kalau perlu minta bantuan umat Islam. Kalau memang Anda nggak punya kamus, kami pinjamkan kamus. Bagaimana satu kata diterjemahkan di Indonesia ini loh. Karena menerjemahkan kata itu dari bahasa asing ke bahasa Indonesia itu pakai kamus, nggak pakai iman, nggak boleh ada intrik-intrik licik, nggak perlu. Jujur saja supaya agama Islam, agama Kristen jelas siapa Tuhannya dan apa kitab sucinya dan bahasa apa originalnya. Itu aja.
Jadi jangan jadi benalu di republik ini. Anda yang memicu, Anda yang korban. Anda yang pengecut, Anda yang korban. Inilah yang namanya disebut licik kuadrat ala-ala penjajah. Untuk itu saya tutup, saya close untuk sementara. Pemicunya adalah ini tadi, Lembaga Bible Indonesia. Saya tambah yang sedikit. terjemahannya harus segera direvisi supaya mempunyai jati diri dan harga diri. Terima kasih. Masya Allah. Oke, saya tambah sedikit ya. Semalam tuh di sebuah komal, di Oten ngomong begini, loh kok kalian ini kenapa kalian aja nih yang sibuk, kalian aja yang protes-protes nih. Umat Islam nih di Indonesia kan jutaan, berapa persen, 80 lebih persen. Kalian aja yang ribut menuntut diganti itu kata Allah. Kalian aja yang lain, umat Islam yang lain itu kan enggak, mereka menerima kok. Ya aku bilang gini lah, yang lain itu kan enggak mengerti, enggak paham. Kami aja yang bergerak di bidang berapologet ini tahu, paham, karena kami belajar. Mereka itu diam, andai kan mereka tahu itu dan sadari itu, pasti akan bersuara juga. Nah, karena kita yang di sini yang di apologet ini tahu, yang berdiskusi ini, yang mempelajari itu tahu, maka kami menyuarakan. Ya, mudah-mudahan insya Allah saudara-saudara saya bisa terpahamkan kan, tersadarkan. Tunggu aja. Kenapa? Pokoknya gitulah ada yang tambahannya. Alasan mereka, kalian kok ribut, yang lain enggak. Aduh, lanjut. Kan tadi saya udah bahas. Karena mereka tidak mengerti dan tidak mau membaca. Jadi bagaimana orang berpendapat kalau sendiri pendapatnya tidak perlu berpendapat. Orang berpendapat itu karena ada dasar pendapatnya. Membaca dulu baru berpendapat. Kalau hanya tidak membaca berpendapat, ya itu kosong namanya. Asbun. Jadi orang yang berpendapat itu pasti ada ilmunya, pasti ada dasarnya, seperti kita berpendapat karena kita membaca, ada dasarnya gitu. Tapi kalau ada orang, wah nggak apa-apa lah, oke lah, jaga toleransi. Ini namanya bukan pendapat, ini ngerecokin. Itu loh Bunda ya, paham sampai sini ya? Ya, paham. Oke, makasih. Ya, tambah Bang Andi. Jangankan orang-orang awam yang nggak pernah baca Bible, orang yang bertahun-tahun bersama kita aja, pernyataannya bisa berbalik. Nama Tuhan kami kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulis alif lam lam ha, bukan ditulis Allah. Ya, bukan dibaca Allah tulisannya A L L A H. Itu udah bersama kami bertahun-tahun, Bunda. Ya kan? Apalagi orang yang awam, yang nggak ngerti apa-apa. Padahal dia sering mendengarkan kajian-kajian Allah berdasarkan kitab Kamus Alkitab Al-Muqaddas, Allah berdasarkan KBBI, Allah berdasarkan Kamus Oxford. Ya, semuanya mengatakan Allah itu nama diri dari Sang Pencipta. Lah ini udah bertahun-tahun bersama kita. Ya, beberapa hari yang lalu ngomong kayak begitu, Tuhan kami bukan Allah tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulisannya aja beda, ya pasti beda lah. Nah kan, heran saya kok bisa berubah mendadak koclok. Nah itu, apa dia ini nggak paham namanya transliterasi, perubahan tulisan dari Arab ditulis ke secara apa Latin. alfabet Latin, ya Indonesia Latin. Ada juga dari Ibrani ditulis ke alfabet ke Latin. YHWH. Apakah ketika ditulis YHWH menurut orang Yahudi itu beda Tuhannya? Antara ditulis YHWH dengan yang ditulis dengan bahasa Ibrani? Kan tidak. Nah, inilah kadang orang-orang ini kenapa bisa mendadak koclok begitu Bang Andi? Ya karena ada kok objek kepentingan. Ya itulah makanya saya bilang itu sesuatu itu bisa berubah drastis tergantung kepentingannya mau kemana. Tapi oke, no problem lah. Yang penting saya rasa jangan melawan kata hati lah. Melawan kata hati itu munah namanya.
Jadi siapapun di luar sana sebelum berpendapat ya kalau bisa minimal baca dulu yang Anda beri komentar. Jangan sampai Anda salah komentar. Tapi saya khawatir nanti kalau keluarga Anda udah kena karmanya, udah ada keluarga Anda murtad. Nah, kenapa lu murtad, nak? Ya karena dipengaruhi oleh ini. Sama kok. Allah dia sama Allah kita sama. Di sana enak. Sekali seminggu. Males gua bangun subuh. Kan gitu jawaban anak bocah-bocah itu. Sama kok. Gitu loh. Nah ini problem. Nah nanti kalau udah gitu nangis. Datang ke API. Minta tolong dong. Anak saya begini. Anak saya tadinya nikah. Dia syahadat. Habis itu anak saya dibawa ke agama suaminya. Ya karena apa? Ya kurang mempelajari gitu loh, kurang ilmu. Makanya lindungi keluarga Anda dari apapun bentuk misionaris ini. Ini sangat berbahaya. Ini kalau mau diakumulasikan teman-teman, ini sudah taraf akut. Sudah stadium 5 ini. Cuman karena tidak dipublis aja sih. Dulu ya masih zaman belum ada internet, mereka yang merajalela. Ya berterima kasihlah kepada pendahulu-pendahulu kita. Ada yang sudah dipanggil, ada yang masih ada sampai sekarang. Yang memulai bagaimana diskusi lintas agama ini. Dulu mereka dalam hal keterbatasan. Belum ada internet mungkin. Belum ada yang begini namanya TikTok. Belum ada yang namanya Zoom. Mereka capek dari huruf ke huruf diketik per ketik. Nantinya tutsnya. Saya hitung tutsnya Pak Sugi atau Pak Desugi itu di HP-nya itu hancur itu. Tatu gitu loh. Itu gimana coba kalau begitu? Siapa yang memulai di Facebook? Siapa yang memulai di koran? Siapa yang mulai menerjemah yang enggak? Ya dia sendiri yang mulai. Kita datang meluruskan, kita dimusuhin. Sekati-kati lo ya. Nah ini Dosman lu belajar dong. Saya statement di sini. Dosman, kau belilah LBI itu. TB2 2023, lu bacalah itu. Habis beli TB2 2023, beli TB1. Habis beli TB1, beli semua sampai di zaman Belanda 1928, 1929 dan seterusnya di sana. Belilah semua itu. Pelajari. Dulu di zaman Belanda masih ada kata Ka'bah Assalamualaikum. Waduh, istilah Islam banyak banget coy. Sekarang aja katanya dikurang-kurangi dikit lah. Jangan terlalu kelihatan. Ya lu mau kemana juga gue ketangkep. Ketahuan coy. Sampulnya aja udah provokatif. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Ya, Bible itu adalah artinya kumpulan buku-buku. Alkitab bukan kumpulan buku-buku. Al-Quran bukan kumpulan buku-buku. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa lu pakai, coy? Kenapa lu pakai? Dari mana lu ambil? Dari mana asal usulnya? Bagaimana kajian akademis? Apapun itu alasannya tidak akan masuk akal kalau Biblos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Alkitab. Kagak bisa. Lu panggil ahli yang gundul-gundul pun profesor sampai kapanpun ya, kagak bisa ditemukan itu cara menerjemahkannya Biblos menjadi Alkitab. Nggak masuk. Nggak masuk. Saya minta kepada orang pintar sedunia deh. Ahli bahasa apapun itu. Coba terjemahkan Biblos ke bahasa Indonesia apa? Apa kira-kira? Kagak bisa diterjemah, tetap aja Bible. Kumpulan buku-buku Bang Andi. Ya kalau Indonesia. Kalau di Arab kan apa? Ya kutubun. Kutubun. Bukan Alkitab. Alkitab itu artinya sebuah kitab. Iya. Gitu. Yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah tapi kalau Alkitab lu tarik sampulnya emang kenapa direvisi gitu loh. Nah inilah saya bilang dibungkus keislaman isinya provokatif. Ini yang kita luruskan. Malah orang yang pahlawan kesiangan tiap hari datang. Berhentilah. Kamu yang cuma nyari koin. Kamu pengangguran. Kamu hanya satpam. Ya siapa lu menghentikan kami? Sepanjang negara ini masih tidak melarang orang mengemukakan pendapat.
dimanapun yang penting batas-batas ya nggak ada masalah. Ini hak kita sebagai warga negara, ini panggilan loh. Panggilan sebagai umat Islam untuk meluruskan. Nanti kalau Anda punya ilmu nggak memberitahu, dimintai pertanggungjawaban. Bukankah perintah di dalam Al-Quran itu amar ma'ruf nahi mungkar, wajib hukumnya menyampaikannya begitu. Kalau kau sanggup dengan kuasamu ya pakai, bikin diskresi, bikin keputusan. Itu ya. Ya kalau nggak sanggup dengan kekuasaanmu ya cukup dengan lisanmu. Ya kalau nggak sanggup dengan lisanmu ya cukup dengan hatimu. Itu perintah umat Islam itu. Ya kenapa kalau kami menjalankan perintah dalam Al-Quran Anda sewot? Ya siapa lu? Sorry nih ya. Itu kira-kira dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya kalau ngomong kayak gini ya suruh orasi 2 hari 2 malam ya saya bisa haus. Gitu Pak. Saya kembalikan ke host. Iya, saya juga haus Bang Andi, dengar Bang Andi. Saya minum dulu. Terima kasih Bang Andi. Mantap. Hampir saya ketiduran. Pahlawan kebodohan seperti itu karena mereka belum punya keluarga yang murtad aja, dan mereka nggak tahu aja yang dilakukan oleh kafir-kafir itu untuk Islam itu apa ya, mereka nggak tahu itu. Jadi ya masih sok-sok moderis moderat lah, tetap bengek lah, liberal lah, iblis liberal lah, apa tetap bengek itu karena mereka nggak tahu. Bayangkan saja saya sampai selesai C6 sampai dapat hidayah nggak ketahuan kalau nggak syahadat lagi. Mujur syahadat, kalau nggak syahadat saya pulang ku bongkar semua, ku hancurkan semua, dan saya punya dasar ilmu karena dari pondok pesantren bukti-buktinya ada. Ya orang bisa percaya dengan saya kalau saya ustadz, kalau saya murtad lagi pada waktu itu kembali dan kemudian membongkarnya. Tapi kan saya nggak nemu apa yang harus saya bawa pulang. Nah yang begini-begini nih yang mereka nggak tahu, makanya muncul orang-orang munafik, orang-orang moderat, orang-orang taiminya lah, apa tak bengek itu. Mereka belum ada saja saudara, keluarga, adik, saudara, kemenakan, cucu, anak mereka yang murtad oleh karena kebusukan para misionaris ini. Kalau udah ada yang murtad, barulah nangis-nangis jilat pantat kalian itu. Jadi saya nggak peduli lah sama. Saya mau di dalam struktur organisasi ataupun di luar jalan sendiri, saya nggak takut. Saya tinggal di tempat yang mayoritas mereka nggak takut, saya digeruduk aja. Ngapain juga takut? Selama saya nggak menista, nggak menghujat, saya mau membela agama saya. Sesuai dengan yang saya tahu, emang begitu kalian. Di pedalaman, saya tinggal di pedalaman perbatasan antara Sulawesi Utara ya, Manado dan Gorontalo. Daerah basah untuk penginjilan, daerah basah untuk misionaris. Kalau nggak gerak saya, selesai ini yang di perbatasan ini, yang bahkan banyak orang yang belum bisa baca, yang buta huruf. Daerah mayoritas mulai berdiri, 112 gereja, padahal nggak ada umatnya. Ada di tempat sini, ku foto mau. Oke, saya foto. Besok kalau nggak ada ini atau mulai hari Rabu, hari Kamis lah mungkin saya akan kebetulan saya akan mengadakan perjalanan. Ku foto tuh tempat-tempat yang nggak ada Kristennya tapi ada gerejanya. Biar ku foto lah. Jadi stoplah para munafikun dan para orang-orang yang sok tahu tapi nggak mau mengetahui, sok-sok moderat, sok-sok NKRI banget, padahal nggak tahu apa-apa, belum murtad aja keluargamu, semoga aja nggak murtad. Demikian ya. Salam Ustaz, dari betul. Karena ngeri ya, nggak bisa kita bayangkan. Mungkin hari ini kita lebih banyak, kita yang mayoritas. Tapi kalau kita nggak peduli dengan agama ini, nggak peduli ya mungkin beberapa puluh tahun ke depan kita yang minoritas, karena mereka betul-betul aktif menyebarkan Kristen kemana-mana, ke pelosok kemana-mana, ya kan? Nah, satu aja yang dia berhasil murtadkan, berkeluarga, dia punya anak, nah bertambah kan?
Sementara kita hanya berpangku tangan mengatakan oh semua agama sama, ya enggak lah. Coba kalian buka-buka itu bagaimana mereka aktif ke daerah-daerah, ke pulau-pulau, ke pesisir, membawa ajaran mereka. Bahkan mereka di sana nginap loh berbulan-bulan. Aku lihat video-videonya, dia mau menangkap jiwa-jiwa katanya. Yang tadinya sudah mu'alaf dia mau kembalikan. Nah, kalau kita cuma berpangku tangan, bagaimana? Bagaimana? Coba bayangkan kalau kita yang minoritas di negara ini. Coba. Kita yang mayoritas saja, kita kadang tengoklah para ulama-ulama itu kadang miris lah aku nih. Kita yang mayoritas kok kita yang seakan-akan terzolimi. Ayo sadarkan diri saudara-saudara saya ya. Saya aja ini seorang ibu-ibu, tergerak hati saya loh. Saya nggak mau. Andaikan mungkin ada, lebih beruntung ya di sekitaran saya itu, di tempat saya itu mayoritas Islam. Andaikan ada di daerah saya Kristen, aku langsung minimal menyampaikan, mendakwai mereka. Jadi jangan kita duduk berpangku tangan karena kita merasa mayoritas, jangan. Ingat saya negara Spanyol sana kan, dulu bagaimana itu? Islam di sana berkuasa, tapi mungkin mereka berpecah, sesama Islam berpecah, nggak ada kepedulian. Akhirnya apa sekarang memimpin di sana? Kafir, dan bahkan hijab di sana nggak dibolehkan. Bayangkan kalau besok-besok lusa negara kita ini, kita yang minoritas bagaimana? Ya kan? Ayo, kita harus sama-sama berjuang, sama-sama kita berjuang sekemampuan kita lah. Ya, misalnya saudara-saudaraku nih yang sekiranya nggak bisa bersuara, nggak bisa naik, nggak bisa menyuarakan isi hatinya, boleh membantu perjuangan ini dengan cara misalnya berdonasi, mendukung perjuangan saudara-saudaramu. Ya, bagaimana supaya Islam ini jangan dipandang remeh. Kita mayoritas, kok kita yang mau dikerdilkan? Ayo kita bersatu, dukung kami saudara-saudaraku. Oke ya, dukung. Oke, Lanjut, sebelum Bang. kita untuk diskusi ya, Bang Zuma sudah siap untuk melayani para pasiennya. Kita kasih kesempatan dulu untuk Bang Ucok untuk sepatah dua kata. Kok ada musik sih? Musik akhir. Aduh. Bang Zuma itu udah disonkat, udah disonkat. Saya sudah izin tadi di YouTube. Boleh ya Pak? Iya silakan. Iya. Kaget saya. Bang Ucok, assalamualaikum Bang Ucok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, guruku dan sama semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya dikit aja sebenarnya nih ya. Jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan ini ya sengaja atau tidak, mereka telah menyulut api ya, yang membuat api semakin membara dan ya menggetarkan dunia apologet. Jadi kita tetap semangat untuk membentengi akidah Islam dan terutama pemurtatan ya. Kalau soal pemurtatan saya kira bukan hal baru dari zaman dahulu kala ya, dari tahun sebelum Indonesia merdeka memang sudah ada programnya di Indonesia ini. Kawan-kawan ya, khususnya memang target-target kantong mereka yang paling banyak berhasil ya, mohon maaf nih ya, daerah Jawa itu ya paling banyak berhasil di sana. Karena kita sendiri tanpa ada basic apa ya, ekonomi juga memang kebanyakan yang mereka kejar itu kantongnya di sana. Ya. Nah, kemudian ya kawan-kawan ya, oleh karena banyaknya penghujatan dari dulu di Facebook ya, kita ini ketemunya di sosmed semua kawan-kawan ya, jujur aja saya bilang ini
saya banyak bertemu dengan teman-teman lama yang dulu berapologet. Kalau Ustadz Sugi jangan tanya lagi ya, memang bunyi keyboardnya pun prakruk gitu ya Bang Handi ya. Untungnya kalau saya dulu Ustadz Sugi, saya itu modal copy paste karena saya memang depan saya komputer semua, Ustadz. Udah canggih itu. Iya, dari zaman apa ya? Emangnya Bang Ucok ini dari zaman mana? Zaman batu. Bang Ucok, boro-boro saya punya komputer Bang Ucok. Beli HP 66 aja berantem sama istri. Gimana coba? Iya, jadi kawan-kawan Giro kita itu sebenarnya sudah cukup lama terpendam, tetapi karena masing-masing ini solo ya, bisa dibilang ya Bang Juma solo, walaupun kita ketemu di Facebook di tempat sosmed lain ya, tapi masing-masing itu dari dulu itu solo semuanya kawan-kawan. Betul. Ya, beruntunglah ada apologet Islam Indonesia ini yang menaungi kita, mengkoordinir kita, mengkomandoi kita. Ayo kita berantas semuanya ya, utamanya penghujat-penghujat Islam yang sudah merajalela dari dulu. Jadi mereka itu seperti merasa di atas awan kawan-kawan. Kenapa? Selama ini tidak ada yang melawan satu-satu. Datang Ustadz Tugi main di atas perahu, lalu komentar. Cuman itu paling. Ya, di atas perahu ya Ustadz Sugi ya. Iya, betul. Ya, dari kawan-kawan untunglah ini satu wadah yang mana memfasilitasi kita, membantu kita, membentengi, menyadarkan umat. Ya, menyadarkan kita semuanya yang tadinya ya tanpa sadar kita itu sudah disusupi faham-faham kalau dibilang paham radikal termasuk, kemudian paham liberal termasuk, ya bahkan sampai kepada pemurtatan gitu. Nah, ada level-levelnya itu. Nah, ini yang tanpa kita sadari sudah mulai merasuki gitu. Bagi teman-teman yang baru terjun mungkin di dunia sosmed ini, begitu naik langsung kaget, langsung marah melihat para penghujat itu kan gitu. Lalu mereka tertawakan di atas komal. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi kawan-kawan yang baru melihat kondisi ini jangan shock ya. Karena memang ini dari dulu juga ya bisa dibilang mereka ini sudah bebas dari dulu. Ya, Anda kalau misalnya searching aja grup-grupnya di Facebook dari dulu, saya herannya kenapa kalau saya dulu di-invite aja masuk grup tiba-tiba diinjilin gitu ya. Di grup Facebook dulu. Itu tiba-tiba udah masuk gitu. Bahkan di beberapa grup mohon maaf nih, misalnya nih di HKBP saja ada dulu saya dulu. Yang mana isinya semua pendeta, saya diinjil, saya nggak tahu kok bisa ada berada di sana gitu. Begitu masifnya mereka ingin memurtadkan orang-orang Islam. Begitu masifnya mereka memurtadkan orang-orang di luar agama mereka. Nah, hari ini ya mulai kemarin mulai api ini semakin membara kawan-kawan, karena mereka sudah mulai semakin brutal. Kita juga nggak bisa tinggal diam. Alhamdulillah atas komando Bang Juma kita bergerak. Ya, seluruh ormas masyarakat, jangankan api, ormas-ormas Islam lain juga sudah ikut bergabung dan mengapresiasi apa yang kita lakukan. Ya, mulai dari daerah sampai ke pusat. Insya Allah ini semua akan membongkar kebobrokan mereka sendiri. Mereka yang memulai, maka mereka harus dihabisi. Ya, mereka yang menghujat, mereka harus dibalbali. Ya kan? Jangan biarkan mereka lagi koar-koar. Kita sudah punya payung. Kita balbali semua ya. Baik, silakan dari saya itu Bang Juma, tetap semangat dan sehat selalu. Tapi mereka ini Bang Ucok, mereka juga ini Bang Ucok, mereka juga mau membuat semacam api katanya. Mereka juga membuat dulu ada Bunda. Udah cukup. Mereka dulu ada Bunda. Bubar gara-gara perpuluhan aja itu Bunda dari dulu. Ada kok, saya tahu itu. Bubar gara-gara perpuluhan intinya. Nah, dan lihat aja kan selalu yang mereka bahas ya, ketika ada kasus mereka pasti senang kali kalau ada orang Kristen yang ditangkap sebagai penghujat. Kenapa? Mereka itu memang butuh yang seperti itu untuk bisa ngumpul donasi. Lihat aja rame-rame donasi gitu. Ya kan? Itu yang mereka lakukan, bahkan mereka berebut. Ya, ketika KC masuk, mereka berebut donasi sampai perang. Udin masuk, berebut juga. Anak Bata berebut juga. Ini yang terakhir aja masih berebut juga. Terima kasih ya. Kita ya, oke, thank you. aja dulu ya.
kita mau masuk mode diskusi dan Semangat sekali ya Bangku ini, Masya Allah. Host, sebelum diskusi saya mau ke 1 menit lah sama Ustadz Zuma. Ini benar nggak Ustadz Zuma sudah sudah minta maaf sama Bang Dosma? Ini ada video-videonya beredar. Aduh, minta maaf sama dia. Iya. Enggak lo Bang. Enggak lo. Justru aku banyak ditelepon sama orang-orang yang mau menghubungkan aku sama dia. Sorry. Yo, ini Sorry. Nina Desia sudah dijawab lah ya oleh komandan tadi bahwa itu cuman video Dosma sedang menghibur diri aja karena sedang betul. Makannya tidak akan nyenyak, tidurnya tidak akan kenyang. Kebalik. Kemarin malam itu saya ditelepon oleh orang kita yang ada di Sumut. Bang, ini dengarkan VN-ku. Teleponanku aku rekam tadi dengan orangnya si Dosma. Ini orangnya minta untuk mau memfasilitasi Dosma ke Bang Zuma. Sorry Oke, saya ya Filipus Christian sudah lama berteman, bergabung dan bersama-sama dengan API walaupun masih anggota non struktural. Di hadapan Bang Zuma ini saya berbaiat bahwa saya ikut API. Ustadz Sugi kan ada nomor WA saya. KTP bisa saya kirimkan udah kehapus gimana sih orang ganteng kayak gini. Kan udah didaftarkan waktu itu, udah kirim KTP. Iya, udah kedaftar emang. Ya pokoknya udah daftar deh. ya sudah nanti bisa chattingan ya Bang Filipus ya, bisa chat saya juga atau gimana caranya nanti kita masukin. Oke, lanjut host. Oke. Terima kasih, kita mau buka diskusi, kita kurangin muslim yang di atas ya, mohon maaf Bang mantan Laskar Kristus. Sebelum diturunkan ada yang mau disampaikan, kita mau mode diskusi dengan teman Kristen. Assalamualaikum. Bismillah. Sebelumnya saya mau sapa dulu gurunda ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua teman-teman di sini semoga Allah selalu merahmati kita dan keberkahan selalu menyelimuti kita semuanya. Amin. Segala urusan dan usahanya terutama dalam membela agama Allah ini. Amin. Saya ingin menyampaikan yang tadi sempat saya mendengarkan tuh. Salah satu upaya yang harus kita lakukan baik di udara maupun di delta yang harus kita lakukan karena hari ini misionaris itu betul-betul luar biasa. Saya tugasnya di NTT. Termasuk basisnya mereka di sini 95% Kristen. Di sini 95% Kristen. Dan fakta yang saya dapatkan, makanya saya kemarin itu sampai lakukan itu roadshow di beberapa wilayah. Tema saya membongkar strategi misionaris dalam memurtadkan umat Islam. Mudah-mudahan saya bisa terbitkan bukunya dalam waktu yang cepat ini. Amin. Itu mereka punya strategi yang sangat bagus. Amin, Masya Allah. Ya, jadi saya punya beberapa strategi yang dimiliki oleh orang Kristen itu untuk memurtadkan orang Islam, baik yang dari pedalaman sampai di perkotaan. Dan yang paling parah itu sekarang mereka di pedalaman udah kurang. Karena orang-orang di pedalaman itu istilahnya orang-orang bodoh itu mereka nggak dapat duit di sana, malah duit mereka yang habis. Jadi sasaran utama mereka hari ini perkotaan. Dan ini fakta. Kemarin saya Bang Zuma pernah ngisi kajian di apa namanya itu ya, tempatnya TNI itu di asrama tentara. Itu ketika saya menceritakan kasusnya itu ternyata ada satu wilayah, saya lupa namanya, nanti saya coba hubungi teman di situ. Ternyata salah satu kompleks Islam di situ itu yang kemarinnya 100% itu sudah menjadi tinggal 70% Islamnya, karena sebagian sudah dimasuki oleh orang-orang Kristen. Dan mereka punya ini, terutama di Jawa. Di Jawa kemarin saya ingatkan teman-teman yang di Malang, karena saya punya datanya itu. Kenapa hari ini kita tidak bisa bongkar datanya? Mereka nggak bisa diproses karena mereka dilindungi oleh hukum di Indonesia. Karena yang punya hukum juga, maaf ya, saya bukan mengatakan orang pemerintahan yang enggak, tidak. Yang saya ingin sampaikan di sini, mereka itu terstruktur dan susah untuk dimasuki. Dan yang menjadi korban, ini fakta yang saya dapat di lapangan. Saya ingin 1 menit aja. Yang saya dapatkan di lapangan ini ada 4 keluarga ini betul-betul jadi korban.
Yang satu orang Bandung, yang satu orang Banyuwangi, yang satu orang NTT itu sendiri, yang satunya orang Surabaya. Saya lupa alamatnya. Dan mereka itu murtad bersama anak-anaknya. Dan yang paling parah itu orang Bandung. Orang Bandung itu 6 orang anaknya. Ini yang saya dapat di lapangan ketika kita jalan di sini. Nah ini parah karena memang mereka punya pola kerja gini. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman orang Islam. Saya peringatkan itu, terkhususnya para wanita. Karena konsep yang mereka jalankan ini, yang pertama pacari, yang kedua nikahi, kalau mereka tidak bisa nikahi, hamili. Ini data yang saya dapatkan di lapangan. Ini fakta. Dan saya bisa buktikan itu. Nah ini parah banget. Iya, makanya sampai hari ini, maaf ya teman-teman, tidak ada satupun pendeta di Sulawesi Tengah, khususnya daerah Poso, yang berani duduk tatap muka dengan saya, karena saya akan bongkar kejahatannya mereka semua. Ya, ini sudah janji saya. Makanya dulu saya waktu pulang ke Poso itu, saya wanti-wanti itu, siapa tuh pendeta Poso yang berani duduk sama saya? Kalau saya nggak bongkar itu ajaran kasihnya yang katanya kasih mati. Oke, gitu aja ya yang ingin saya sampaikan. Bang Zuma, saya undur diri. Makasih, Bang. Alhamdulillah tadi dinaikkan sama Apologet Islam. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua teman-teman. Lanjutkan perjuangan kita karena ini akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan ke teman-teman yang hari ini sudah memeluk Islam, ingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 109 yang bunyinya dan artinya seperti ini. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dan iri mereka setelah kebenaran jelas pada mereka. Jadi ini yang saya ingatkan kepada saudara-saudara saya yang hari ini sudah memeluk Islam, gigit kuat-kuat keimananmu, sekuat mungkin dengan gigi gerahammu. Dan jangan pernah keluar dari Islam, dan pastikan dirimu dan keluargamu mati dalam keadaan Islam. Baik teman-teman, jazakumullah khairan ya. Jazakallah khair. Semoga teman-teman di sini semua dalam keberkahan dan selalu dilindungi Allah, selamat berjuang, dan kita selalu mensupport perjuangan ini sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang ada di YouTube, Izzy, Mukhlis, dan juga Saudara Z, dan juga Rafael, Demi, dan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat di YouTube dimanapun ada, YouTube yang berafiliasi dengan sahabat Bang Suma, dengan Komal Apologet Islam Indonesia, ada Bang Handi Selebes channel, Sugi Kristologi, kemudian siapa lagi yang ada channelnya. Terima kasih semuanya. Kiranya semua yang mendukung channel-channel kita mendapatkan rahmat dan hidayah, kesehatan, baik lahir maupun batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan dilanjut. Selamat malam, modal bicara, modal malam dulu dong. Jangan main gas aja. Selamat malam. Selamat malam juga. Nah, gitu dong, kan memanusiakan manusia gitu loh. Ya. Islam Kristen, Bang. Silakan. Kristen dia. Apa yang disampaikan, Bang? Ku sampaikan lu sama Ustaz Sugi. Apa yang kau ketahui dalam hidup ini? Jin pohon dari mana lagi ini yang datang nih? Ini jin penghuni pantai selatan. Alamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru sekalian dan host, terima kasih banyak sudah naikkannya. Ya, saya ingin bicara sedikit itu tentang tadi si teman tadi katakan. Ini mantan misionaris juga nih, silakan. Iya, memang program misionaris itu memang tidak bisa terhenti karena memang itu sudah menjadi program baku. Iya. Nah, kalau di Makassar, kalau di Sulawesi Selatan kita kenal ya di shopping itu ya, daerah shopping itu bukan lagi ratusan di sana, itu banyak sekali itu dalam kurun waktu berapa tahun. Hanya lemahnya karena memang teman-teman karena apologet, karena ini baru berdiri, sementara program itu kan sudah lama, bahkan sampai sekarang pun masih merambah, mulai dari shopping masuk, bahkan masuk di pesisir sampai ke mana Mamuju tuh, sampai ke
sedikit keendrekan itu masih ada sebenarnya, masih ada misalnya yang jalan, hanya mereka memang tersembunyi karena ketika mereka masuk ke daerah itu tim surveinya sudah duluan datang tuh, disurvei dulu tuh tempat, kira-kira bisa enggak masuk di sini, masyarakat di sini terima baik tidak tuh. Jadi memang begitu caranya mereka itu. Memang mereka setelah mereka memutarkan orang tidak dipublikasikan di media sosial. Kan begitu. Nah, kalau yang dikatakan tadi bahwa dipacari dulu baru dinikahi itu memang fakta itu ya, fakta itu. Bang Goto, bodoh kali lah kau begitu. Apa dasar abang tuh bilang? Jin penunggu kayu besar ini, diam dulu, orang belum selesai ngomong. Saya itu pernah terlibat bang di situ hampir setahun ya, jadi saya tahu banyak. Hanya saya tidak terlalu banyak cerita. Yang jelas program misionaris ini tidak berhenti di Sulawesi Selatan ini banyak, hanya tidak bisa dibaca gerakannya. Kan begitu, karena api mungkin kalau di Sulawesi Selatan itu belum ada mungkin di setiap daerah ya, atau mungkin programnya belum mampu menghadang mungkin karena mereka ini dananya luar biasa bang, ini dananya itu memang bukan dari Indonesia dananya, dari luar, dari asing dananya. Dan aku dari Tuhan. Bisa apa Mas Mija? Ya ini yang lebih parah lagi nih. Ini jin dari pemakaman kuburan Cina ngapain ngomong asal ngomong. Diam dulu, orang belum selesai. Jadi begini, kalau memang tidak cepat diantisipasi bahaya juga ini. Ini bahkan ada ibu-ibu itu pernah WA saya itu ya. Saya juga heran tahu dari mana nomor saya. Dia katakan, "Bang, saya ini diajak pulang ke suami saya ke kampungnya yang mayoritas Kristen," katanya. Saya bilang, "Ibu, ini suami saya nikahi saya, dia masuk Islam. Tapi setelah saya dinikahi, saya mau diajak balik ke kampungnya. Nah, kampungnya ini mayoritas Kristen tuh." Katanya seperti itu. Nah, berarti ini satu bukti apa yang dikatakan teman tadi itu betul. Kan begitu. Ini sebenarnya sudah lama ini. Waktu zaman-zaman saya memang sudah sering begini. Bagaimana laki-laki Kristen sengaja memacari perempuan Islam lalu diajak masuk. Itu. Tadi memang awal-awalnya memang nikah Islam, tapi kira-kira 6 bulan 1 tahun kemudian ya diajak ke kampung ya akhirnya Kristen. Itu banyak begitu, Bang. Itu sudah jadi fenomena. Bisa musir Bang Goto. Contohnya bisa musir kemarin itu kan? Yang kita tangani betul. Betul. Jadi memang harus cepat diantisipasi. Kalau tidak memang program mereka ini menyebar dan ini tidak jangan kepanasan lah Bang. Memang itu fakta loh. Fakta apa kau berbicara? Bro, kalau sakit gigi, bro, mending ke bengkel. Atau mungkin mau diskusi silakan mungkin sama Gurunda Soma, silakan. Mau diskusi saya saya mute dulu mungkin. Silakan Bang. Ini jin penunggu pohon ini. Ya itu dia. Bang Ferdi, thank you. Lanjut Bang Ferdi. Kalau sakit gigi ya ke bengkel lah, jangan di sini. Musuh aja. Orang ini dia jin yang mati dalam kandungan. Bukannya yang merasuki orang yang di Gerasa itu, Aki? Ya? Yang merasuki orang di Gerasa ketemu Yesus terus nyembah itu bukan? Iya. Itu Matius 5 itu mah. Enggak, Markus 5. Ya modal mau ngapain modal? Jual beli. Oh, si jual beli ini. Jual beli? Iya. Enggak ada jual beli di sini, Bang. Terus apa itu? Utang piutang. Dompa lah. Modal bicara. Modal bicara. Lalu? Iman tanpa akal? Akalmu dari mana kau pakai? Itu ceteng. Iman tanpa akal, akalmu dari mana kau pakai? Lah bedu. Bedu. Ingin kamu bedu-bedukan tanda orang mati kalau mati lampu atau tanda mati pakai buka puasa? Ngomong apa sama Ding? Bingung kau kan? Ngomong apa sih? Bang, ini jam berapa di sana, Bang? Jangan mabok, Bang.
Kok bingung ini? Sini kau, di mana Orang kamu minum mau? tuanya kemarin, mabuknya sekarang gimana sih? Si Sugi, sok hebat kau. Woi, belum ada pendeta yang sanggup ngadepin saya kok. Jangan ditanggapi serius, Pak De. Sini Jadi kau lawan kau mau saya. apa? Enggak, aku tanya dulu. Kau mau naik mau ngapain gitu loh? Mau diskusi? Mau nagih Iya, utang. udah. Dikira mau nagih Diskusi utang aja. dia. Jawab pertanyaan di temanya. Ada juga bang itu yang naik di komar saya kapan itu ya, dia bilang begini, saya ini TKI bang, tapi memang program misionaris itu ada juga ternyata di luar negeri tempat saya ini katanya. Bilang kenapa itu bunda? Dia bilang di sini ini kami diajak untuk mengikuti satu kegiatan yang ternyata kegiatan itu adalah kegiatan Kristen gitu. Gitu. Tapi untung mereka ini cepat antisipasi itu. Maka sudah 2-3 kali katanya itu, mereka ikut berdoa. Saya bilang memang begitu bunda, program ini memang tidak berhenti. Apalagi kalau daerah-daerah Tionghoa sana, Cina sana ya, gitu. Sedangkan di Indonesia yang mayoritas Islam, mereka berani, apalagi kalau daerah-daerah yang bukan Islam gitu. Itu sudah berapa yang chat-chat saya itu, bahkan DM saya. Saya bilang ya dari bunda saja. Nah yang begini kan kalau bunda tidak terpengaruh ya tidak masalah itu. Kalau terpengaruh sebaiknya kalau ada yang ajak seperti itu jangan diikuti gitu. Bahkan ada juga di sekolah-sekolah itu, sekolah-sekolah yang Kristen itu di mana ada orang Islam masuk ikut di situ, menawarkan apalagi program-program belajar gratis gitu, mungkin terus kumpul-kumpul apakah itu melakukan acara itu makan-makan kan banyak itu metodenya mereka itu, lalu bagi-bagi brosur segala macam. Gerakan-gerakan seperti ini tidak terbaca, tapi ini adalah fakta yang terjadi. Oke, izin. Siapa itu suara musik? Arya. Matikan dulu. Aduh. Tapi memang apa yang dikatakan teman tadi itu kalau daerah pedalaman itu agak sulit mereka karena mereka hanya membuang-buang dana sebenarnya Dulu kalau ya, daerah. moderator ya. Udah muslimnya udah terlalu banyak, jangan dinaikin yang muslim dulu. Siapa naikkan itu tadi? Jual beli, jual beli waktu kau kecil pernah mengalami musibah nggak sih? Iya. Jual beli nggak ada di sini bang. Musibah apa? Nggak ada di sini bang jual beli bang. Jangan salah paham bang. Ya kau modal bicara. Kau waktu kecil pernah mengalami musibah? Aku mengalami waktu kecil menokok kepalamu. Oh ternyata dia pernah nelang karung berisi apa itu? Kepalamu agar kau biar sadar. Ku tokoin dulu kepalamu itu biar kamu sadar. Kepala siapa? Kepada dirimu. Emang bapakmu nggak punya kepala lagi? Bapakmu sudah punya kepala? Bapakmu aja lah. Bapakmu juga lah. Kan bapakmu yang masalah. Bapakmu juga yang bermasalah. Yang kemarin nyolong siapa ya? Orang gila dilayani. Siapa yang turunin itu? Siapa yang lempar ke karung? Ayo yang Kristen silakan Saya aja, buang, teman. nggak mutu, udah nggak zaman kita debat sama orang-orang kayak gitu tuh. Iya, entah Bang Handi. Mabuk apa dia? Mabuk apa kau? Mabuk lem kertas. Bang Hadi ngadepin dia sampai lapar lah. Makan. Ini siapa nih? PT Angin Ribut, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih waktu 1 menit Bunda. Tolong yang Kristen yang naik ya Bang Yan dibawa. Ya silakan Bang. Kasih Bunda. 1 menit. Udah dari tadi dia antri itu. Ya silakan Bang, Bang. Berbang Juma semuanya, semangat abangku. Kita harus berjuang. Masya Allah. Saya tunggu Bang di Medan Bang. Kehadiran Abang. Amin. Thank you ya. Orang Medan Bang. Oke Bang. Sampai ketemu nanti kalau jadi datang sebelum bulan puasa Bang. Mantap. Amin. Oke. Nanti saya datang juga itu. Yalah, Oke, Kak Os, makasih waktunya.
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mute saya. Siapa yang mute Ini nomor saya? Bang Handi, ini kita spill. Bang Handi. Kita Bagus itu. Oke. Izin ya guru. Itu ada kandang damar nih, siapa kandang damar nih? Halo kandang damar. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Kandang damar. Halo. Nggak ada suara? Saya tidak mau menyapa berkali-kali. Oke, kalau nggak mau turun. Ya. Jadi di sini itu nggak usah mengkek ya, dipanggil langsung ngomong. Kalau nggak turun. Nah gitu tuh. Mengkek apaan? Manja. Oh, manja. Oh, aku kira video ini ya. Kita spill ya, bentar. Nah ini. Diduga hina Nabi Muhammad, YouTube Agatha of Palermo dipolisikan. Oh, YouTuber. Nah. Agatha of Palermo dipolisikan. Oke. Masya Allah. Udah masuk FIFA? CNN udah Masuk FIFA ya? di CNN juga udah. CNN aku upload di video aku ada. Ini yang ngelaporin dari mana ini? Jabodetabek. Terusin. Baca aja, kita Bun. baca. Sahabatku Zi, syukran. Jakarta, FIFA. Konten kreator Agatha of Palermo dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Thank you. Ya. Laporan dibuat Johan Muhammad Junedi selaku Litbang SDM DPW Jabodetabek Apologet Islam Indonesia. Takbir, mantap, Allahu Akbar, api. Adapun laporan dibuat karena Agatha dianggap menistakan agama Islam. Laporan sendiri diterima dengan nomor STTLP _B _6650 _11 2025 SPKT Pol Polda Metro Jaya tertanggal 1 November 2024. Allahu Akbar. Saja ya, teman-teman. Keren. Ya, kau akan pesakitan. Mana bang? Ada kan? Oh. Ke bawah lagi, terus. Bawah lagi. Nah itu dia. Ini apa sih ini iklannya? Iklannya disilang aja itu, iklannya disilang aja. Mana dia? Oh iya. Mendampingi pelapor saudara Johan dalam perkara ujaran kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh akun YouTube live streaming dari TikTok yang distreamingkan ke akun YouTube Benteng 77 yang diduga dilakukan oleh saudara berinisial AG Ujar Rusdin Ismail selaku pengacara Johan di markas Pelda Metro Jaya Jumat 1 November 2024. Sampai itu ya, Bang. Oke. Jadi udah dilaporkan ya. Kamu akan duduk di kursi pesakitan, insyaallah. Oke. Oke ya, Ada yang kita aja ya menanggapi? teman-teman. Silakan Bang Andi ditanggepin atau Silakan. gimana ini? Jadi ini info terbaru ya teman-teman yang di bawah. Tadi ada yang nanya ada berita terbaru apa ini? Udah ada di CNN dan fifa.co.id. Bisa baca sendiri ya teman-teman ya. Dan mungkin nanti juga ada di beberapa media lain. Tunggu aja beritanya. Cukup udah. Tutup. Makasih. Nah, kemarin juga tuan logika itu ya selesai buat pernyataan habis dipanggil di Polda Sumut ya. Dia kebetulan saya singgah di Komalnya itu ternyata dia sama Bang Tristan tuh. Bang Tristan memang kerjasama sama Bang Tristan. Siapanya? Ternyata
Si Logika itu kan kemarin habis buat pernyataan, habis jadi saksi katanya tentang kasus Uni Rifat tuh. Iya. Dia sekomal, dia undang saya, tapi sebentar saya turun lagi. Di komalnya Tuan Logika itu ada Bang Tristan di situ. Ternyata ini berdua ini memang sudah sekongkol. Tristan saya tahu dari bulan 2 itu dia tidak suka sama Api ya. Dimana dia selalu hina-hina Dari Api. dulu. Iya. Dari Ya, dulu. si Tristan. Iya betul. Ternyata memang dia kerja sama Logika. Bahkan minta donasi, saya perhatikan tuh beliau minta donasi itu. Mereka minta donasi. Walah. Dan kebetulan waktu masih di bis itu Logika, saya kurang tahu juga siapa yang undang saya masuk di live-nya itu. Saya ikut aja saya. Oh ternyata banyak juga yang donasi sama si Logika itu. Saya lihat typingnya itu. Bang sudah dikirim ke rekeningnya bang. Saya wah. Berarti memang ini si by design ini terstruktur kayaknya. Iya. Memang mereka sudah membuat satu program kayaknya nih melalui Logika. Assalamualaikum. Sepertinya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Suma, Bang Andi dan seluruh kawan-kawan? Saya Abdullah nih dari Aceh. Alhamdulillah. Teman-teman yang mau naik tolong ya, kalau ada yang lagi menyampaikan sesuatu mau tahan dulu biar diselesaikan dulu baru ya teman-teman nanti yang Oke. Oke, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Bang Guto. Bentar, Bang Guto belum saya selesai satu tadi itu. pusat. Bentar, Bang. Oh, silakan. Bang Guto lanjut, Bang Guto. Iya, jadi kemarin itu Logika kasih pernyataan bahwa dia dipanggil di Polda itu untuk jadi saksi tentang Uni Rifa itu yang katakan Tritunggal sama dengan biji sakar itu katanya. Dia setelah itu dia live, saya diundang masuk di situ, tapi sebentar saya turun. Saya memang membaca bahwa mereka ternyata memang ini sudah ada niat memang untuk menghancurkan atau untuk melawan apologet Islam Indonesia. Ternyata memang sudah ada persekongkolan jauh-jauh dengan Tristan ini dengan Logika ini. Iya. Kalau dari caranya bicara ya. Iya. Betul. Ada Dan persekongkolan. mereka berencana bikin yayasan juga yang untuk menghantam Api si Tristan. Dan memang sudah ada grupnya Tristan itu sebagai ketua. Kita sudah tahu itu dalam laporan intel kita udah sampai seperti itu. Dan yang saya herankan pada saat BAP kemarin, kenapa tidak ada pengakuan Logika bahwa Bang Suma yang nginjak Bible? Yang nyuruh. Ya, yang nyuruh dia nginjak Bible itu tunggu loh. Hampir kena dia ini pasal berlapis. Iya. Aduh, parah. Boleh katakan begini, saya lucu lihat orang Api itu. Orang Kristen sudah maafkan saya, tapi kenapa justru yang mereka itu yang laporin saya? Begitu katanya si Logika. Saya diam saja. Memang sudah ada niat memang saya lihat menghancurkan itu. Tapi kalau saya lihat ini sebelum Logika kan Tristan duluan. Sepertinya memang Tristan yang punya otak ini. Otak dari segala kerancuan ini dari Tristan kayak. Kalau saya pribadi ya, kalau saya Karena dari dulu memang benci dari 2 tahun yang lalu dia tidak suka sama Bang Suma. 4 tahun gimana? Ada 2 4 tahun. Siapa lagi 4 tahun ya? 4 tahun lah. Oh iya, 4 tahun. Zaman 4 Zoom. tahun. Betul. Dari sejak Saya Zoom lupa dia namanya nggak suka. siapa. Ada lagi yang satu itu Bang Suma. Siapa? Saya lupa temannya Tristan itu. Siapa lagi namanya itu? Yang dari mana kayak itu? Malaysia kan dari mana gitu? Itu juga parah itu saya lihat itu. Kita sudahi dulu ya. Kita harus diskusi biar nggak berlarut-larut terus ngobrolnya. Boleh, 1 menit aja. Ya. 1 menit aja boleh dari Aceh. 1 menit aja boleh. Bang Goto, sabar dulu. Assalamualaikum Bang Goto, kita akhiri ya Bang Goto ya. Bang Goto. Boleh saya ngomong satu menit aja. Silahkan.
Boleh. Terima kasih Bang Zuma dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Semoga panjang umur, sehat dan sukses. Amin. Amin. Ya, jadi Amin. kalau kita lihat Bang Zuma, kristenisasi bukan hanya di daerah tertentu, hampir seluruh Indonesia lah semuanya diadakan kristenisasi secara masif masuk ke Aceh. Tapi beda di Aceh. Kalau di Aceh ini tidak segampang di luar. Jadi siapa saja orang Aceh yang masuk Kristen harus dibawa ke Medan dulu. Tidak boleh di Aceh dia murtad. Nah, seperti Spendi dan kawan-kawannya di Medan orang itu. Kalau di Aceh nggak berani orang itu. Walaupun misinya tak jalan. Orang Aceh sangat peka secara sosial, sangat peka. Bila sudah masuk Kristen dipecat dia sebagai orang Aceh. Dalam tanda petik ya dipecat. Berarti dia tidak boleh lagi pulang kampung. Kalau pulang sembunyi-sembunyi. Keluarganya dihina, diasingkan, dicemooh oleh mereka sosial, masyarakat sosial. Tapi apapun Aceh target besar juga pada orang-orang Kristen itu misionaris. Tapi insya Allah sekarang ini Aceh masih kuat, walaupun ada yang masuk Kristen, dia secara otomatis dipecat sebagai orang Aceh dalam tanda petik. Nggak diakui lagi sebagai orang Aceh, nggak bisa pulang kampung. Ini satu. Yang kedua, yang kita sayangkan Pak Zuma orang yang apa namanya orang kita lah yang katakanlah yang punya sikap-sikap munafik ya, seperti yang dijelaskan tadi. Memang sudah benar, Allah sudah menyerangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dari surat 1, 2 sampai surat 5, 4 itu tentang orang iman. Sedangkan kafir cuma 2 ayat. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim sampai selesai. 2 ayat aja. Tapi untuk munafik lebih 10 ayat. 10 ayat. Berarti untuk orang beriman cuma 3, 4 ayat. Untuk orang kafir 2 ayat. Untuk orang munafik itu hampir 15 ayat lebih lah. Maka begitulah orang-orang kita yang sekarang ini kita hadapi bukan hanya orang masif dari Kristen, juga orang-orang munafik dari kita yang mungkin seperti Abang Umar katakan tadi. Makanya kita waspada dan kita siap mendukung gerakan-gerakan teman-teman. Semoga sukses, Islam jaya, dan orang-orang munafik agar terus hilang di bumi Nusantara ini. Terima kasih Bang. Mantap, Aceh keren. Itu dia. Contoh Aceh ya. Untuk daerah-daerah yang lain, contoh Aceh. Terus Sumatera Barat dia sebagai orang Aceh. Demikian juga Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kalau ada orang Minang dia itu murtad, maka Minangnya hilang, tinggal kerbonya. Jadi kalau ada orang murtad di Minang itu jadi kerbau dia, kan Minang kabau. Nah, tinggal kabonya, Minangnya hilang. Begitu Bang. Itu di Sumatera Barat itu juga termasuk target ya, selain Aceh juga Sumatera Barat. Begitu ya, maka dari itu saudaraku sekalian ya, dimanapun Anda berada, jangan nunggu orang udah murtad baru teriak-teriak, baru bergerak. Tapi mulai dari sekarang kita harus bergerak, kita harus sedia payung sebelum hujan. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Gabung dengan api dimanapun Anda berada. Kalau bisa api sampai masuk ke desa-desa, supaya kita bisa memantau gerakan-gerakan misionaris laknatullah alaih. Begitu. Perubahan ini dimulai dari perbatasan Sumatera Utara. Itu paling kawan sekali itu. Dari perbatasan dengan Sidikalang, dengan Fafa, itu dengan Kemanjahi ya. Itu mereka sampai ke Aceh Tenggara, sampai ke Dasingki dan Salam itu didorong ke situ pertama sekali, nggak langsung ke Aceh langsung. Nah, tapi kami sudah ada pesantren-pesantren yang mencegah situ, ada kekuatan lain yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah melalui dinas saya Islam untuk membatasi dan membentengi orang kita untuk terpengaruh dengan tipu daya mereka. Insyaallah. Ya. Intinya kalau ada langsung dilaporkan aja, kan ada dilindungi itu. Jangan kau menyebarkan agamamu kepada orang yang sudah beragama. Jangan kau mendogma mereka yang sudah beragama, mendoktrin. Dilaporin aja kalau ada yang ini didokumentasikan, kemudian dilaporkan. Ya sudah kita sudah buat benteng situ, sudah ada anggota-anggota untuk melaporkan, malah kita membuat pesantren baru sehingga mereka masuk ada terhadang dengan pesantren dan dengan orang-orang yang ada di situ. Masya Allah, mantap. Terima kasih Bang, sudah 1 menit lebih. Kita gantian ke yang lain ya. Udah semakin pagi nih waktunya. Apalagi nih dinaikkan ya Allah. Kita sapa dulu yang ini yang udah naik duluan. Bang, terima kasih yang dari Aceh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih room untuk teman kita dari Kristen. Jeffrey.
Jepri ya? Rahman. Jerry. Bentar, Kristen bunda, Muslim. bunda. Ya, ini kita duluan yang Mbak Rahman. Pak Rahman, dari Muslim atau Kristen, Pak? Kalau Muslim langsung saya turunkan. Tidur. Lanjut, yang baru naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang disampaikan? Salam semua buat rekan-rekan API, terutama untuk Bang Zuma dan Bunda Nora, semuanya, Bang Andi. Salam sukses untuk Moderator menerima tamu dicek dulu ya, Islam atau Kristen, jangan langsung dinaikkan semuanya. Aduh, sinyalnya Bang. yang menghasut untuk masuk ke golongan mereka. Mohon untuk dikonfirmasi untuk daerah Sumatera Selatan. Mohon izin ulangi Bang, suaranya kurang jelas tadi, putus-putus. Halo? Saya berada di Sumatera Selatan, Palembang. Iya, kenapa? Ya di sini juga banyak. Bang, maaf banget ya. Ini sinyalnya agak kurang mendukung. Kami tidak bisa mendengar dengan baik. Oke, terima kasih. Oke, izin turunin ya. Gantiin sama yang lain dulu ya. Terima kasih. Next time kita ketemu lagi. Udah diturunin. Oke, siapa ini yang baru gabung lagi? Bintang. Selamat malam Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takzim saya buat Kanda Gurunda Zuma, Kanda Handi Selebes dan semua teman-teman. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bergabung di Komal yang mulia ini. Saya cuma mau kasih dua ini aja untuk Kanda Zuma, Kanda Handi Selebes yang beberapa waktu saya juga mengikuti beberapa perkembangan ternyata memang ada dua faktor yang saya akan soroti untuk orang-orang yang memang satu nggak suka dengan api, kedua yang memang pada saat ini mungkin sulitnya untuk mencari popularitas sehingga untuk cari popularitas itu sulit, kedua karena perut, karena cari uang susah. Nah jadi teman-teman sekalian, ini dilema kita dalam syiar dakwah kita. Mungkin pada kesempatan malam hari ini saya pengen menyampaikan satu usulan untuk pembinaan di setiap komal-komal muslim. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya buat gurunda kami, Gurunda Juma, untuk bisa berbagi waktunya ke komal-komal muslim, karena mungkin pengen disapa teman-teman seluruh media sosial TikTok yang khususnya di Komal Muslim. Saya menyoroti ada beberapa hal yang memang banyak kurang ajar dengan api, banyak kurang ajar khususnya ya kepada kaum muslimin muslimat. Ini kadang-kadang orang-orang ini pengen populer kan. Jadi sulitnya untuk terkenal mungkin ya seperti bagaimana dalam qaul ulama, kalau mau populer kencingin tuh air jam-jam, akhirnya di orang tuh salah gitu kan ya. Jadi hari ini memang tidak hanya sekedar orang-orang muslim ini dapat dimurtadkan dengan berbagai macam keadaan, tetapi kalau di media sosial itu sendiri banyak orang yang memang ada yang hasut, iri, dengki dan seterusnya. Baru saja terjadi di komalnya Kanda Ustadz Hanafi bersama Tristan dan teman-teman. Tadi menyampaikan juga ada miskomunikasi tentang kaidah-kaidah keilmuan, Terima sehingga kasih.
Saya menyampaikan informasi aja. Kita udah Bang sedikit Ini udah paham informasi itu Bang. sudah kami Kita udah dapat. lama Ya. kenal beliau itu, jadi kita udah paham tentang Itu Tristan saudara dan yang kita lainnya semua di API semua. Oke, Ya, Bang. biar Iya, nggak iya. terlalu panjang bisa disimpelin lagi Bang, karena ada beberapa yang sudah dinaikkan sama moderator. Kita sapa dulu. Moderator, tolong kalau naikin dicek dulu ya, Muslim atau Kristen, biar kita nggak lama. Jadi aku nih mulai aku aja yang kasih naik ya, aku udah cek tuh kalau kasih naik. Oke, Ini yang yuk naikin aja Bang Bunda ya, ini Bang Muslim Zainalnya. juga. Bukan Ya, ya, Kristen ya, itu. ya. Oke. Si Esa. Ya Bang, makasih banyak ya udah menyampaikan, udah ditahu itu Bang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Oke, kita sapa Esau. Masih sehat? Masih sehat. Esau, sehat Bang? Pak Esau. Iya, selamat malam Bunda. Malam, silakan. Baik, mungkin saya mau bertanya kepada Bang Juma nih. Di dalam pemahaman beberapa literasi yang jujur aja Bang Juma, saya lagi mempelajari beberapa literasi di Quran tentang Israel atau tentang Bani Israel. Kalau melihat dan merujuk kepada dua ayat ini, kenapa ya Quran kalau lagi menceritakan Bani Israel itu kesannya positif, tetapi kalau menceritakan Yahud itu ada kesan negatif? Apakah memang dengan literasi bahwa Israel itu ditulis atau datang sebelum Baginda datang, sedangkan Yahudi itu memang pada zaman Baginda telah ada? Contoh di dalam beberapa pengakuan di dalam literasi Muslim di Al-Baqarah ayat 2 ayat ke-10, di mana dikatakan bahwa Bani Yahudi itu tidak akan lama di neraka, hanya beberapa saat. Itu maksudnya bagaimana Bang Juma? Terima kasih. Udah. Mute dulu Bang Esau. Burunda, Mute monitor dulu Burunda. noise. Burunda, bikin kopi dulu. Beliau ini Nasrani ya, ngaku Nasrani Pak Esau ini. Silakan Gurunda, monitor jauh dari perangkat. Gurunda. Penghandi Pak D. Ya, silakan. Jadi gini, ketika Al-Quran berbicara tentang bangsa Israel, itu kan berbicara tentang keturunan Nabi Yakub ya, atau Nabi Ishak alaihi salam. Jadi tidak semua bangsa Israel itu Yahudi. Ya, tidak semua bangsa Israel itu Yahudi. Karena Yahudi sendiri itu kan diambil dari Yehuda, dari keturunan-keturunan Yehuda. Itulah yang membentuk nanti sebuah komunitas yang kita sebut dengan Yahudi. Tapi sebenarnya Taurat itu kan bukan hanya untuk Yahudi, tapi untuk bangsa Israel. Nah, kenapa Al-Quran itu menceritakan bahwa bangsa Israel, bangsa Yahudi itu adalah bangsa secara negatif? Karena mereka itu bangsa kumpulan orang-orang yang suka ingkar, suka memelintir-melintir kitab mereka sendiri. Makanya di dalam Al-Quran itu kan ada dikatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba. Nah, itu kan celakalah bagi ahli-ahli kitab yang telah menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu itu dikatakan dari Allah. Nah, itu termasuk sindiran itu. Nah, selain itu bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi itu juga terjadi konflik langsung dengan Rasulullah. Terutama orang-orang Yahudi itu pernah mengingkari perjanjian damai ketika Rasulullah di Madinah, yaitu yang kita kenal dengan Piagam Madinah, di mana di situ semua pemeluk agama itu
untuk saling menghormati dan sebagainya, tapi orang Yahudi justru mengingkarinya dan bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Seperti itu, Bang. Lalu tadi surah Al-Baqarah ayat berapa, Bang? Ayat 80, Pak De. Ayat 80 ya. Ayat 80, Al-Baqarah 80. Bentar. Di situ dikatakan, dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah itu sesuatu yang tidak kamu ketahui? Jadi ini berbicara tentang keyakinan orang-orang Yahudi bahwa mereka itu tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan hanya sebentar saja. Nah, itu dalam keyakinan mereka, sama seperti orang-orang Kristen, bahwa mereka itu yakin masuk surga dengan percaya Yesus itu Tuhan, kan begitu. Al-Quran menyindir juga mereka. Bunyi ayatnya begini, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum wala in kuntum shadiqin. Kata orang Yahudi dan orang Kristen, tidak akan masuk surga kecuali kami orang Yahudi dan orang Kristen. Kata Allah, ya, kata Allah begini, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka saja. Allah minta bukti, kul hatu burhanakum, tunjukkan buktinya kalau memang kamu benar, wala in kuntum shadiqin. Nah, Allah minta bukti, benar enggak kamu ini sudah dijanjikan surga sebagaimana yang tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 80 itu tadi, bahwa mereka itu tidak akan disentuh api neraka melainkan hanya beberapa hari saja. Adakah kamu menerima perjanjian dengan Allah? Pernahkah Allah berjanji begitu sama kamu? Atau itu hanya dari angan-anganmu saja? Nah, seperti itu, Bang. Jadi di sini menceritakan keyakinan orang-orang Yahudi bahwa mereka itu tidak akan disentuh api neraka melainkan hanya sebentar saja, begitu. Oh, jadi artinya ini ayat bukan pengakuan pihak Muslim bahwa Yahudi itu akan masuk di nerakanya sebentar. Cuman ini adalah bahasa sindiran begitu maksudnya. Iya, itu bukan dari pengakuan Allah. Justru Allah itu mempertanyakan atas pengakuan mereka. Nah, yang benar adalah innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab, yaitu Kristen dan Yahudi, ya, mereka itu, dan orang-orang musyrik tentunya, mereka itu akan di dalam neraka selama-lamanya, dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Nah, itu ada ayatnya seperti itu, Bang. Jadi bohong besar kalau mereka itu hanya disentuh api neraka hanya sebentar. Yang benar mereka adalah kekal di dalam neraka selama-lamanya. Begitu. Dalam Quran surah Al-Maidah dikatakan begini, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa al-Masih itu adalah Allah itu sendiri. Padahal Isa al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Allah akan mengharamkan surga bagimu dan neraka tempat kembalimu, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Seperti itu. Jelas, Bang. Orang-orang kafir selamanya di neraka, bukan hanya sebentar. Begitu, Bang. Artinya ayat ini tidak berlaku untuk Bani Israel, untuk Israel itu sendiri. Dalam hal ini Yakub kan. Sekarang yang sepemahaman saya. Izin. Anda ini Bani Israel. Anda Bani Israel, mewakili Bani Israel di sini. Ya, karena saya dari Nasrani, saya memang dari ada Nasrani. Di sana, Bunda. Keturunan, apa itu yang mensahkan Anda keturunan itu? Apa? Jadi begini, Bunda. Apa yang melandasi Anda mengaku keturunan Israel? Baik.
Nasrani adalah sebuah kaum ya yang memang tidak harus ada darah Israel atau darah diaspora sekarang. Artinya pemahaman tentang keyahudian dan dari satu pemahaman di dalam literasi turunan itu harus ada. Karena kami hanya mengakui dan suatu kaum, bukan agama seperti Kristen. Jadi beberapa Setiap literasi Anda, yang memang bentar, Anda punoi sekali ya. Setiap Anda naik di Komal Muslim, Anda bawa Nasrani dan membawa Yahudi. Gini loh, saya mau bertanya, apa yang Anda pakai? Kitab apa yang Anda pakai? Apa yang pernah diinstruksikan oleh Yesus? Nasrani itu kan pengikut Yesus dari Nazaret. Nah, apa yang Anda punya tuh? Punya kitab yang memang disampaikan oleh Yesus atau Nabi Isa? Ya, baik. Bagaimana kami di dalam literasi untuk kitab suci, kami memakai Injil. Nah, Injil ini adalah Injil itu filia atau Injil yang diavokritkan oleh pihak kekristenan. Beberapa Mana itu literasi buktinya? memang Apa itu Injil apa itu? Perasaan kami tidak pernah tahu kalau Isa atau Yesus mempunyai menyuruh murid-muridnya menulis Injil. Coba tuh, yang mana Bapak punya itu Injil? Mana? Injil apa? beberapa literasi Injil ini seperti ada Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Thomas. Itu masih ada, Bunda. Di dalam Bible tertulis, Bang, luas sekali kan Anda. Di dalam Bible tertulis, Yesus berkeliling Galilea memberitakan Injil Kerajaan Allah. Anda punya itu? Punya Injil Kerajaan Allah? Injil yang dimaksud ini ditulis oleh beberapa murid-murid Yesus Masio. Ya, literasinya dari mana itu? Di mana Anda dapat tahu itu? Kalau yang menulis itu murid-murid Yesus? Ya, saya mendapatkan beberapa pemahaman dan memang kitab-kitab ini dari ketua-ketua saya yang terdahulu dan memang masih terjaga dalam original teksnya. Berbeda dengan jadi berbahasa Aramaik. Iya, berbahasa Aramaik atau Suryani itu sama. Tapi kenapa Anda membawa Barnabas, Thomas? Iya, memang itulah Injil-Injil yang udah berisik kali ya. Gurunda sudah aktif mau menanggapi. Joki kita sapa dulu sebentar Bang ya. Oh silakan Gurunda. Tapi izin dulu Gurundaku. Ya silakan Bun. Saya mau menyapa dulu Coki. Coki Kristen. Coki. Aduh, oke sementara lanjut dulu Gurunda. Iya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ya dari Islam ya, terlepas dari saudara kita Esau itu kan pemahaman keyakinan ya. Tapi kalau yang kami tahu, pencipta langit dan bumi itu datang kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wahai nabiku, aku sampaikan kepadamu kemudian ketika Nabi Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel. Lalu Nabi yang kuutus itu kemudian berkata kepada Bani Israel, Man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong untuk menegakkan kemudian firman Allah, ajaran Allah. Bani Israel, kalangan murid pun menjawab, Nahnu ansarullah, kamilah penolong ajaran Allah. Arti dari menolong ajaran Allah ini adalah meneguhkan, mengajarkan, mempraktekkan dengan setulus hati apa yang menjadi cakupan daripada firman Allah yang diantarkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang merupakan hikmat kenabian beliau terkait dengan diutusnya Nabi Musa dengan membawa Torah. Pengakuan para murid pun mengatakan amanna billah, kami semua beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Nah hari ini kalau saudara kemudian mengatakan sebagai seorang Hawariyun atau Nasrani, harusnya
menjadi seorang muslim. Apa muslim itu? Sekiranya murid-murid Nabi Isa atau Hawariyun ini panjang umur sampai 700 tahun, maka ketika mereka panjang usianya sampai kepada kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka para personil murid ini pun akan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Tak ada lagi Hawariyun. Ketika datang baginda Rasulullah Muhammad SAW, tak ada lagi Hawariyun. Yang ada hanya umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa demikian? Karena Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, ketika kemudian para pengikut Nabi Isa alaihissalam ada yang ingkar, kemudian mereka jauh dari pengajaran, dan orang-orang yang taat kepada Nabi Isa di kalangan Hawariyun ini habis dibasmi oleh orang-orang kafir pada masanya. Maka tentu ketika Islam itu datang dan masih menyisahkan kemudian pengikut Nabi Isa, mereka akan menerima baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan dinul Islam dan kitabnya yaitu Al-Quranul Karim. Yahudi, Nasara, ahli kitab, Hawariyun sekiranya pengikutnya hidup sampai Nabi Muhammad, yahdi bihil man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab Al-Quran itulah kemudian pencipta langit dan bumi memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaan Tuhannya kepada jalan keselamatan. Jadi Nabi Muhammad ini adalah jalan keselamatan satu-satunya. Nabi Musa tak ada lagi, bukan zamannya. Nabi Isa Yesus bukan lagi zamannya. Maka zaman yang terakhir adalah subulas salam, petunjuk keselamatan yang dihantarkan, yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ila sirati mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Jadi mohon maaf kalau misalnya hari ini sahabat saya masih mengatakan saya adalah Hawariyun, saya adalah Nasriyun, pengikut Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, maka saya katakan Anda termasuk orang yang zalim. Karena kebenaran itu sudah datang. Apa yang dinubuatkan, apa yang diramalkan, apa yang kemudian dimimpikan kemudian oleh para nabi akan datangnya nabi penutup, itu sudah ada di tengah-tengah kita. Tapi kemudian saudara masih ingkar, masih mengikatkan diri kepada sesuatu yang bukan untuk Anda, dan melepaskan kemudian sesuatu yang nyata untuk saudara. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia bil bayyinat. Apa itu? Litubayyina linnasi. Diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Nabi Isa hanya kepada Bani Israel saja. Nabi Musa hanya kepada Bani Israel saja. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW litubayyina linnas kaffatan linnas rahmatan lil alamin. Tak ada yang menghalangi ketika umat Islam itu memeluk ajaran agama Islam. Tak ada yang menghalangi kemudian untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Tak ada. Tak ada yang menghalangi. Jadi ya, solusi terakhir hanya Islam. Tak ada jalan lain. Ya, itu dari saya sebagai seorang muslim. Terlepas Anda mau terima atau tidak, saya kembalikan kepada saudara saya. Ya, so, silakan. Ya, baik. Di dalam masa pencarian dan kebenaran ini,
ada dua diksi yang memang saya harus juga sampaikan kepada Bang Zuma, ya. Di mana dikatakan di Al-Baqarah 128 itu sama dengan apa yang kami pahami juga di dalam Injil Thomas, di mana dikatakan bahwa Abraham itu memohon kepada Elohim untuk menjadikan turunannya itu adalah seorang muslim. Dan ini berlaku untuk Ishak dan Ismail. Dan beberapa literasi yang memang ada. Dua turunan yang terakhir adalah baginda Muhammad dan Isa Al-Masih atau Isa Damasio adalah dari dua jalur Abrahamaik. Nah, dari dua literasi ini sepemahaman saya dalam mencari kecocokan di dalam pemahaman dua jalur kenabian, baik nabi terakhir dari Sasira Arab dari Ismail adalah baginda Muhammad, dan nabi terakhir dari jalur Ishak adalah Isa Damasio. Nah, inilah yang menjadi suatu pemahaman di dalam literasi diskusi untuk mencari pembenaran, mencari titik temu, karena di kami tidak mengenal adanya literasi jumlah nabi. Tetapi yang kami pahami untuk beberapa literasi yang memang seperti yang tadi tanyakan kepada Abang, bahwa di dalam Al-Baqarah ayat ke-80 itu yang menyatakan bahwa kaum Yahudi itu tidak diterima, itu hanya sebentuk sindiran. Saya pikir ini adalah bentuk pengakuan, makanya saya tanyakan. Ternyata itu adalah suatu bentuk ayat sindiran bahwa dia itu tidak akan lama di neraka. Nah, apakah ini berlaku untuk Bani Israel? Ternyata tidak, itu hanya berlaku untuk Yahudi. Karena seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz, Pak D, Yahudi itu datang dan ada di masa baginda, sedangkan Israel atau Yakub itu sebelum baginda muncul. Jadi kesan positif itu untuk Bani Israel, sedangkan itu untuk Yahudi itu kesannya agak negatif, atau ada pemahaman yang memang pengakuan bahwa dia adalah merasa menjadi keturunan atau terah yang baik. Nah, di dalam hal ini saya mencari beberapa pemahaman dari literasi Quran. Ternyata itu bukan ayat pembenaran, justru itu ayat sindiran. Begitu. Iya. Yang ada di dalam Al-Quranul Karim kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada dua kelompok. Yang pertama adalah orang Muslim dan yang kedua adalah orang yang kafir. Al-Quran menggariskan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau, jadi merujuk kepada sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah kemudian mengatakan engkau, itu merujuk kepada Rasulullah. Engkau wahai Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri peringatan kepada mereka ataupun tidak engkau beri peringatan, la yu'minun. La yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Nah, sekarang siapa yang ingkar kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berarti masih di luar daripada lingkaran pengajaran beliau. Siapapun kita hari ini, mengaku pengikut Nabi Musa, mengaku pengikut Nabi Daud, pengikut Nabi Salomo, atau mengaku pengikut Nabi Isa, Yesus, tapi kalau tidak beriman kepada ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Apa penyebabnya? Khatamallah. Allah telah mengunci ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan juga penglihatan mereka. Sudah ditutup oleh Allah. Ditutup. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini kata Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata,
kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka membawa nama Allah, identitas Allah dibawanya. Lantas mereka beriman kepada Allah. Mereka mengatakan aku beriman kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan orang-orang beriman. Mereka hanya mengotori mulut-mulutnya dengan mengatakan Allah, Allah, Allah. Mereka itu bukan orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu hanya menipu, baik ingin menipu Allah maupun orang-orang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Mereka sadar itu. Ada sebagian mereka sadar, meskipun sebagian besar mereka tanpa sadar. Tapi ada yang sadar. Siapa yang sadar ini? Mereka yang sering mengolok-olok. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit mereka itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka adalah pendusta. Nah ini cerminan. Jadi siapapun dia, kalau tidak menerima baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam arti kata syariatnya, hukum-hukumnya, maka mereka dihitung kufur ingkar. Meskipun mengaku pengikut Nabi Musa, bla 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 dan seterusnya. Ini kaidah Quran, Bung. Ini kaidah Quran. Jadi ya la ikraha fiddin, saya hanya menyampaikan apa yang kemudian ditorehkan oleh kitab suci saya. Tidak mesti saudara itu harus, wah saya ini disinggung. Enggak, ini Al-Quran, ini firman Allah. Tak ada yang bisa membendung. Jangan karena kita ingin menyelamatkan hati manusia supaya senang, direvisi kitab suci. Enggak boleh. Jangan karena kita ingin mendapatkan kemudian duit, supaya orang gencar kemudian memberikan zakat. Ini ajaran bagus ini. Saya kerja, ya ibadah cuma sekali sehari. Saya kerja pokoknya bayar dosa saya terampuni. Nggak bisa. Kita nggak boleh menuruti apa yang Allah firmankan. Itu yang kita sampaikan. Sepahit apapun itu, kebenaran harus tetap ditegakkan. Karena kebenaran tidak akan pernah kalah oleh kesesatan. Nah itu yang terjadi, Bung. Maafkan saya kalau saya harus menyampaikan ini. Silakan. Tidak apa-apa, Bang Juma. Karena dalam narasi diskusi saya sepahaman dengan Abang. Artinya kebenaran adalah kebenaran. Makanya kalau saya bertanya, itu karena saya memang tidak tahu. Beberapa literasi yang saya pelajari di dalam Quran beberapa bulan ini merujuk beberapa pemahaman yang memang harus diakui. Kebenaran baginda adalah nabi terakhir. Sesuai dengan apa yang menjadi iman kami, bahwa hanya satu-satunya kaum Nasrani yang memuliakan beliau, berbeda dengan Yahudi dan Yahudi atau Farisi atau Saduki itu memang menolak. Terakhir, Bang Juma, terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin menanyakan, saya menanyakan tentang beberapa nubuatan yang memang menjadi pemahaman saya di dalam literasi. Karena kalau kita mengacu kepada surat Quran surat Al-A'raf 157, di mana dikatakan akan datang dari satu kaum yang umi, di mana tertera di dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau di Injil saya mengakui ada, di Barnabas ada. Bahkan Isa Demaseni sendiri mengakui bahwa akan datangnya nabi dari Jazirah Arab. Tetapi kalau dalam Taurat, ini Taurat yang mana? Karena begini, Bang Juma, sejak zaman Isa Al-Masih atau Isa Damasio itu Taurat itu ada dua. Ada Taurat Yahudi dan Taurat Samaria. Nah, bagaimana menurut Bang Juma? Bisa diulang, Bang? Sorry. Saya sambil ketik. Iya, ini kan dengan merujuk ke Al-A'raf 157 itu ada nubuat tentang baginda ya. Termaktub di dalam Taurat dan Injil. Kalau di Injil saya akui ada, betul. Nah, kalau di Taurat, yang mana itu Tauratnya? Masya Allah.
Jadi saudara ya, Al-Quran memang menjelaskan seperti yang Anda uraikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzina yajidunahu maktuban indahum fit-Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyiba wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa da'u anhum israhum wal a'lal allati kanat 'alaihim falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nazaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan yang mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, dan orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan oleh Allah kepadanya berupa Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah sekarang kemudian disebutkan tertulis di dalam Taurat. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai kitab yang datang kepada saudara-saudara kita kemudian, yaitu Bani Israel yang telah menerima lebih awal firman Tuhan. Tadi saya sudah mengemukakan bahwa mereka Bani Israel ketika didatangkan kemudian Nabi Musa alaihissalam, mereka ingkar, tegar tengkuk, mereka tidak amanah. Sehingga ketika kita mencari di mana dalil-dalil ini datang kepada mereka, kitab firman Tuhan ini datang kepada mereka, mereka kemudian tidak bisa bertanggung jawab. Makanya Al-Quran menyatakan seperti yang saya uraikan tadi. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kalian Rasulku Nabi Muhammad menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi kalau hari ini saudara minta Taurat mana? Kami nggak tahu. Tauratnya Nabi Musa mana hari ini? Loh, berarti umat Islam tak punya Taurat lah. Itu memang bukan kitab kami. Itu kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa. Apakah ada kewajiban kepada umat Islam untuk menunjukkan kitabnya? Tak ada. Itu bukan kitab kami. Kewajiban kami menunjukkan Al-Quran. Jadi kalau kemudian ada orang Kristen bertanya nih misalnya tentang kebenaran atau mengatakan bahwasanya Taurat mereka itu adalah asli, perjanjian lama itu asli, tunjukkan Nabi Muhammad di dalamnya. Kalau ada Nabi Muhammad tertuang di situ di dalam Taurat, berarti itu asli. Kalau tak ada berarti mohon maaf. Dan memang lagi-lagi yang muncul di tengah-tengah kita di Indonesia ini hanya terjemahan. Terjemahan bisa direvisi. Terjemahan bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dibuat. Sehingga ketika ditemukan nama Nabi Muhammad di dalamnya, apa susahnya dihilangkan? Makanya yang sampai Al-Quran ini, kalau sampai kepada pendalaman materi, Al-Quran ini bisa gugur sekiranya Tauratnya Nabi Musa bisa ditunjukkan hari ini. Lalu di dalamnya kita tidak menemukan nama Nabi Muhammad, berarti Al-Quran keliru.
Sayangnya Taurat Nabi Musa tidak bisa kita temukan. Taurat Nabi Musa tidak bisa kita lihat. Sehingga kita tidak bisa menilai Al-Quran. Ini keliru atau tidak? Yang pasti ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya kitab beliau datang, baginda Rasul Muhammad SAW datang kemudian menjelaskan isi kitab yang disembunyikan. Artinya apa? Pesan yang harus disampaikan kemudian kepada kita umat yang akhir zaman ini. Oh, Bang Suma, ya Paman, ada kitab yang disembunyikan. Ah, macam benar aja kau. Kitab apa rupanya? Taurat. Ah, enggak dong, ada. Mana? Mana? Oh, iya juga ya. Mana? Coba tunjukkan ke saya. Iya juga ya. Mana ya? Ya mana ya? Gak ada yang bisa menunjukkan itu. Gak ada. Makanya pantas lah. Iya, silakan. Yang saya pahami Bang Juma, itu ada. Karena kalau kita mengacu kepada kesejarahan, Taurat itu di zaman Isa al-Masih atau Isa al-Masih itu ada dua, yaitu Taurat Yahudi Ortodok dan Taurat Samaria. Kalau kita mengacu kepada Taurat Yahudi Ortodok, itu tidak akan pernah ada nubuatan bagi Isa al-Masih maupun bagi baginda Muhammad. Tetapi kalau kita mengacu kepada Taurat Samaria, karena dia itu lebih tebal, saya membacanya. Jadi begini, Taurat Samaria itu sama dengan Taurat Yahudi. Ada dua, yaitu Taurat Semitraf dan Taurat Sebe Alfi. Taurat Semitraf itu Taurat tulisan, dan Taurat Sebe Alfi itu ada Taurat lisan. Ternyata di dalam Taurat Sebe Alfi Samaria, apa yang menjadi narasi tidak Al-Baqarah 128 itu termaktub dan sama mirip begitu Bang Juma. Itu yang saya kaget. Kedua, nubuatan tentang baginda Isa al-Masih atau Isa al-Masih juga ada. Berbeda dengan Taurat Yahudi yang menolak dan menistakan kedua nabi terakhir dari dua jalur tersebut. Karena mereka menginginkan dari suatu jalur Daud yang mereka masih tunggu. Nah, kalau merujuk dari hal ini, hanya saya berbagi sharing informasi dengan Bang Juma. Ternyata beberapa nubuatan tentang baginda dan Isa al-Masih itu termasuk di dalam Taurat Samaria, terutama dalam Taurat Sebe Alfinya. Nah, nanti akan saya DM kepada Bang Juma isi Taurat yang memang ada di dalam literasi Aramaiknya. Kalau Bang Juma mau membaca, saya akan kirimkan. Karena ini masih dalam tulisan tangan ya, memang saya harus akui ini adalah salinan dari ketua kami. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Ternyata kebenaran adalah kebenaran dalam ranah diskusi dan saling mengisi dan mengetahui beberapa nubuatan yang ada buat dua nabi terakhir kita, yaitu baginda Muhammad dan Isa al-Masih itu ada nubuatan. Begitu Bang. Terima kasih. Ya, kalau Pak Juma bilang Taurat itu sudah hilang sekarang, baik Taurat, Zabur dan Injil itu kan menurut Pak Juma. Sementara apakah menurut Al-Quran Taurat itu sudah hilang? Injil itu sudah hilang, Zabur itu sudah hilang? Kan tidak ada data di Al-Quran mengatakan ketiga kitab itu sudah hilang. Kan begitu. Ngomong apa ini? Berarti kalau ketiga kitab itu hilang, berarti Allah tidak mampu menjaga ahlal kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Mana, tunjukkan kitab Taurat yang Anda maksud mana? Coba tunjukkan ke saya. Mana? Ya, kan Pak Juma bilang Taurat sudah hilang, Zabur hilang, Injil hilang. Itu hilang menurut siapa? Sementara menurut Al-Quran itu tidak pernah hilang kitab itu. Pernah diturunkan tapi tidak pernah hilang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kemudian diutus oleh Allah untuk menjelaskan isi kitab yang disembunyikan. Kok Allah tidak bisa menemukan kitab yang disembunyikan manusia? Kenapa jadi Tuhan saya yang kau salahkan?
Iya, kenapa Allah tidak bisa menyembunyikan? Kenapa jadi menemukan Allah? kitab yang Kenapa Tuhan disembunyikan saya yang manusia? kau salahkan? Sekarang kau tunjukkan kepada saya Tauratnya Nabi Musa mana? Iya, kalau Pak Juma bilang Al-Quran itu untuk... Ya mana? Buktikan aja. Kan Allah mengatakan, Tuhanku mengatakan Bani Israel menyembunyikan. Iya, kenapa Kalau Allah tidak Al-Quran bisa saya menemukan? Kenapa Allah tidak bisa menemukan? Allah Maha Kuasa. enggak? Hei, turun. Bahlul, turun. Dongok. Kau serang Tuhan saya malah, Bahlul. Makan babi. Anak lanang. Ngapa kau serang Tuhan, Bahlul? Yang menyembunyikan itu ahli kitab. Tuhanku pula kau serang. Kucakar matamu nanti pakai linggis berkotor rasa. Udah dibilang 2-3 kali masih juga Bahlul. Jangan kau serang Tuhan. Betul karena yang salah di sini ahli kitab. Tuhan hanya memberikan, kemudian beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu dijamin oleh Allah. Nahnu anza. Beliau Allah yang menurunkan Al-Quran itu. Oke? Allah yang mewahyukan Al-Quran. Allah yang menjamin, menjaganya. Paham? Ada nggak jaminan Allah, aku akan menjaga Taurat? Ada? Nggak ada. Udah dibilang Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan banyak dari hal isi kitab yang kalian sembunyikan, yang mereka sembunyikan. Kenapanya jadinya Tuhanku yang kau salahkan, penghujat? Batu lase. Ya, memang begitulah adat orang Kristen, Bang Juma. Nah, betul. Banyak. Pandai abangku ini. Jangankan Taurat, Injil pun mereka sembunyikan. Nah, itu dia. Kebenaran adalah kebenaran. Nah, Oke, Pak. Terima kasih yang Juma ya atas Iya, diskusi sama-sama, dan Bang Esa. edukasinya. Jadi dalam Siap. ranah ini kita saling menghargai bahwa literasi kebenaran itu adalah ada. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Juma. Waalaikumsalam. Iya, malam. Ini Sinapiri makin lama makin gila. Dulu masih sopan-sopan, masih bagus, diajak lucu-lucuan. Nanti Yesus panggil apa kepada Bunda Maria? Adinda, Kakanda. Itu masalah itu. Pengaturannya orangnya? kenapa nggak bisa? Beda bang, itu masalah itu yang kakanda, yang apa itu? Oh, beda si Nafiri nih, si Kemiri beda. Nafiri beda. Itu masalah itu. Kembar dia. Kembar. Tapi ini gila ini, parah gila hujatannya ini. Penghujat dia ini, Lucy Batlas. Orang itu batlasnya di tengah selangkangan, dia di kepala disimpan. Tadi Kak, Sinapiri itu kenapa itu Sinapiri itu? Lagi habis makan daun jambu kali. Ini telan kemiri dengan bijinya, Bang. Oh, kira habis makan daun jambu. Emosi saya, kesel lah. Jadi Tuhanmu itu tidak bisa kurang ajar. Terlalu dikasih hati dia mau menginjak-injak itu. Curi Dia yang blow on menyalahkan Tuhan. Susah lah kalau kau blow on terus menyalahkan Tuhan. Pas asup kadinya. Hah? Apa ini? Siapa yang naikin ini? RD kenapa RD? RD ada apa? Buset. Dianya yang blow on, nggak ngerti apa-apa, nyalahin Tuhan. Nama-nama yang keoten-otenan. Parah. Ya teman-teman Kristen yang mau diskusi ya sama Bang Zuma, kita melayani diskusi santai aja.
Kalau yang modelan-modelan Nafiri tadi, ya mohon maaf, kita harus karungin ya. Kita nggak mengizinkan orang-orang seperti itu untuk diskusi ke atas. Yang waras-waras saja lah. Dia sudah mulai goncang, mulai parah. Tristan, kau diam Tristan, tidur Tristan. Kenapa diturunkan Dela itu Gemini itu? Tapi Sulsel dulu mau ditahu apa laporannya. Ternyata ya heboh juga di apa Siapa ya lagi yang namanya? naik? Yang naik kan siapa lagi nih? Ini loh heboh juga loh di apa namanya berita online. Detik News, CNN, Pos Kota, Tribun, Jakarta, Pipa News. Wih, ada 4 loh. Ngetop juga Agatha ya. Agatha Palermo. Ngetop dia. Dipiralkan. Di berita Agatha ya, lu cari nih. Detik News, CNN, Pos Kota, Tribun, Tribun Jakarta, Pipa News. 4. Waduh, bisa jadi ke TV nasional nanti nih. Bisa jadi ke TV One nih. Iya, sampai ke Lembarsa juga bisa nanti. Mana-mana dia nanti, Bang. Pantesan Agatha ini malam ini dia naik dokter. Cari beli paspor. Kemana itu nanti itu. Jangan kabur lah Agatha, kan kamu rese tuh. Pinter Udah dari gitu kemarin nggak kan. live dia. Udah dari kemarin malam dia nggak live. Yang biasanya live pindah ke tempat lain. Teman-teman aku Dia kan kalau tampil di TikTok kan waduh pinter dia gitu loh. Ya udahlah nanti kalau misalnya diminta kamu di BAP ya keluarkan semua kepintaranmu bahwa yang kau sebutkan itu yang kau mengatakan bla 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 itu ya lo bawalah data gitu loh, memperkuat argumentasimu gitu. Jangan ikutin kakekmu si Udin. Aduh, kakekmu udah jadi kakek-kakek gitu loh. Ya, sekarang tugasmu kumpulkan bukti-bukti memperkuat argumentasimu. Nah, baru segitu udah nggak live. Mulai kemarin nggak live ya. Aduh, kecian banget nih anak orang nih. Kagak bisa tidur nih, pada panik nih. Bener juga nih. Kalau debat lapor Pak, Dosman sibuk dan panik. Salam semuanya. Ya malam. Saya mau bertanya kepada Juma ini. Agama Anda apa? Salam nih, salam. Agamanya Anda apa? Saya menyembah Tuhan yang hak. Agamamu apa? Bang, mabuk turun aja, Bang. Dari dulu gua ngamainin. Agamamu Jangan, apa? jangan, dia mau bertanya. Dia mau Tanya aja bertanya. dulu, habis Bang itu dia Juma. bertanya. Juma. Gua mau tanya Juma. Iya, agamamu apa supaya disiplin ilmu yang saya sampaikan itu terarah. Kamu dari mana, Bang? Sebut aja agamamu. Saya Islam Juma. Oh, Islam, masa caranya Islam enggak begitu kalau berdiskusi? Kamu nggak memenuhi akidah dan juga akhlak. Ngaku aja, ngaku saya penyembah Yesus, bilang aja gitu. Memakan babi gitu. Ya. Agamamu apa dulu? Awalnya. Agamamu apa? Begitu. Lalu saya mimpi ngeberakin kepala Yesus, makanya. Waduh, parah ini orang ini. Kau turun. Kau itu anak Bahaya. anjing. Anak anjing kau itu. Turun kau biadab. Parah ini orang ini. Yang nggak boleh gitu loh. Kau itu lahir dari pas mamamu ngeden. Kau keluar, memang keluar. Tapi lewat belakang kau asuh. Ngomong kayak gitu Pak. Udah aku bilang. Kau itu kotorannya ibumu yang keluar itu. Dikasih roh, makanya kau bisa bicara.
Siapa yang ngajarin kau ngomong kayak gitu? Enggak, tadi dia nggak bilang salom, salome dia, usil dia, Iya, tapi dia ngaku Islam, di situ dia katakan parah. sembahan orang kayak gitu. Mau jelek-jelekan Islam. Parah. Nonox kita sapa. Selamat malam, Kristen dia, silakan. Gila. Nonox. Kalian yang gila-gila ini, yang gila-gila di bawah. Jangan kau ikuti lintas dialog kayak gini. Gila-gila kalian, kau pergi di sana. Mandi lumpur. Ya, silakan. Nonok atau Felix, silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Bang? Dari mana? Aku dari Majalengka. Oh, Majalengka, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya? Jawa Barat Bang. Oh, Jawa Barat. Oke, sip. Izin, ini Islam ya, Felix? Iya, iya Bun. Oh, sekarang bukan waktunya kajian ya, kita diskusi dulu lintas agama. Ini ada saudara kita Kristen nih, Nonok. Izin Bang ya, lain kali ya Bang ya, mohon maaf sekali. Oke, kita turunkan oke, dulu. Bun. Ya, makasih Felix, Bang. kok namanya Muslim kok Felix ya? India. Nonok silakan. Serba salah nih Jo netizen, diturunkan. Dia bilang jangan diturunkan, dinaikkan. Kenapa Muslim dinaikkan? Aduh, Gak usah baca typingan Bunda, pusing Bunda. Iya, nggak usah dibaca. Malah saya kurus kering gara-gara kalian. Kurus kering. Silakan. Jangan dipedulin mereka, suka-suka mereka. Biasa itu di dunia persilatan, Bunda, biasa aja. Silakan Bang. Lo? Ini lagi naik di ketiduran kali di bangunan itu. Barusan dia mau ngomong. Itu ada suara pintu tapi kita tunggu. Mungkin HP-nya ditinggal terus pintunya ini dibuka orang. Di kamar mandi dulu ya. Kadang mereka supaya dinaikkan dia pakai nama-nama itu, Felix. Silakan. Yan. Dia ngorok. Ngorok nih. Kepencet tadi mungkin dinaikkan terus HP-nya lupa di mute. Aduh, sikap Sapiri tadi tambah kurang. Ya Bu Dewi, gimana Bu Dewi? Ya. Belum. Apa jahitan yang saya pesan udah selesai Bu Dewi? Belum dibayar Bu Dewi kemarin tuh. Sekali naik semua ibu-ibu. Ibu Farida, jadi lapar. besok kita risan ya, Bu. Lagian Ibu Dewi sih buru-buru ngasih. Ngasih apa dia, Bang? Ini mungkin mereka ini kepencet ya, di komalnya ini kan ada tanda plus, mungkin kepencet jadi nggak sadar beliau ini request. Ya, Oh berian. gitu. Oh, salah pencet. Iya, pencet Ada tanda dia lama plusnya. kali naik. Kadang-kadang begitu ya. Udah dua kali naik itu sih, itu tadi yang bahasa kotor itu. Kita harus lupa aku tandai siapa ya. Kok anak gitu masih hidup ya? Iya, dua kali tuh naik gitu menjelek-jelekkan. Ngaku-ngaku Merusak- muslim merusak. baru ngangkat jelek-jelekin supaya muslim jelek. Waduh, ini cara-cara bela andai pula nih. Betul. Iya, ada ayat. Mana sih? Tadi aku makan. Banyak. Banyak? Enak nggak? Enak. Apa yang enak? Ada ikan. Rere. Ikan balang. Nggak mau ah. Ikan. Ya, siapa yang maksa kalau lu nggak mau? Kenapa Bang? Nggak ada yang maksa kok. Rere,
Oh Rere. Rere. Ini kenapa? Oh Rere. Udah turun. User dulu tuh. User. Selamat malam user. User 655. Selamat malam. Ya silakan. Kenapa orang naik pada nggak mau ngomong ya? Ya gitu nih. Bu Resmi. Udah kemarin. Belum nyampe ya? Waduh. Bang Handi kirim apakah? Ya Bu Rasmi. Kirim ini pete sama jengkol. Udahlah kasih nak yang segar-segar. Teman-teman, ya Allah, ini muslim semua Bunda. Udah, Bang Handi sama Bunda Rama yang atur aja lah. Aku mau ke Iya, depan ini dulu. aku tadi padahal udah aku outkan yang muslim tapi masih banyak minta. Aku sudah mohon-mohon di bawah. Aku adalah aku. Selamat malam. Assalamualaikum. Mbak aku. Waalaikumsalam. Suaranya kayak apa? Perempuan ya, Bun? Ya, Bun. Kuceluk. Bang Handi. Masa gambarnya cewek kok suaranya kayak bench. Aku. Ngomonglah kau aku, Mbak aku. Astagfirullahaladzim, padahal baru permintaan loh. Naikin ibu-ibu sama warisan. La ilaha illallah. Gustina. Kau manusia, Gustina. Kau manusia, Gustina. Ya. Muslim Kristen. Kenapa pada naik ini ya? Apa kalian mengadakan penyamaran? Terus ndak ngomong. Aku tahu Gustina. mereka sengaja mencet tanda plusnya di Komal, jadi banyak yang request. Pusing. Kayaknya ini ya, dan kerjain ini kita ini. Duh, kuceluk. Jangan guys, jangan jahil ya. Kalau nggak mau naik diskusi, tolong jangan request dulu. Dilihat itu teman-teman request atau enggak, tolong dibatalkan semuanya. Kita bingung jadinya. Roni, belum naik ya? Serba salah Rere loh muslim. yang di atas ini. Yang di atas ini serba salah muslim. loh. Roni. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Astagfirullah Roni. Atau tahu Roni? Suara Bang Handi itu. Mr. Driver. Teman-teman kalau tap-tap layar jangan mepet-mepet ya. Takutnya kepencet tanda plus jadinya kalian request. Banyak banget kita bingung. Oh, gitu ya. Iya. Mr. Driver, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Handi, Bunda Rahma, Ustadz Sugi? Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Terutama sama Om Derajat. Iya Bang. Siapa Om Derajat? Siapa? Pak RT itu. Iyain aja. Bang Zumala. Iyain aja. Oh. Abang di mana ini Bang? Abang posisi di mana? Di Palopo Bang Handi. Oke, Palopo. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Bang Juma di Palopo? Alhamdulillah di Makassar dia Bang Handi. Kabarnya Bang Juma di Palopo maksud gua. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik Bang Handi. Bagus juga ya kabarnya. Palopo lagi tidak baik-baik Bang Handi, longsor lagi di Sampokdo. Waduh. Tapi masih banyak papeda kan? Alhamdulillah banyak sekali Bang Handi. Jalan-jalan mungkin lo ke Palopo Bang Handi. Insya Allah kalau ada waktu nanti. Iya Pak Bang Handi. Terima kasih sudah dikasih naik sapa-sapa semua sama guru-guru semua, terutama Om Derajat. Oke, terima kasih Bang. Apa dikerja-kerja di sana? Ya kerja-kerja ini Bang Handi, kasar-kasar aja.
Enggak ada yang halus-halus. Nggak ada Bang Andi, mahal kalau yang halus Bang Andi. Iya. Coba lihat dah. Terima kasih Bang ya. Iya, Bang Andi, KB saya turun ini Bang Andi. Iya. Terima kasih sudah dinaikkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi ya, biar lebih lama ngobrolnya besok. Oke, terima kasih Bang. Siap. Royce Gresi Mualaf. Halo brother. Waduh. Ngarbibing. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam para mujahid Islam. Semoga Allah memberkahi Anda semua. Oh ya, Pak Andi, tadi siang saya masuk, Anda udah apa itu? Udah paham yang saya sampaikan itu? Apa Bang? Yang itu yang siap murtad itu. Siapa yang siap murtad? Di blog siap murtad itu, Anda ketik aja di Google, tapi pakai VPN. Siap murtad kesalahan Quran, nah, di situ. Ya nggak apa-apa Bang kalau dia mau murtad. Bukan itu. Maksud saya di situ kan sama tempat-tempat ya orang-orang Islam dengan orang-orang Kristen terutamanya ya di situ pada apa? Pada berdebat di situ. Tapi kayaknya sudah mulai berkurang. Maksud saya ya setiap titik Akun palsu itu, ada Bang. perjuangan orang Islam di situ. Namanya aja. Akun palsu itu namanya aja siap murtad, padahal dia memang oten. Bukan begitu Bunda Rama, bukan begitu, itu judulnya itu di situ. Itu banyak sekali itu fitnah di situ banyak sekali. Halo? Itu aja Bang. Halo? Gak ada suaraku Pak. Maksudnya apa sih Bang? Gue nggak paham ya dari sore. Apa sih maksudnya? Di situ tempat berjuang juga. Maksudnya di situ tempat berjuang juga. Maksud saya itu begini, setiap titik perjuangan itu ada orang-orang Islam yang mampu untuk membentengin akidah Islam. Maksud saya begitu. Oh, ini saran ya? Saran gitu ya maksudnya? Atau apa? Ya, boleh dikatakan begitu kan. Tapi kenapa judulnya siap murtad? Gimana sih? Itu karena itu blognya orang Kristen. Oh, blog orang Kristen, tapi gimana sih ceritanya? Coba Pak Andi buka Google pakai VPN. Mengajak orang murtad itu yang siap murtad pun naik. Di situ ladang perjuangan juga, di situ tempat kita berjuang juga. Bagus itu Bang, kalau Bang naik di situ, Masya Allah. Tapi capek lah ngetik-ngetik Bang. Kita ngetik-ngetik situ. Cuman kalau di Komal di sini kan kita bicara, kalau di situ kan pakai typing. Suruh aja ke sini Bang, ajak. Kalau Anda typing di sana, ada nggak yang punya mulut di sini? Ayo pakai mulut gitu. Ya coba nanti kalau Gini saya hari masuk masih ke sana. dapat ketikan Bang. Capek ngetiknya Bang. Ya saya kira itu aja ya Bang Dia. Makasih saya dinaikkan. Siap Bang, makasih Bang. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gara-gara Bunda ini. Nggak tahu aku. Aku nggak tahu lagi, silakan diatur ya. Halo. Entahlah. Halo. Aden, Sianturi, Kristen. 2 kali ditarik. Ya, Kristen Kak, Kristen. 2 kali karena permintaan Bang, kita turunkan Bang ya. Ada Eden, ada yang mau kalau Anda Kristen, ada yang mau ditanyakan apa seperti apa? Silakan. Enggak. Cuma dengar-dengar aja Bang Andi.
Dengar-dengar saja. Enggak ada rencana lain. Dan ada rencana lain nggak? Ada bang, tapi bentar lagi lah bang ya. Misalnya rencana besok mancing gitu. Atau mau mualaf. Jangan dulu di atas aja dulu ya. Mungkin sebentar udah ada rencanamu baru kau sampaikan bang. Di atas aja dulu. Siapa tahu ada rencana apa gitu ya. Kita bisa bantu. Atau kalau tidak ada rencana, ada tujuan nggak? Ada Agusno silakan. Selamat sore. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan termasuk bisa dikatakan orang awam masalah agama. Saya cuma kepingin bertanya sama orang Kristen, terus dijelasinnya sama orang Islam, terutama sama Bang Juma. Bisa nggak Bang? Apa itu? Kalau orang Islam ini kan Tuhannya Allah. Kalau orang Kristen Tuhannya Yesus. Nah, saya kepingin tahu ajaran Yesus ini seperti apa. Kalau orang Islam kan sudah jelas beribadah, jagat dan seterusnya. Nah, kalau untuk orang Kristen ini ajarannya seperti apa? Seperti itu Bang Juma. Mohon penjelasannya. Ajaran Kristen ya nyembah Yesus, Trinitas, satu Tuhan, tiga pribadi, kitabnya Bible, rasulnya Paulus, ibadahnya hari Minggu. Apalagi ya? Ya itu Bang. Ada juga perpuluhan. Jadi seperti ini Bang Juma, mohon maaf saya selalu mengikuti ajarannya Bang Juma. Saya ini kadang-kadang melihat pernyataan orang Kristen ini ikut kesel. Orang Islam aja yang tiap hari mendirikan sholat, ibadah segala macam, zakat itu berhari-hari, sedangkan orang Kristen cuman kasih, kayaknya kok enak bener gitu. Mohon penjelasannya. Itu aja Bang, makasih. Ajaran kasih. Kalau kita lihat ya, semua agama mengajarkan kasih. Tidak ada agama tidak mengajarkan kasih. Maksudnya kasih yang dilakukan oleh saudara kita Kristen itu orang semua lakukan juga. Tanpa orang beragama pun sudah mempraktekkan itu, memaafkan, memberi. Orang tak punya agama juga lakukan itu, Bang. Malah umat Islam jauh daripada itu. Lebih malah umat Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau yang dipraktekkan hanya bagi-bagi Indomie saat ada bencana, oh kita juga umat Islam jauh lebih itu. Jauh daripada itu. Apalagi kalau ada orang sakit kita kunjungi, kita beri kemudian santunan, kita juga umat Islam melakukan itu. Jadi tidak ada yang menonjol. Yang saya lihat dari ajaran kasih apa yang menonjol, nggak ada, sedikit pun tak ada. Ajaran kasih yang mana ya? Dibilang ajaran kasih kapan? Di mana ajaran kasihnya itu kapan ada? Kita bisa lihat yang berbeda dengan agama lain gitu loh. Ya, begitu Bang ya. Iya. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Selalu semangat untuk Bang Juma. Saya selalu dukung Bang Juma. Makasih. Assalamualaikum sama-sama. Bang Juma. Waalaikumsalam.
Kan Muslim. Waalaikumsalam. Doni. Na into main Ustaz. chini ki Muslim kon tumay tena. Nga pa na niya akutan ako di kam. Nga pa na kam matong ana SD. Tinangis nga apa panjo Kristen asa tinanis singi. Ede. Yes. Nuka na salo mo ko langir ki bansuma tapi tiya mo ko deh. Ero jako maanu, ero jako kaplat talang. Dia aja sain patolo-toloy kap lama. Si kongkolo are nakanan jo ribo ko akutan ako. Mana siapa tahu asal-asalan yang pernah kanan jo sinampe. Rekangki apa rin na rekangki suma nalangir kita Rekangi. ya gaman je dompla belema Tapi ini janda pirang ya, biar dia di atas janda pirang. Tapi malah ke saya. Ih, musuh bebuyutan dapat deh. Selamat malam, Rasmi, Bunda Rasmi. Malam. Malam. Penggemar tak ini. Sana, nanti cara main nanam penggemar. Ngapa ke Martinus? Silakan Rasmi, apa pertanyaanmu? Rasmi. Harus buat pertanyaan kah? Terus ngapain minta naik? Mau ngapain di atas? Ayo. Mau ditanya? Aku tadi mau nanggapin itu. Itu tadi siapa itu yang barusan itu tuh? Kenapa orang Kristen hanya karena kasih? Yang itu tadi bilang itu. Enggak ada kasih di Kristen. Kasih mana yang kasih? Mana coba tunjukkan satu kasih di Kristen. Saya mau lihat. Yang mana? Ya itu yang mau aku jawab. Coba ya. perlihatkan ke kami ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Gini, sebenarnya yang menyelamatkan orang Kristen itu sebenarnya itu bukan kasihnya, tetapi Tuhan Yesusnya gitu. Mana ada? Matius 7 orang Kristen malah dibal-balin, diusir sampai ke neraka. Oh pula diselamatkan ada aja. Bu, Ibu. Yang ya memang tidak semua orang Kristen yang diselamatkan. Orang yang dia bilang Tuhan tetapi tidak melakukan ajaran itu memang masuk neraka. Tetapi kalau dia Kristen dan melakukan ajaran Tuhan Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka akan diselamatkan begitu. Tidak ada orang Kristen diselamatkan kecuali yang mu'alaf. Tidak ada. Saya boleh bertarung. Enggak lah. Kalau yang mu'alaf, Bang, kalau datanya yang mu'alaf. Kita main data, jangan main air liur. Coba Anda terangkan ke saya sebelum saya menerangkan. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohon yang dimaksud di sini apa? Matius 7 nomor 19. Pohon yang dimaksud di sini apa? Agama. Jadi punanu cinik nia agama patolo-toloi, nia agama na panggil kitu Yesus dengan panggilan Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, itu tanda-tanda nabi palsu. Tebang agama itu, tebang pohonnya, jangan kau ikuti, karena tidak mungkin pohon itu menghasilkan buah yang baik. Dari buahnya kau lihat, kalau ada buahnya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat dan bla bla bla, tapi tidak melakukan kehendak bapaknya Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, batangnya agamanya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi bukan dipilih-pilih, ada pohon dipilih-pilih buahnya. Oh ini bagus buahnya, ini jelek, ini Kristen yang bagus, ini nggak ada pokoknya. Tebang pohonnya, mati, hancur semua. Itu yang dimaksud. Baca dalil dong. Baca dalil, jangan cuma menghayal. Baca dalil. Satu perikop, hal pengajaran yang sesat, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23.
Itu batangnya yang harus ditebang. Ajaran nabi palsunya yang harus ditebang. Nabi palsunya dari buahnya kau bisa lihat. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu buahnya. Maka tebang batangnya. Siapa yang ditebang? Ajarannya. Bukan cuma orangnya, agamanya. Itu kata Yesus. Matius 7, 15 sampai 23. Tebang, buang ke neraka. Karena kenapa? Karena nabi-nabi palsu ini mengajarkan ajaran tanda Yunus sebagai simbol keagamaan. Apa itu? Kematian, bangkit pada hari ketiga, salib. Coba lihat simbol salib itu. Salib itu apa? Itu lambang apa salib itu? Lambang keselamatan? Enggak, salib itu lambang kutuk. Mana dalilnya? Ya Galatia 3 nomor 13. Acuannya kemana? Ulangan 21 nomor 22, 23. Itu acuannya. Orang yang dihukum mati karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Diapain? Digantung. Lalu nomor 23-nya, sebab orang yang digantung terkutuk. Nah tuh, berarti orang yang digantung di mana? Di salib. Berarti salib itu adalah simbol kutuk. Tapi ada agama yang hari ini menganggap bangga kalau menggunakan salib di leher. Coba, kematian Yesus karena kesaksian palsu sampai dia dibunuh. Tipu muslihat sampai dia dibunuh. Kedengkian sampai dia dibunuh. Pengkhianatan sampai dia dibunuh. Apa hasil dari sesuatu yang tidak baik ini? Penyaliban. Jadi penyaliban ini apa? Sesuatu yang baik? Enggak. Sesuatu yang terjadi karena ketidakbaikan, kejahatan artinya. Gitu loh. Sederhana loh itu. Makanya beriman itu harus berakal. Kalau dikatakan dalam kitab Ibrani, iman tanpa perbuatan adalah buta. Iman tanpa akal apa? Picok. Ih, dia kenapa? Pingsan. Silakan Rasmi, kau kenapa pingsan? Ya oke, ini aku mau kasih penjelasan sedikit aja ya tentang pohon anggur dan ranting-rantingnya ya Bang. Kalau menurut yang saya tahu, yang saya pelajari ya, kalau pohon itu diibaratkan Tuhan Yesus gitu ya, dan ranting-rantingnya adalah umat-umatnya. Begitu. Jadi kalau ada rantingnya yang tidak bagus, maka ranting itu akan dibuang ke dalam api. Begitu. Itulah artinya. Ya bentar bang. Itulah artinya umat yang tidak melakukan kehendak Tuhan ya. Umat yang tidak melakukan kehendak Tuhan itulah diibaratkan ranting yang kering dibuang ke dalam api. Begitu Bang. Itu yang saya tahu kalau tentang pohon dan ranting-rantingnya begitu Bang. Jadi kalau abang bilang itu batangnya ditebang, itu jantung saya mau copot dengarnya Bang, karena yang saya tahu itu batangnya itu pohonnya itu adalah Tuhan Yesus gitu, dan umat-umatnya diibaratkan dan umatnya itu diibaratkan ranting-rantingnya gitu Bang. Nah itu sebenarnya pengertian yang kami pelajari itu. Memang seperti itu. Ya, boleh yang jadi kami Yesus, pelajari. tapi
Yesus yang datang ke Paulus kan, pohon yaitu Yesus kan, ajaran Yesus, makhluk yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus kan yang Anda maksud. Cocoklah itu. Ajarannya itulah yang harus ditebang. Sederhananya begini, Bu. Ketika dikatakan oleh Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaan saya nih, kehendak Bapak perjanjian lama atau perjanjian baru? Itu dulu. Jadi yang masuk ke dalam kerajaan surga itu yang melakukan kehendak perjanjian lama. Di mana Bapak membatalkan perjanjian lama? Ada? Nggak ada. Yang membatalkan perjanjian lama itu Paulus. Makanya kalau ibu mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah batang pohon dan kami umatnya adalah buahnya, yes, saya juga mengiyakan itu. Tapi Yesus yang mana? Yesus yang datang kepada Paulus. Karena Anda menjadi Kristen karena itu dia. Makhluk yang datang kepada Paulus yang membimbing Paulus menulis 13 buku. Karena itulah kemudian Anda tidak taat kepada kehendak Bapa yang di perjanjian lama. Anda taat kepada perjanjian baru. Nah, makanya muncul pertanyaan, kehendak Bapa yang mana ini? Kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama. Itu kehendaknya. Perjanjian baru itu kan surat-surat orang yang tidak dikenal. Termasuk ini yang di Matius ini. Ini kan hasil Matius ini menulis daripada hasil penyelidikan. Oh, Yesus dulu pernah menulis seperti ini. Kan gitu. Nah, sekarang coba jujur. Kehendak Bapak itu yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Yang kehendak Bapak? Silakan dijawab. Oke. Perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama kehendak Bapa. Tetapi kalau perjanjian lama, karena memang di situ awal permulaan manusia diciptakan, di mana manusia itu hanya berdua dan manusia itu di saat mau berketurunan harus saudaranya sendiri gitu ya. Jadi di situ masih ada, tidak ada, belum adab gitu ya, adab belum ada. Tetapi berhubung karena memang Allah memberikan kita otak, akal dan pikiran, maka sesuai dengan perkembangan zaman ya adab itu juga berkembang gitu. Jadi itu dikembangkan, adab itu dikembangkan di perjanjian baru gitu Bang. Jadi segala yang kekurangan di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru atau dibaguskan gitu Bang ya. Lebih cepat dimengerti itu dibaguskan gitu. Yang kurang-kurang di perjanjian lama atau yang kurang bagus gitu karena memang masih karena bukan disengaja, memang karena memang keadaan gitu ya. Contoh Adam dan Hawa, bagaimana harus berketurunan dengan saudaranya sendiri begitu, dan bagaimana juga dosa-dosa manusia, kejahatan manusia yang merajalela di waktu perjanjian lama itu dibaguskan di perjanjian baru, lebih beradab gitu Bang. Jadi kita harus mengikuti perkembangan yang lebih beradab, perkembangan yang lebih positif gitu Bang. Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kehendak Bapa, itu artinya ketetapan Bapa. Ketetapannya apa? Ya ketetapannya ya Taurat. Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Roma, bukan Galatia, bukan Efesus. Itu ketetapan siapa itu? Ketetapan Bapa itu, kehendak Bapa itu ya perjanjian lama. Itu jelas itu, nggak bisa dibantah. Itu kehendak Bapa. Itu yang diajarkan kemudian oleh Yesus.
Ketetapan Bapa, kehendak Bapa itu adalah menjalankan hukum Taurat. Tidak boleh tidak. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu bukan kitab Lukas, bukan Roma, bukan Galatia, bukan Filipi, bukan Efesus, bukan. Kehendak Bapa itu adalah apa yang tertuang di dalam kitab Taurat. Makanya di dalam Imamat 31 nomor 33 Yeremia 31 apa dikatakan? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu kehendak Bapa. Bapak mau supaya hukum Taurat itu melekat pada diri Bani Israel, Bani Yehuda. Nah, kalau ada yang mengajarkan di luar daripada itu nabi palsu. Menurut siapa? Menurut Yesus. Tebang. Makanya endingnya di mana? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hanya hal daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi hanya ada dua batang. Hanya ada dua batang, yaitu batangnya Bani Israel dan batangnya Bani Paulus. Dua-duanya memanggil Yesus Tuhan. Murid-muridnya Yesus memanggil Yesus Tuhan, tetapi mereka melaksanakan Taurat. Kelompok yang kedua, yaitu Bani Paulus, sama-sama juga memanggil Yesus itu Tuhan, bahkan offside, Tuhan. Lebih parah lagi. Tapi mereka tidak melaksanakan kehendak hukum Taurat yang menjadi ketetapan Tuhan. Nah, inilah yang diusir. Makanya coba lihat. Yang bermujizat mengusir setan, orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus, keturunannya, masih ada nggak sekarang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Masih ada nggak orang Yahudi melakukan itu? Dari sekte mana? Dari suku mana? Nggak ada. Yang sampai nanti di akhir zaman bertemu dengan Yesus untuk yang kedua kalinya, keturunan orang Kristen yang mengajarkan anak-anaknya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Keturunan Bani Israel tidak ada yang sampai di akhir zaman memanggil Yesus Tuhan. Jangankan sampai akhir zaman, hari ini tak ada Bani Israel yang memanggil Yesus Tuhan. Jadi yang akan ketemu dengan Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan itu adalah keturunan Kristen hari ini. Mereka lah yang diusir, kemudian enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena mereka kemudian melakukan kehendak yang bukan kehendak Bapa. Maka batangnya, pohonnya yang harus ditebang. Makanya Yesus mengatakan apa? Tidaklah mungkin ya orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Tidak mungkin. Demikian pula pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau kita lihat dari buahnya tidak baik, maka pohonnya yang ditebang. Kalau ada yang memanggil Yesus hari ini Tuhan, berarti agamanya yang harus dihilangkan. Bukan kata saya, itu kata Yesus. Di dalam Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Hanya ada satu kandidat hari ini yang memanggil Yesus Tuhan. Hanya Kristen. Keturunan daripada ke-11 muridnya tak ada. Jadi yang sampai nanti di akhir zaman ketika Yesus datang kedua kalinya, yang memanggilnya Tuhan, jelas orang Kristen. Cucunya Ibu Rasmi. Karena Bu Rasmi mendoktrin anak-anaknya untuk memanggil Yesus Tuhan. Padahal tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau orang Kristen melakukan kehendak Bapa, nggak mungkin menjadi Kristen, nggak mungkin. Karena jangankan Bapa, Yesus aja nggak kenal Kristen itu. Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes. Yesus tidak mengenal Paulus. 13 buku Paulus Yesus tidak kenal. Jadi cakupan pengajaran di dalamnya sama sekali tidak diketahui oleh Yesus.
Makanya dia mengatakan, enyahlah daripada aku kalian pembuat kejahatan. Aku tak mengenal. Kenapa demikian tak mengenal? Karena aku tidak pernah mengajarkan buku Lukas, buku Roma, buku Galatia, Filipi. Mereka hanya mencatut namaku. Tapi aku tidak mengenal. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau ada kandidat lain siapa? Umat Islam enggak. Hindu enggak. Buddha juga enggak. Ateis kagak. Cuman satu, Kristen. Jadi sekuat apapun argumentasi dari Kristen, pasti akan baku hantam, saling hantam dengan Bible. Karena Bible menjelaskan yang lain, seperti tadi. Yang dimaksud adalah pohon di situ adalah Yesus. Padahal jelas-jelas di situ nabi palsu disebut. Jelas loh nabi palsu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tuh, bukan Yesus yang dimaksud di sini, nabi palsu. Masa Yesus nabi palsu? Jadi Kristen selalu tabrakan dengan Bible, karena Kristen itu menjadi Kristen bukan karena Bible, menjadi Kristen karena doktrin dogma. Pertama, kita lihat di Bible tidak memerintahkan menyembah Yesus. Kedua, di Bible tidak merintahkan kemudian ibadah minggu. Tuh, tak ada di Bible. Jadi untuk menjadi Kristen tidak mesti baca Bible, cukup dogma doktrin, dengar dari gereja. Dah selesai. Tapi ketika kemudian Kristen berani masuk ke dalam Bible, pasti begitu dia baca dan masih kuat darah kafirnya, pasti mereka tinggalkan Bible. Malas buka. Mending dengarkan pendeta. Itu fakta. Seperti itu Bu Rasmi. Silakan. Itu kan yang abang baca itu kan untuk sebagian. Memang tidak saya pungkiri kalau di Alkitab ada sebagian orang Kristen masuk neraka. Itu untuk sebagiannya. Tetapi kalau kita buka di Markus 16 ayat 15, saya bacakan aja ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Yes. Dan sesudah Yesus berbicara demikian, maka terangkatlah ia ke surga. Jadi ini ya Bang ya, untuk orang yang percaya, ayat 16-nya itu tadi ya Bang, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Begitu Bang. Jadi ayat yang selalu Abang umbar-umbar itu untuk penjahat gitu kata kasarnya ya Bang ya. Ayat yang untuk abang baca, yang abang umbar-umbar selama ini saya dengarkan, itu untuk pelaku kejahatan gitu Bang. Tetapi kalau untuk orang percaya, diselamatkan gitu Bang. Oke. Jadi gini Bu Rasmi, tadi saya katakan, orang menjadi Kristen itu bukan karena Bible. Orang menjadi Kristen itu karena doktrin dan dogma. Mari kita buktikan, sederhana saja. Orang Kristen ini semuanya adalah orang dibaptis. Sama dengan orang Kristen ini adalah orang percaya. Siapa yang percaya, dibaptis. Tanda-tanda percaya, minum racun tidak mati. Ada orang Kristen berani minum racun.
Dari sini aja udah ketahuan agama ini sebenarnya. Cuman, ya itu dia. Menjadi Kristen bukan karena Bible. Menjadi Kristen karena dogma. Ini loh. Siapa yang percaya dibaptis? Coba bede. Benar enggak kalian ini percaya? Ya benar dong, buktinya kami dibaptis. Minum racun? Mundur 1000 langkah. Kabur. Loh, katanya percaya. Jadi yang mana yang betul? Ini katanya firman Tuhan ini. Dari sini aja kalau kita mau olah berdasarkan perspektif kebenaran akal, iman dan wahyu, gugur. Gugur. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Oh ya? Ya, Belanda datang bersama dengan misionaris menyampaikan Injil BD, padahal Bible. Siapa yang percaya di antara orang itu? Baptis. Saya percaya bang. Oh, direndam dia. Dicelup turun. Gluk-gluk-gluk-gluk, dinaikkan lagi. Habis itu diturunkan lagi. Gluk-gluk-gluk-gluk. Turun lagi. Jangan-jangan cuma mau numpang mandi. Coba beng. Ayo mari kita periksa benar nggak ini yakin. Benar nggak orang ini percaya. Sini, ini. Minum. Baygon. 1 gelas. Begitu dia minum gak mati berarti ada tanda percaya itu sama dirinya. Tapi kalau jangankan meminum menyebutnya aja kabur, berarti palsu dong. Coba umat Islam itu kita lihat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka mempersaksikan Tuhan mereka itu ada. Meskipun tak terlihat oleh mata mereka. Tapi mereka istiqomah terhadap pernyataan mereka. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maka meskipun Tuhan mereka tidak mereka lihat, mereka konsisten menjalankan ibadah. Itu baru berucap diimplementasikan dengan perbuatan. Coba kalau Kristen, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Yang percaya baptis. Minum racun. Patok ular. Mengerti bahasa asing. Mana? Buktikan imanmu mana? Buktikan. Iman itu kepercayaan. Percaya itu artinya apa? Siapa yang beriman dibaptis. Kan begitu. Nah, buktikan iman kalian. Bisa? Gak bisa. Agama apa yang kayak begini coba? Cuman bermodalkan nyanyi-nyanyi. Sekali seminggu habis itu mati. Buktikan dulu dong. Implementasi agama itu yang jelas dong. Kalau kita beragama itu, apa yang kita ucapkan harus kita jadikan sebuah realita. Umat Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsep akidahnya umat Islam tegak, gak bisa kemudian dibengkokkan. Iman umat Islam mengatakan Nabi Muhammad adalah nabiku. Mati kami memperjuangkan akidah itu. Itu baru orang beriman, orang percaya. Tanda-tanda orang percaya di dalam ajaran Islam. 1. Ketika mereka mendengarkan azan, mereka sholat. Mereka dikabarkan kemudian berita bulan suci Ramadan, mereka berpuasa. Disuarakan kemudian mereka tanda-tandanya berzakat. Saatnya berzakat, mereka berzakat. Tanda-tanda orang percaya ketika kemudian mereka diperintahkan haji, mereka haji. Itu baru iman yang betul. Iman yang bertumbuh dengan akal, dengan ilmu. Sebaliknya, tanda-tanda orang beriman. Minum racun, tidak mati. Coba bedek minum beng. Coba bedek, mau kak lihat. Kalau tidak kering gigimu,
Jangan ku bilang namaku Zuma. Coba Mi. Kutangkapkan ke ular kobra baru ku kasih pito patakmu. Kalau tidak hitungan menit marakko gigimu. Yang kusebut saya apologet Islam. Mati. Ya, sadis. Mati. Minum racun mati. Ini bukti cerminan gitu loh. Makanya Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Aku balas siksaannya, aku balas tipu daya mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memakan makanan dari tipuan mereka itu sendiri. Ini tipuan. Mereka yang merasakan sendiri. Untung saja umat Islam itu kan begitu mendengarkan tentang Kristen, ya sudah, Anda Kristen? Iya, kami Kristen. Oh, nampak kelihatan baik, ajaran kasih, kelihatannya dari luar. Wow, mantap kalian anak Tuhan. Tapi coba kita buka Bible. Kita uji isi Bible. Ayo, berani enggak? Berani enggak anak-anak teos diempraktekkan? Enggak ada. Kenapa berani Bang Suma ini mengatakan musuh terberat Kristen itu adalah Bible? Ya karena memang kok. Anak-anak dibimbing ke gereja nyanyi-nyanyi. Hanya itu ajanya. Coba suruh mereka belajar Bible. Berani enggak? Suruh coba. Mana orang Kristen? Ajarin anak-anak Bible. Pendalaman materi Bible. Bisa enggak? Teori dulu. Baru praktek. Berani enggak? Kalau di Islam teori, praktek berjalan seiring sejalan. Coba Kristen suruh teori dulu baru praktek. Maka tidak mati semuanya. Nah ini kalau bagaimana bisa bertahan? Tutup Bible. Lalu khotbah kemana-mana pakai kopiah, pakai songkok, pakai baju koko, ajar mereka nyanyi. Ini yang murtadin yang ngaku-ngaku ini sebagai pahlawan agama, kristenisasi kayak Pendi Aceng, siapa lagi? Muhammad Yosua. Coba hadapkan mereka dengan Bang Suma coba. Saya mau taruhan, saya bawa Quran, dia bawa Bible. Kita sama-sama mempraktekkan isi kitab kita. Kalau kita anggap kita ini adalah orang yang beriman dan sudah memilih agama yang tepat, mari kita praktekkan agama kita masing-masing. Berani nggak? Berani nggak? Kami ini adalah anak-anak Tuhan dalam iman dan kepercayaan kita. Haleluya. Wah, pandai kali. Bilang aja perpuluhan. Gak usah malu-malunya. Perpuluhan, donasian, gak usah lah. Sembarang ngomong haleluya, haleluya. Bilang aja perpuluhan papan, perpuluhan tante. Bilang aja kayak gitu. Gak usah bawa kopiah, pakai baju muslim. Gak usah. Kau benci kepada agamamu yang dulu sampai kau masuk ke dalam Kristen. Benci katanya. Jijik. Loh, orang kalau jijik Pak dikasih makanan, ini apa? Saya nggak suka makanan begini, jijik. Aku mau pergi makan ada. Tapi tangannya masih ngambil. Habis itu sembunyi-sembunyi masih makan. Itu kan munafri, setan, iblis. Sifat iblis itu kayak gitu. Ini makanlah dek. Nggak mau bang. Oh iya aku jijik, aku nggak mau makan. Begitu orang yang sajikan pergi, diambilnya disimpan di dompet, di kantong. Habis itu makan sembunyi-sembunyi. Inilah dia. Para murtadin, odong-odong, si kampret. Benci Islam. Islam salah, tapi aksesorisnya masih dipakai. Orang kalau sudah membenci sesuatu, ya benci aja. Tidak suka pada sesuatu, ya tidak suka aja. Jangan kau katakan saya nggak suka makan ini, tapi kau ambat sampai garpunya kau telan, sampai otakmu nggak berfungsi. Nah inilah ya Bu Rasmi. Kalau kita beragama itu harus kayak gitu. Implementasi daripada apa yang kita lakukan supaya kita diberkati pencipta kita harus sesuai seirama satu gelombang dengan kitab, dengan praktik, teori praktik. Itu tidak bisa. Tidak bisa tidak. Sama seperti umat Islam. Perintahkan salat, puasa. Makanya diseru. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya beriman, laksanakan perintah itu. Karena kenapa? Beriman itu percaya. Wahai kalian orang Kristen, kalau percaya lakukan itu. Apa itu? Minum racun paman. Maka tidak matojo lilanu.
Maka tidak kayu-kayuan nu rasa jantungmu itu pun minum keracun. Balas si tanta. Ngeri dek, ngeri ajaran ini. Kalau isi Bible mau dipraktekkan oleh jemaat, ngeri. Kosong gereja. Tapi karena hanya dogma, mari kita mendekapkan tangan di dada sambil menutup mata, sembari mengingat Bapa kita yang ada di surga. Haleluya. Bunyi musik. Malam kudus. Wah, musik dari tembok itu pantulan bass yang dum 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 dum, teriring air mata keluar. Ya iyalah, orang penekadiran LDK juga kayak begitu kok. Orang ikut pramuka juga begitu. Ya, pengukuhan juga kayak begitu. Orang yang masuk di LDK penataran P4 juga mengalami hal-hal kayak gitu. Tiba-tiba hening malam, diam-diam. Habis itu, di malam ini kita meninggalkan orang tua. Orang tua kita dengan supaya mencari nafkah siang malam. Maka tidak keluar itu air mata. Mampus. Padahal yang sejatinya begitu dilihat kitab suci yang dianggap suci Muhammad balas si anak-anak kan. Nah, ini yang terjadi. Seperti itu adanya. Coba yang Bu Rasmi katakan ini, coba. Bisa enggak Ibu Rasmi perhatikan? Tanda-tanda orang percaya. Gluduk. Minum baygon setengah liter. Gudebuk. Tidak mati. Tapi mata berkunang-kunang. Gigi satu persatu permisi meninggalkan. Lidah mengeras seperti linggis. Kentut pun bercampur dengan darah. Terakhir berujung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa? Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Aku azab, kata Allah, aku azab mereka. Aku azab di dunia ini, aku azab mereka. Apalagi nanti di akhirat. Coba. Jadi ya mau kemana? Satu-satunya jalan ya tutup, simpan di ketek, berjalan ke rumah ibadah. Nah, udah gitu aja. Habis itu tatak, anak-anak buka Bible, di Bible ini bab sekian, nomor sekian. Udah itu ajanya. Habis itu tutup lagi, pulang lagi. Akhir bulan perpuluhan bayar, setor. Gitu aja terus sampai kiamat datang. Sampai Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, kenapa ini kita ulas, Bu Rasmi? Karena agama ibu masih membawa-bawa nama Tuhan kami. Karena agama ibu masih membahas-bahas dan membawa-bawa nama-nama yang sangat prinsip di dalam agama kami. Kalau tidak, ya selesai. Kita nggak mungkin lagi membahas kalian mau minum racun kek, mau minum apa kek, ketuban kuda, itu bukan urusan kami. Gitu loh Bu Rasmi. Silakan. Oke, kalau yang saya baca tentang racun maut itu, kalau menurut pengertian saya nih ya, itu dikatakan racun maut tidak akan celaka. Bukan berarti kita minum racun, tetapi di situ ada maut ya. Berarti itu ibarat itu ada orang yang mau mencelakai kita gitu ya. Karena di situ maut gitu ya Bang ya. Jika ada orang yang mau mencelakai kita, maka kita tidak akan celaka. Itu kalau pengertian menurut saya, bukan asli minum baygon gitu, bukan gitu ya Bang ya. Karena kenapa dikatakan kalau ada orang mau mencelakai kita tidak celaka? Karena Tuhan Yesus menyertai, ada mujizat Tuhan Yesus beserta orang yang percaya kepada Tuhan Yesus gitu Bang. Jadi kalau tentang Abang bilang kita harus mengikuti ahli-ahli kitab Taurat ya, kalau yang saya baca tentang ahli-ahli Taurat, perkataan Yesus di Matius 23 ya Bang ya. Saya baca ini ayat 2, Matius 23 ayat 2,
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, ini ya Bang ya, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Itu ya Bang ya, mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dan perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah disebut. Nah, itu banyak ya Bang ya. Tentang ini juga nih, celakalah kamu ahli-ahli Taurat. Banyak sekali, celakalah kamu orang Farisi, celakalah kamu ahli Taurat. Banyak nih Bang. Matius 23 kalau Abang baca ya. Jadi kalau menurut bacaan ini kita tidak boleh mengikuti ahli-ahli Taurat gitu Bang. Jadi kita harus tetap berfokus kepada perjanjian baru yang dimana di situ ajaran yang lebih bagus, ajaran yang di kitab Taurat yang sudah lebih beradab yang saya katakan tadi, lebih positif, lebih patut untuk dicontoh di dalam kehidupan sehari-hari gitu Bang. Iya. Bahkan kalau ibu melihat nih ya, data yang ibu sajikan tadi, ibu membawa saya ke Markus 16. Di sini ngeri kalau Kristen mau perhatikan, ini ngeri kali ya. Lalu ibu kemudian memang cuma satu cara untuk meloloskan diri, yaitu maksudnya diuji, ada yang ingin. Tak ada itu alasan yang dibuat-buat. Tak ada. Di situ tidak mengatakan siapa yang percaya baptis. Berarti yang dibaptis ini adalah orang yang percaya. Nah, untuk mengetahui dia percaya atau tidak, suruh minum racun. Memang nampak manusiawi kita, naluri kemanusiaan kita, bodoh minum racun. Tanpa dalil ini pun bodoh minum racun. Tanpa dalil ini. Sekarang permasalahannya Anda percaya kagak? Kalau percaya jangankan minum racun, minum oli kotor, minum kencing biawak, atau apapun itu yang bisa membuat diuji iman Anda, lakukan. Ini masalah percaya atau tidak. Masa kalah sama umat Islam? Tuhan kalian sudah nampak terlihat, pernah datang ke bumi, mati untuk kalian. Coba, masa masih ragu? Minumlah racun. Kami nggak pernah melihat Allah selayaknya kalian melihat Tuhan kalian Yesus. Tapi kami yakin dengan sepenuh hati, mati kami berani jika ada yang mengganggu agama kami. Saking yakinnya. Nah, itu apa? Wujud apa? Itu wujud percaya gitu loh. Percaya Allah, yes. Berani nggak ikut perang? Berani. Percaya Nabi Muhammad? Percaya, ya. Berani poligami? Ada yang tidak berani. Kalau saya sih kadang juga berani, kadang tidak. Itu kalau percaya. Ini masalahnya. Percaya dibaptis, tapi apa alasannya? Itu kan kalau diuji Bang, bukan. Wah, itu semuanya bisa tanpa dalil ini pun semua orang mau, bisa. Jadi itu cuma akal-akalan. Wahai Nabi Muhammad, wahai Bang Suma, iya paman, percaya nggak engkau kepada Allah? Percaya. Kau diperintahkan sholat 5 kali sehari loh. Ya, saya lakukan. Bukti saya percaya, saya lakukan. Tanda-tanda orang Islam, 1, sholat 5 kali sehari. Lakukan tanda-tanda itu, ada, diperhatikan. Di kalian, tanda-tanda orang percaya itu 1, minum racun. Perhatikan coba. Perhatikan coba. Apa alasannya? Oh, bukan begitu Bang Suma, caranya begini. Loh, stabilo ini. Dan memang ternyata Markus 16 ini menurut manuskrip tertua itu hanya sampai data 15. Sorry, data 9, data 8. Seingat saya Markus 16 ini cuma sampai nomor 8. Selebihnya itu hanya tambahan.
Jadi alasan Bu Rasmi itu tidak rasional. Tapi ya daripada mati mending ngomongnya kayak gitu. Siapa yang mau mati, orang masih mau hidup meskipun dalam status janda ya kan. Yang penting geleter sedikit kan tidak masalah. Daripada mati, siapa yang mau mati? Jadi alasannya bukan begitu. Tapi buktinya Andi Simon simpan kelapa di tangan di atas kelapanya orang sembuh. Iya kan? Ada yang kena asam urat sembuh. Bisanya yang lain yang menghasilkan duit bisa, tapi minum racun dan menghasilkan duit siapa yang mau? Nah itulah yang kubilang bahwasanya implementasi dalam keagamaan itu harus istiqomah sesuai dengan teori dan praktik, bukan hanya di mulut saja. Nah kemudian ibu lari lagi ke Matius 23, tambah hancur di situ, tambah hancur. Apa kata Yesus? Jangan kau mengikuti ahli Taurat, orang Farisi yang menduduki kursi Musa. Kenapa bisa paman? Yes, mereka tahu Taurat, mereka membaca Taurat, mereka paham, tapi mereka hanya berkata di mulut, tidak mempraktekkan. Nah hari ini Kristen bagaimana? Mempraktekkan nggak Taurat? Nggak ada diperhatikan Taurat, malah dilanggar semua. Sehingga ketika Ibu Rasmi terjun lagi di Matius 23, di situ harusnya ibu paham. Ini ngeri loh Matius 23 ini untuk Kristen, ngeri kali pun. Coba Anda lihat di data 36-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Berarti termasuk Paulus, the gang. Ngeri loh ini dalil, ngeri. Termasuk Paulus kena di sini. Dan lagi-lagi memang iya. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi. Jadi penuhilah juga tangkaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Jadi pembunuh para nabi itu disebut keturunan ular beludak. Yesus dibunuh, yang membunuhnya siapa? Keturunan ular beludak. Penuhi juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Gak bisa. Gak bisa kamu meluputkan darimu hukuman neraka. Kenapa? Sebab Nabi diutus, orang bijaksana diutus, ahli Taurat diutus, separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan. Dan yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Jadi orang yang menyalibkan Nabi, orang yang saleh, ahli Torah, orang yang bijaksana, tidak bisa lolos dari neraka. Makanya aku bilang ngeri ini, ngeri. Dan di akhirnya Yesus mengatakan, angkatan ini, semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Termasuk Paulus. Makanya saya katakan kepada Bu Rasmi, beberapa saat yang lalu kan, mudah-mudahan ibu masih ingat, di data nomor 15-nya, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Kamu jadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Siapa yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan, mendirikan sebuah agama di luar agama Yahudi, pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri, pendirinya. Siapa itu orang Farisi dan apa nama agamanya? Nah ini perlu direnungkan oleh saudara-saudara Kristen. Untuk apa sih Islam itu datang? Kan itu pertanyaannya. Untuk apa sih Islam itu datang? Kalau nggak bisa menelaah itu, untuk apa sih Yesus datang? Untuk menyelamatkan Bani Israel yang tersesat jauh meninggalkan hukum Taurat. Itu tujuannya Nabi Isa datang. Yesus datang itu tujuannya. Datang kepada apa? Domba-domba yang sesat dari umat Israel. Maksudnya umat Nabi Musa yang meninggalkan ajaran Nabi Musa. Matius 15 nomor 24. Aku diutus
hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 5, 10. Nomor 9, nomor 10. Matius 10, nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa dari muridku, yaitu Bani Israel. Nah, tujuan Nabi Isa itu datang itu, Yesus datang kepada Bani Israel, itu tujuannya. Islam datang tujuannya meluruskan pengikut ajaran para nabi terdahulu yang sudah bengkok jauh, untuk dikembalikan kepada ajaran yang benar itu. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang nabiku Rasulullah, wahai ahli kitab, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang Nasara dan orang zalim yang ada di antara kedua golongan ini. Ayo, ini nabiku sudah datang mengajarkan kalian, mengajarkan jalan keselamatan, yaitu Islam. Yesus juru selamat kan? Juru Islam. Kenapa jadinya lain? Oh enggak, kami Kristen ini pengikut Yesus. Buktikan apa yang kalian ikuti dari Yesus. Matius 7 tadi kan sudah dihantam dan menghantam kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi mana bukti pengikutnya itu? Mana bukti pengikut? Tidak ada. Tidak ada bukti pengikut. Pengikut Markus, pengikut Yohanes, pengikut Matius, pengikut penulis Markus, ya, Lukas, pengikut Paulus. Iya, betul. Kalian pengikut penulis buku-buku ini. Tapi bukan pengikut Yesus. Gitu. Coba teman-teman, ini kasihan Bu Rasmi mengantuk. Dia coba dikasih mawar satu orang ke Bu Rasmi. Satu aja, kasihan. Dia menunggu jualannya. Enggak gini Bang. Aku jualannya kasihan. Kalau sama ini, kalau Bang Zuma, kalau sama Bang Zuma sama Gurunda ini Rasmi ini kok ini ya adem diskusi. Oh iya. Nah, kasihlah dia mawar. Enggak, aku mau bahas. Enggak, karena Bang Jumanya kalem ya, awak kalem gitu. Bukan karena Bang Jumanya, karena kalem dianya. Gini Bang, aku tadi bahas ular itu Bang ya, ular, tentang ular tadi. Hai keturunan ular-ular beludak gitu Abang bilang ya. Ular dibahas ya. Iya, bukan ular abang, ini ular beludak Bang. Kan kurang ajar Wahyu. Bu Rasmi, ada cermin di rumahmu Bu Rasmi? Lanjut. Ada ini di HP juga bisa. Ya, Wahyu 12 ayat 7. Ini tentang ular Bang ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Intinya di sini ya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan. Nah, itu ya. Berarti di situ dikatakan hai keturunan ular-ular beludak, berarti hai keturunan iblis dan keturunan setan gitu ya Bang ya. Tapi kalau aku katakan nanti kalian bilang aku menghujat gitu ya. Aku masuk ke ranah pertanyaan aja. Apakah yang saya lihat ada di YouTube dan teman-teman Islam saya katanya ular merindukan Muhammad beribu-ribu tahun. Ular merindukan Muhammad. Itu maksudnya apa Bang? Apa itu tidak berhubungan dengan hai keturunan ular beludak? Ular merindukan Nabi Muhammad. Maksudnya apa ini? Ya, karena saya ada baca di YouTube beribu-ribu tahun ular merindukan Muhammad gitu. Itu apa maksudnya Bang gitu? Bisa Bang buka di YouTube ada. Alam semesta ini merindukan beliau, tapi kenapa jadinya larinya ke ular? Di situ memang ular dibuat. Apa abang nggak pernah
baca atau tidak pernah tahu tentang informasi itu. Ya, itu juga teman-teman Islam saya mengatakan itu benar gitu ya, tentang ular itu gitu. Bagaimana dengan beritakanlah Injil kepada ular? Ya itu wajib diberitakan Injil kepada ular. Berarti orang Kristen Supaya ini ular. apa? Karena kan gini bang, setan waktu Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan setan itu takut kepada Yesus gitu ya. Iya, bukan itu, yang enggak di situ- nyambung. Bible itu harus diberitakan kepada ular-ular. Ya itu wajib. Ya itu dia makanya. Berarti ular-ular menunggu Yesus. Itu yang terbukti. Gimana dong? Beritakanlah Bible kepada seluruh ular. Mati meja. Ibu Rasmi sudah coba penginjilan ke ular-ular. Coba Beng, mau kak lihat ular kobra. Coba bacakan Bible ular kobra. Sementara buka halaman kedua, halaman ketiga langsung menancap bisanya di pipi. Ketupat, aduh, sakit paman. Allahu Akbar, lucu juga ini. Gitu ya Bu Rasmi ya. Jadi yang disebut keturunan ular-ular itu adalah mereka yang tak lepas dari hukuman neraka. Siapa mereka? Mereka yang menyalib nabi-nabi, membunuh nabi-nabi dan seterusnya. Dan di dalam Matius 23 itu kan ngerinya itu di mana? Yang di data nomor 15-nya itu. Adanya sosok orang Farisi yang keluar dari Yerusalem, meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, nyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar sana menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini disebut tokoh dari Nasarah atau Nasarios. Sedangkan keturunan Bani Israel itu mereka menyebut diri mereka dengan Yudaism, bukan Nasorios. Nasorios ini pengikut Paulus. Itulah Brasmi. Saya kira begitu Brasmi. Mata kuliah kita saya sudah telat ini, kebetulan ada kelas saya di sebelah. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan pertemuan kita untuk Ahad depan kita membahas penginjilan kepada biawak-biawak. Kalau malam ini ular-ular, minggu depan biawak-biawak. Bukan begitu Bu Rasmi? Ular aja lah. Oh ular. Ular aja. Coba panggil Ahisu gitu di atasnya Bu. Lempar ke atas. Lempar batu. Masih bangun enggak dia? Allahu Akbar, Masya Allah. Nggak ada lagi ya di bawah. Host. Nggak ada lagi tamu di bawah. Ini Bu Rasmi Kulat sudah mulai cari ular kasur. Gelisah dia. Aduh, kalau kamu cari ular, jangan di Komal. Berasmi. Dia mau bacakan Bible, tahu nggak? Oh. Eden, belum kau temukan wangsit, Eden? Aduh, Eden tidur ya. Udah selesai ya? Ini. Udah. Berasmi. Oke. Silakan naik ya teman-teman. Bu Rasmi walap ini ampun. Nah nih, apa namanya? Nggak bisa berbuat apa-apa kalau sama kita. Jelas nih. Peter,
Peter. Peter Kristen Mineka ada salib. Iya. Peter. Ya silakan. Apa? yang Enggak masuk ku, aku sudah ku baca, sudah ku searching semua. Si Juma ini rupanya penipu. Dia ini hanya security murahan. Enggak ada dasarnya punya orang beragama ini. Saya sudah searching semua. Jadi Juma masuk ku kau. Jangan. Kalau Paulus kerjanya apa, Bang? Jangan di-mute. Paulus sendiri yang mendirikan agama Kristen ini kerjanya apa? Aku mau tahu dulu. Biar ku tahu elegan mana pekerjaan saya dengan Paulus. Paulus yang mendirikan agama Kristen ini pekerjaannya apa rupanya? Saya sapam. Kalau dia apa? Dosen. Biar kau paham, kau itu nggak punya agama. Hei Juma, kau paham? Juma, kau itu nggak punya agama dan nggak percaya Tuhan. Kalau kau orang beragama dan percaya Tuhan, kau pasti hidup seperti yang diajarkan agamamu dan Tuhanmu. Bukan menjelek-jelekkan agama orang lain. Kau itu rupanya hanya security murahan kau. Kau itu security murahan rupanya kau di sana. Saya udah tahu bilang kau itu siapa kau. Gak ada dasar pendidikanmu, pendidikan agama. Kau itu security. Kenapa security murahan kau, security murahan kau. Kau jangan kau bikin gaduh, jangan kau bikin gaduh negara ini gara-gara debat-debat kau itu ya. Jangan kau bikin semua masyarakat gaduh. Paham kau? Kau punya otak enggak? Stop kau itu. Kalau kau ingin mengajarkan agamamu sendiri ajarkan. Jangan campuri agama orang lain. Ya. Kau sering menjelek-jelekkan, rupanya kau hanya security. Kan kalau agama dicampur-campuri kan? Bisa kau mengaku-ngaku orang beragama paham tentang Tuhan, rupanya hanya security murahan kau. Woi security. Rendahan kali kau, sampah busuk kau. Kayak gitu kau bisa kau bohongi semua orang. Kau hina-hina agama orang. Rupanya kau hanya security kau. Saya sudah kantongi bilang kau siapa. Saya tahu kau. Saya sudah cek. Saya sudah searching semua. Gak ada data kau di pendidikan manapun, dasar kau gak ada agama ya. Kau itu hanya security murahan kau, bertahu kau. Jadi lain kali kau tolong kau, jangan kau buat debat-debat agama seperti ini. Saya udah kantongi bilang kau siapa. Saya udah searching semua. Kawan-kawan yang di Google pun mengatakan kami sudah cek gak ada kau itu, dasarmu pendidikanmu gak ada agama. Kau ngarang-ngarang kau soal agama kau. Aduh security. Seperti ini rupanya kalian pun bodoh kali, kalian mau melayani security seperti ini, kalian ditipu-tipu ini. Oh kacau kalian, bikin kegaduhan di negara ini. Bikin kacau. Ini bukan kalau kau ingin berdebat Juma, keluar kau dari negara ini. Pergi kau ke benua Antartika sana. Ini bukan negara agama. Gitu. Tahu? Nah, jangan kau buat kegaduhan di negara ini ya. Ini bukan negara agama, tetapi ini negara yang menghargai agama. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berajaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang menghargai nilai-nilai toleransi. Seluruh rakyat Indonesia cinta kedamaian, ketentraman, tenang, kebersamaan, persatuan. Bukan macam kau itu yang menghasut-hasut, menghujat-hujat. Aduh, kau itu memang kau nggak punya sekolah kau, betul? Nggak ada. Kalau kau orang berpendidikan, nggak seperti kau. Jangan seperti itu. Jangan buat kegaduhan di masyarakat, ya. Kalian pun orang-orang bodoh. Kalian buat kayak gini, debat-debat kayak gini. Kalian bodoh. Kalau kalian orang beragama jalani aja, udah. Saya nggak membela Kristen, saya nggak membela Islam. Kalian bodoh semua kalian. Begitu. Kalian ditokoi sama si security. Si security bodoh itu. Kau itu kenapa tidak dapat? Bisa kalian ditipui sama si security murahan itu yang ngaku orang beragama. Aduh, bodoh kali kalian. Peter, jadi gue bilang sama kalian ya. Bang. Peter kalian dengan kebodohan piring terbang. Aduh, woi, Juma, kau malu sedikit kau Juma. Kau itu hanya mantan security piring terbang. Gak ada dasar kau pendidikan kau agama ya. Mereka paham. Kau itu gak ada dasar, ya kan? Gak ada dasar kau. Kau itu security murahan kau, sampah. Mereka paham. Jadi security itu sampah. Security murahan. Gak ada dasarmu kau itu belajar agama, nggak ada. Saya sudah searching semua, nggak ada.
Jadi kau nggak usah menurutmu bikin kegaduhan ya. security itu Udah, sampah. kau tutup aja debat-debat kau hina ini. security ya, Bagus kau udah security kau. Yang membunuh Udah hina Yesus itu security-nya security loh, security Kau itu Romawi. security juga. Nggak malu kau kan? Malu kau ya, ketahuan Harusnya belangmu. kau malu, kau hina-hina security, Tuhanmu dibunuh sama security gimana? Hanya security yang membunuh Tuhanmu orang gimana dong? beragama punya Tuhan. Security yang membunuh Tuhanmu gimana dong? Security Romawi loh yang membunuh Tuhanmu. Kasihan. Security sekarang itu pendidikan di Polda, di Mabes Polri, pendidikan di TNI. Halakmu seperti Pembunuh apa Yesus itu seperti- security yang pendidikan di mana? Ya Bukan maksudnya kau itu. kau itu hanya security. Kau itu hanya tanpa busuk. Security murahan. Kau itu hanya security murahan. Tapi bisa kau ngaku-ngaku orang beragama. Security dengar sekarang kalian itu semua ya. pendidikannya di Polda. Ini ketahuan bahwa si Juma mereka yang bayar menipui. mahal Si Juma untuk yang dapat menipui selama kemudian ini manusia. apa itu, Indonesia yang sertifikat menipu atau rakyat ijazah Indonesia yang security. mengaku-ngaku orang Pendidikan beragama. dulu, ya. Yang mengaku Pendidikan dulu di Polda untuk jadi Rupanya si security. Juma hanya seorang Nah ini yang security, membunuh Yesus security ini paling rendah. security Romawi ini Security paling pendidikan di rendah. mana? Security. Malu, Tuhannya dibunuh sama security. Security Romawi yang bunuh Tuhannya. Mati meja. Enggak lupa, enggak malu. Dia hina-hina security, Tuhannya dibunuh sama security. Oh Mama E. Oh Mama E. Oh Mama E. Balas sila batlas. Mati meja. Blampet. Blampet. Jangan kau ini Bung, jangan kau nistakan, kau rendahkan profesi, jangan. Security itu Hanya adalah mantan satu. security perumahan kau rupanya. Bisa ngaku-ngaku kau orang beragama. Aduh. Benci kali sama Gurunda ya. Benci kali dia sama Gurunda. Iya. Aduh. Stres. Piring terbang. Kalian itu Apa bodoh. piring terbang? Apa? Ya, kalian ditipu ini penyesat. Kau sendiri kerjamu Penyesat apa, Bang? ini ngaku-ngaku orang beragama ini hanya security Kamu sendiri murahan kerjamu dia. apa, Bang? Bang, kamu sendiri kerjamu Iya apa? kau itu udah Enggak, usah kerjamu kau apa, stop Bang? debat-debat kau ini. Kau itu level kau Kerjamu itu level apa? security aja, cukup aja kau udah. Cuma mending kau kerja. Kau sendiri Kuclu, kerjamu kau apa, ditanya, Bang? kau Kamu sendiri ditanya kerjamu kerjamu apa, Bang? apa? Jangan-jangan kau pemungut sampah, bukan? Pemungut sampah kau kan? Kau mau Kerjamu masuk, apa? kau mau kerja di tempat Bang, aku gaji kau, mau nggak? Serius aku loh, aku lagi butuh karyawan. Pemungut sampah di ini, Bolangi. Mau nggak, Bang? Pokok. Abang, mau nggak di tempatku kerja? Kau mau jadi apa kek? Saya gaji kau 30 hari per bulan, mau? Kau kira kau level muntah kau beragama. Mau nggak? Gue tambahi bonus Bagus 12 kau bulan setahun. menjaga rumah orang Enggak. cuma security kau. Biar ada untuk makan anak istrimu daripada kau menyesatkan orang. Kasihan anak istrimu ya. Saya udah Siapa? tahu kau udah kantongi. Siapa yang kusesatkan? Udah ada Siapa? saya kantongi latar belakang kau seperti apa. Enggak ada pendidikanmu sedikit pun tentang agama. Paham kau? Saya udah searching semua. Biar kau paham. Gak usah banyak bacot kau. Jangan kau tuduh orang. Ya. Paulus sendiri apa titelnya, Bang? Kau. Aduh. Paulus kau sendiri itu. tamat SD nggak Kau. Paulus, Bang? Kayak kau apologet lah, apologet Islam lah, apologet apalah. Gaya kau. Paulus bisa dirikan agama Rupanya Kristen hanya loh. security. Tamat SD nggak Paulus? Enggak masukku kau hanya security bisa Iya, ngaku-ngaku apologet. Paulus sendiri Iya tamat SD masukku nggak? security, hanya security perumahan kau. Bisa kau ngaku-ngaku apologet. Ngaku-ngaku orang beragama. Wah luar biasa kali kau tupi orang ya. Kau Hebat kali turun kau, ya. minum turun kau minum air comberan. Air comberan minum banyak-banyak ya. sama. Minum Banyak air got, security. di bawah tuh minum comberan. Kau menghina kali profesi security, ya Allah ya Karim. Security itu punya nomor registrasi di Mabes Polri. Security itu memiliki payung hukum di negara ini. Jangan kau rendahkan security, enggak, jangan. Tidak bagus.
negara ini belum bisa kemudian fokus untuk memperbanyak polisi untuk menjaga keamanan di instansi-instansi pemerintah ataupun swasta. Perusahaan-perusahaan besar di negara kita ini itu belum bisa membayar tenaga keamanan dari pihak kepolisian. Maka pemerintah dalam hal ini Kapolri ya membentuk satu hukum, satu badan keamanan, satuan pengamanan namanya. Saya masih ingat teman saya kerja di PT Japa, itu gaji bulanannya tahun berapa itu? Tahun 2009. Gajinya itu per bulan 39 juta. Kurang lebih 40 juta. Dia seorang security. Kerja di apa namanya PT Inco itu sekarang. PT Inco yang tadi ya disuruh aku itu. Itu tahun 2009 loh. Gajinya berapa? 39 juta. Ini sudah berapa tahun itu? 10 tahun lebih. 2009 kamu masih makan teh ayam. Orang dia tadi tukang jerat babi kok menghina security. Kalau nggak jerat babi nggak makan istrinya. Tidak boleh menghina profesi, jangan. Tidak bagus. Kau lihat kamu ke mall, kamu aman di mall. Siapa yang ada di sana di mall mengamankan kamu? Security. Ya kan ya? Jangan kau pandang rendah security itu. Banyak dari hasil security, anaknya jadi dokter, jadi polisi, jadi TNI. Jangan profesi. Jangan kebencianmu kepada saya membuat kamu itu menyakiti jutaan manusia. Bagus. Kalau kau ajaran kasih, perlihatkan kalau memang ada gitu. Seperti itu, broku. Dan kamu harus tahu bahwa yang membunuh Yesus, yang mengeksekusi Yesus itu bukan orang Yahudi. Yang mengeksekusi Yesus Tuhan kau itu adalah satuan keamanan, tentara atau prajurit atau satpam. Keamanan kan? TNI itu kan keamanan. Polisi juga keamanan. Satpol PP keamanan. Satpam juga keamanan. Itu semua keamanan. Cuman ada yang ruang lingkupnya, area dinasnya itu luas, ada yang terbatas gitu, ada yang cakupannya luas. Jangan kau bawa profesi gitu, gak bagus. Nanti kau malu gitu loh, nanti orang akan bilang, loh Bang Suma security aja bisa meruntuhkan akidahmu. Bagaimana yang bertitelkan orang hebat, Satpam aja bisa hancurkan pendeta-pendetamu. Nanti orang framing, ya, pendetamu, pendebatmu kalah dengan hanya seorang security, kan malu kan? Malu dong. Semacam Esra Soru, politikus siapa namanya itu yang biasa berdebat dengan saya, ya kan? Bertitel S2, S3 nggak ada apa-apanya dibandingkan security. Malu loh. Harusnya kau tampil, oh, pantas aja kau hebat Bang Suma. Kau kalahkan semua pendebat Islam, Kristen. Ternyata kamu itu seorang profesor. Nah, wajar. Wajar ternyata pendeta-pendeta kami itu babak belur. Ternyata kau profesor lah. Baguslah Bang Suma. Malah kau bilang security. Posisinya sekarang tak ada pendebat Kristen yang bisa mengalahkan saya. Tapi kau bilang saya security. Betapa rendahnya pendebat-pendebat Kristenmu itu. Rendah kali lah pendebatmu itu. Iyalah. Kan security yang habisin mereka gimana? Sampai S3, S4, S tontong nggak ada memang berani. Dedekku dong. Itulah Yonatan Nandar bisa bahasa Ibrani Yunani.
kalian katakan pegawai SPBU. Pegawai SPBU hantam semua pendebat-pendebat. Harusnya kau bilang, wah pantas ternyata Yonatan Nandar itu salah satu malaikat. Wajar lah kalau pendeta kita dibal-balin. Ini malah kau bilang pegawai SPBU. Bang semua kau bilang security. Terus pendebatmu hancur semuanya, babak belur dibuat. Gimana dong? Aduh. Ketik di bawah, berapa security? Ayo, semangati teman-teman kita yang lagi dinas malam. Subuh-subuh begini mereka masih berdiri menjaga bank, menjaga pegadaian, menjaga kantor asuransi. Wih, kasihan lo mereka. Perjuangan mereka menafkahi anak istri mereka. Kenapa profesi dibawa-bawa? Lucu kan? Kalau Ini Pak bersatu Juma sambil tuh- berdiri kalau sambil debat bersatu- gitu maksudnya. Kalau bersatu Sambil berdiri di depan pos satpam sambil debat gitu Bang. Kalau bersatu security tadi mati mako. Kaborong itu Jutaan security. itu. Security jutaan itu di negara kita Mampus ini. kok kalau security bersatu, kau dicabik-cabik tadi tuh hina-hina security. Asal. Nanti kau kayak ini, nanti kau kayak logika. Hina semua orang, semua hina. Dia yang paling hebat. Saya lihat kemarin di kantor HBB. Ya ampun, kodong. Mau masuk di rumah saja lepas sendal. Lepas sendal. Mau masuk di kantor, masuk kantor HBB lepas sendal. Pakai aja sendalnya bang, pakai aja sendalnya. Ya Allah ya Karim. Sudah gitu Desa cium kali. tangan, cium Bener tangan nih manusia kepada sawit. orang-orang kafir dia cium tangan. Ya Allah ya Karim. Kemunafikan yang nyata. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya kasihan sama beliau. Ini ada security naik, silakan naik yang security. Marah-marah security di bawah tahu we. Naik. Naik. Win Mereka 100. mereka security sekarang itu pakai nomor registrasi loh. Punya nomor semacam nomor induk mereka itu NRP. Ada security. Hati-hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan spill biar tahu ya bahwa saya adalah security. Nih. Masya Allah. Nih, saya terangin. Besarin. Ini saya security. Ini saya lagi jaga sama teman-teman. Nih, security. Ini teman saya. Ini tempat kerja saya. Yang punya adalah dokter. Dia Masya Allah, Muslim. luar biasa. Dia Muslim. Ketika saya masuk security, syarat interviewnya harus bisa menghafal Quran. Wah, Masya Allah. Gila, Ya. Masya Allah. Harus bisa menghafal Quran. Interviewnya bukan hanya saya emosi tadi sama orang itu. Kalau mau duel aja sama saya. Nih tempat saya. Saya adalah security Muslim dan ketika masuk di perusahaan ini saya harus bisa menghafal Quran. Syaratnya itu. Ya. Masya Allah. Nggak boleh menghina begitu. Iya. Profesi dibawa-bawa bang. Saya adalah fans beratnya Bang Juma. Allahu Akbar. Saya Masya hanya Allah. suka mendengarkan dan saya tidak paham. Jadi suka mendengarkan berapa sangat hebat tuh Bang Juma itu. Pokoknya semangat. Security bang, bangga dan di security dong, bangga dong. Saya bangga Bang. Oh Saya iya. dengerin Iya dong. anak saya baru masuk kuliah. Saya bisa Alhamdulillah. menguliah. Anak yang satu di sekolah di MTS kelas 3, yang satu kuliah. Mana yang tadi bisa ngulain nggak? Kurang Orang ajar. dia tukang jerat babi gimana bisa ngulein anak? Dia itu kalau pagi itu nengok jerat babi, siang sikit bawa motor cari bekas-bekas makanan di rumah-rumah makan itu untuk ngasih makan babi.
Iya menghina bang. Nggak, saya kesel banget makanya minta naik. Kenapa menghina profesi seorang boleh ya. apa namanya security? Saya halal, saya jaga, saya sip 3 Nih, minta naik lagi dia bang, minta naik lagi nih ya. Nih yang menghina-hina security. Minta naik. Peter, Peter, kenapa tukang jirat babi. hina-hina security? Peter, bentar, kau tukang jirat babi kan? Iya kan? Peter. Janganlah kau hina-hina itu. Peter, kau tukang jirat babi kan? Debat lah Nanti yang diseruduk rumahmu sama security. Janganlah kau hina-hina itu. Walaupun saya security, saya bisa nguliahin anak. Halal. Nggak boleh. Kalau misalnya kamu nggak bisa debat, nggak bisa buka mute dia. Kesian. Lari. Turun. Tukang Lari. jirat babi lari. Aduh. Di sini Pokoknya itu Aki, gitu. di sini itu mereka itu ya. Kalau siang itu agak siang-siang sedikit gitu. Bahwa itu bakcet itu udah rupanya nengok aja mau muntah bakcetnya tuh. Datang ke tempat-tempat rumah makan itu cari nasi-nasi bekas apa itu dikumpulin nanti untuk makan babi. Di sini begitu. Nah, termasuk dia tadi itu kerjanya tukang jerat babi, kalau siang cari bekas-bekas makanan di rumah makan untuk ngasih makan babi gitu. Iya, pokoknya gitu. Saya setiap hari dengerin komalnya Apologet Islam Indonesia, terutama Bang Juma, Ustadz Sugi, Bunda Rahma, semua sehat selalu. Tetap semangat. Saya hanya orang kecil. Silahkan lanjutkan perjuangan ini. Salam dari Jawa Barat. Sehat selalu pokoknya buat semuanya. Saya tidak bisa berkata-kata, sedikit agak emosi gitu Bang Juma ya. Antum tetap semangat. Banyak yang mendukung di belakang antum. Karena hanya bisa mendengarkan pokoknya is the best lah pokoknya buat Apologet Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada sedikit emosi dan gemeter Bang kalau saya tuh denger kayak tadi tuh siapa si Peter itu. Kenapa hina-hina security? Piring terbang. Apa salah security? Piring terbang itu gitu. Bang. Siapa namanya? Piring terbang. Oh, piring terbang. Iya Bang Juma. Saya tuh pengen sekali-kali ketemu Dari Batam sama nih. Bang Juma. Dari Batam nih, security Batam memantau katanya. Tuh Ya. security Batam pantau akun anak ini, tinggal di Batam dia. Kalau aku masih di Batam, ku cari anak ini kan. Iya, aduh. Saya merasa gimana, kenapa? Kalah debat main bawa-bawa profesi orang. Betul. Itu apa yang salah dengan security? Begitu Bang Juma ya, mohon maaf. Aduh, Bang Juma pokoknya is the best. Saya turunin nih. Saya malu. Security Medan hadir, security Medan, security Bekasi. Iya. Jawa Barat hadir. Mana security ini di bawah nih? Security Kalsel hadir loh. Security semua nih nyariin lo, awas lo. Tukang jerat babi, mampus kau. Tuh security Banten hadir, mampus kau. Bahkan Bogor hadir. ada yang di bawah ngomong security begini. Padang. Pak D, ada yang di bawah. Peter ini 3 hari kupastikan tinggal nama. Wih. Tuh security Tanjung Pinang. Marah security marah. Security Tanjung Balai. Security rumah Bin. Security Tanah Abang hadir loh. Tuh security banyak ternyata yang menonton kita loh. Security Madura, wah ini paling bahaya nih. Mantap. Tuh security banyak tuh. Malaysia hadir, security juga. Security Gaji Lombok. Security Bukit Tinggi. loh. Oh, security Tinggi Pekanbaru. gaji Oh, tuh, tengok tuh. Security Jateng.
Aduh. Security Batam, security Pekanbaru, security Mampus Afrika, security Palembang, security Bali, security Romawi, security banyak banget lo, mampus lo dicari security se Indonesia lo. Security Gorontalo. Oh tuh. Dan mereka itu resmi dilatih Security pun Labuan dia Batu. baru bisa jadi security, dilatih. Wih, tidak gampang jadi security. Tidak gampang. Sembarangan. Alvin, apa Anda juga security, Bang Alvin? Bang Alvin. Alvin. Oh, security Morowali. Security apa lagi nih? Banyak banget Sulawesi Barat. Security Tangerang, Surabaya, Satpam Cirebon. Keren security memang. Bravo security. Anda hebat termasuk penjaga keamanan. Sparring aja 3 ronde Bang Juma, dia suruh sparring sama saya. Kalau misalnya bisa ngalahin saya baru. Wih, keren. Siapa tuh menantang sparring? Sparring sama saya, ayo. Siapa nih? Grandong. Siapa ngomong? Security Bawean hadir. Oh, security loyo. Ayo Bang, semangat security-nya. Udah lanjutin lagi Bang. Enggak, aku ngefriend kali sama Bang Zuma itu, ngefriend kali sama Bang Zuma. Dia nggak tahu dia. Yang nggak ngepen itu yang suka makan babi. Betul itu betul. Iyalah. Dia nggak tahu dia mau kalahkan kita dengan cara apa. Nah sekarang komandan security-nya jadi Bang Juma ya Bang. Iya betul. Bingung kan? Ini mau dikalahkan dari segi mana ini? Ayo. Enggak gentar. Apakah semakin pusing dia? Dilaporin malah gebrak balik, gimana sih? Ya. Gimana yang kalau dilapor, misalnya pada security yang lapor jadi ngeper. Masuk apologet. Mampuslah tadi si piring terbang itu. Piring terbang. Aduh. Si piring terbang ya Bang. Iya. Oke Bang. Resmi kayak membisu ya. Resmi. Tengoklah tadi tuh. Ini ada kalau perempuan ada perempuan security? Tidak ada. Ini tadi bentar Bang Juma, tadi Anda katakan Anda adalah security yang membunuh Yesus ya. Tetapi biar Anda tahu ya. Saya sembarang tong ini batal saya. Tadi Anda bilang telingamu tuh taruh biar mana Anda sih Rasmi? Iya, ya dengar dulu, yang luruskan. Silakan Ahi. Dengar dulu. Tetapi security Romawi itu menjadi percaya kepada Yesus ya. Berarti Anda juga Juma percaya kepada Yesus kalau Anda memang security yang membunuh Yesus gitu. Agak asing gitu malah asa. Agak asing. Coba sama Pak Desu gitu. Kalian ini nggak tahu bahasa Indonesia kah? Nggak tahu bahasa Indonesia, kalian biar aku ajari bahasa Indonesia. Wih, ngomong sama si belepotan kayak gitu, nggak mau ngajarin pula. Di dompala. Ayo Hi, ajarin dia Hi. Yang dibilang Bang Juma itu jangan menghina security, karena yang membunuh Tuhanmu itu juga security Romawi. Itu yang dibilang, bukan Bang Juma yang bunuh Yesus. Kau nih beli cotton bud dulu kau. Dibilangnya kok tadi security yang membunuh Tuhanmu katanya. Iya, security Romawi.
Ya aku nggak masalah, tinggal aku aminkan aja tadi, amin gitu. Oh, berarti Tuhanmu bisa dibunuh Karena security. di sini ya berarti karena Tuhanmu bisa security dibunuh itu security. ya karena Wah, security itu menjadi percaya kepada Tuhan gitu, menjadi Iya, percaya dia. Dibunuh dulu habis itu percaya. Itu dia intinya. Ya karena dia melihat keajaiban ya, dia melihat keajaiban gempa bumi. Dia percaya kalau Yesus itu Tuhan. Dan Tuhan itu bisa akan mati terjadi gitu ya. kepada Bang Juma ini, akan terjadi. Cakar duka minta kubur resmi. Tapi ceritanya itu di VT Anda mengatakan aku percaya, itu syahadat orang Kristen. Kalau Anda membacakan itu berarti Anda sudah masuk Kristen, Bang Juma. Apa itu? Tak ini apa yang diomong ini? Kau diamlah Nggak dulu. jelas. Rasmi. Coba Aku percaya itu. Coba Bu Rasmi, Anita. dikopiok supaya lancar. Kopiok. Apa itu dikopiok? Dikopiok itu di mukanya suruh dicuci sampai air. Oh, cuci muka dulu Bunda. Iya, cuci muka dulu, Anita, Kristen, Muslim, Anita. Anita, Kristen, Muslim, Anita. Panggilan kepada Anita, segera menaiki tangga pesawat. Mami pergi. Tidak mau. Mami terbang pesawat ke rumah. Mau pamit semuanya. Assalamualaikum. Udah malam. Udah pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Belum jam berapa tadi? Mana host? Udah mau tutup? Di sini juga udah mau jam 4, Iya, jam 3 lewat. 1 jam lagi. Mbak Cebi, udah tidur kayaknya. Ada Bunda. Enggak, belum. Udah Bang sudah Juma merungkat. pindah ke sana dong, Bang Juma ke Masih Ustadz monitor. Jibril. Bang Juma. Iya. Pindah ke Bang Jibril. Ngapain? Gabung di sana. Kalau saya Bang Juma kan, kalau siapa yang Jonathan itu ya? Siapa? Iya. Yang apologet siapa namanya? Jonathan Nandar. Iya, Jonathan Nandan itu satu kecamatan sama saya. Soalnya udah nggak ada oten nih, kita tutup Iya, aja Mbak. kali ya, Guru Ndang. Iya, tutup mungkin. Ya udah kita tutup aja ya Bunda ya. Besok lagi. Makasih ya Bang Juma, Bunda. Sehat selalu buat semuanya yang di YouTube. Pamit Terima kasih ya. banyak ya sahabat-sahabat semuanya. Yum, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita jumpa lagi ya. Kita tutup pertemuan kita pada subuh hari ini. Kiranya semua yang menyimak kegiatan kita, diskusi kita, paparan kita, Napasmu Cebi, napasmu Cebi kayak kipas angin. kata-kata yang keliru dari kami, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan jika di sini ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.